jangan di nomor Excel saya, Deng. Excel Mariam, oke. Hubungi di ini. Hubungi di nomor anak saya langsung. Nanti ku sebutkan nomornya. Cantik kan bajunya? Luar biasa kan tuh. Bisa nggak aku berdiri ya? Aku berdiri seperti cantik. Cakep. Nih. Ayo pesan bajunya, pesan. Kita buat apa? Terjual dulu. Kasihan anaknya nagih dia. Abah, bajuku nggak laku, Abah. Belum habis bajunya. Ya sudah, aku pasarin ya anakku, anak gantengku, sabar. Nih, cantik bajunya. Apalagi yang sispek, tak ada perut, cocok nih. Belakangnya nenek Mukiper kan ada. Abah, kenapa nggak langsung ke admin aja? Soalnya Caca nggak ada skincare. Nomor admin? Iya, itu di WA di bio profil. Oh gitu. Nanti kalau sama Alat miskomunikasi lagi kayak kemarin. Oke, teman-teman, silakan di bio profil sahabat Bang Suma, di situ ada nomor kontak. Harga 210.000 harganya. Kalau ukuran Excel 220. Ya, ukuran Excel 220. Selain daripada Excel itu 210. Silakan dipesan teman-teman sekalian. Bahannya di atas dari 14S. Bahannya di atas dari 14S. Sakit tebalnya. Iya, saking tebalnya, jadi bahannya itu di atas 14S. Ini masih ada berapa pieces? Masih ada sekitar 40 pieces, teman-teman. Ya, sudah terjual 12 pieces. Cari uang. Yes, betul, cari duit. Ini buat anak saya, dia suka hobinya itu cari duit sendiri. Anak saya itu suka cari duit sendiri dan saya mendukung beliau. Dari sejak SMA dia selalu cari duit sendiri. Meskipun dikasih duit, dia kalau minta duit itu mau pergi ke kampus ya paling limpol kayak gitu-gitu aja. Dia nggak suka terlalu dimanjakan. Bayangkan aja nih ya teman-teman, kalau dia punya kegiatan, biasa kan hujan tuh, pakai mobil aja nak. Dia nggak mau. Dia lebih suka kalau naik motor. Dia nggak mau dikenal sebagai orang yang punya mobil gitu. Bahkan dia nggak mau ditahu kalau dia itu anaknya Bang Suma. Dia nggak mau. Iya, anak saya itu pekerja keras, betul. Malah pernah dia sudah beberapa kali minta izin ke kabupaten untuk bikin warkop. Saya bilang, aduh, nggak usah. Bahkan di tempat wisata itu, bayangkan aja, di tempat wisata dia bikin warmindo sendiri. Gila nggak tuh? Orang kan biasanya, ini kan punya abah, ini kan punya orang tuaku, ngapain lagi aku bikin usaha di dalamnya? Tidak, teman-teman, tidak percaya. Bikin warmindo di dalam wisata. Tidak puas dengan itu, bikin gardu di depan wisata. Jadi pas mau masuk wisata itu, ada gardu-gardu kecil, warung-warung kecil, macam model kontainer, itu dia punya, disuruh orang kerja gitu. Anak saya tuh gila cari duit sendiri. Nah, aku perhatikan kan ini barangnya numpuk di situ. Kelihatannya dia berharap untuk dipasarin sama bapaknya. Jadi teman-teman, silakan pesan ya. Ini 210. Ini lebarnya sekitar setengah liter. Panjangnya mungkin ada sekitar ke bawah. Ini kalau ukuran kayak gini, ukuran M, itu panjangnya hampir 1 kilometer kawan-kawan ya. Kalau di sini setengah liter anak kecil gitu teman-teman. Lingkaran lehernya ini kalau kita ukur mungkin sekitar 30 kilometer ini gitu ya teman-teman sekalian. Hapus dulu itu judulnya.
Oh iya, nggak apa-apa kan habis ini kita debat, nggak apa-apa. Kristen Sembaro halus, ya betul. Tapi sebelumnya kita ini dulu, teman-teman. Silakan di bio profil sahabat Bang Suma, di situ ada nomor kontak, ya, nomor kontak admin 081 plus 5 plus 27 plus 28 plus 28 plus 22. Silakan pesan situ ya. Bantu saya nih. Ini ditagih sama anak nih. Abah, gimana bajuku? Abah kayak gitu. Ya udah sabar gitu. Nanti teman-teman yang beli. Oke teman-teman ya. Yang mau ke Bandung pesan ini, nanti kita seragam. Bang Suma juga pakai ini gitu loh. Bang Suma pakai ini, sahabat-sahabat juga pakai ini. Oke? Oke. Silakan dipesan ya, di bio profil itu ada nomor kontak di sana. Sebelum kita naikkan Bang Suma nih, 081 plus 5 plus 27 plus 28 plus 28 plus 22. Nah itu nomor di admin. Pesan di sana, ukuran S, ukuran M, ukuran L, XL juga ada, gitu ya. Nah nanti di WA-nya tuh tuliskan, Bang minta tanda tangan. Saya tanda tangan di sini. Ini kan bisa nih. Dan saya sudah punya pulpen itu yang anti luntur. Jadi ini nggak luntur nanti tanda tangannya di sini. Tulis nama Bang Suma, terus tanda tangan. Sek. Nah gitu. Oke teman-teman. Pesan ya. Aku tunggu ya. Nanti kita debat. Kita naikkan Bang Suma kalau sudah 50k. Ayo. Tempat wisatanya itu di Goa. Tempat wisata di Goa, Kabupaten Goa, Kecamatan Tandralili, Desa Timbusang. Tinggal ketik aja di Google Maps, wisata Rumah Hobbit Bolangi. Masuk ke dalam ada warmindo paling ujung samping kolam renang. Nah itu punya anak saya juga. Begitu mau masuk di gerbang ada kios-kios kecil sebelah kanan, itu dia juga punya. Ini yang punya baju ini. Dia gila bisnis. Alhamdulillah. Doakan juga beliau tahun depan mau daftar Akpol. Mudah-mudahan beliau lolos ya. Terus kemudian ya gitu aja dulu sementara teman-teman. Tembuskan 50k, kita naikkan Bang Suma, kita naikkan moderator untuk kemudian mengajak teman-teman yang lain untuk berdiskusi. Sudah ada yang pesan gak nih? Hai, iki sopan. Kamu yang naikkan, Zat? Shalom, selamat siang, Bang Juma. Siang, sabar dulu. Ya, sabar. Soalnya noise kalau enggak ini. Bisa enggak? Udah bisa enggak? Aduh, 13 September kenapa sih ini Oten? Ribut-ribut terus. Kurang kerjaan. Nanti tanggal 13 baru bisa, gila. Nyantai aja ngapain pakai report segala, Bang. Ini lagi tanggal 10. Ya Allah ya Karim. Maunya apa sih? Diskusi-diskusi aja kales. Ngapain main report?
Mana? Hai Bang Suma, apa kabar? Tutup dulu di sini mic-nya. Ci. Oke teman-teman sekalian, sudah ada yang pesan kostumnya nggak nih? Nanti tiba di Bandung, kita sama-sama menggunakan kostum ini. Gitu. Ya kan ya? Hai Bang Suma, apa kabar? Bagaimana kabarnya tentang Jumat yang dikencingin sama pendetanya kemarin? Jumat dikencingin sama pendeta, itu gimana itu rasanya itu ya? Ayo teman-teman yang mau pesan kostum yang saya gunakan ini, ya, ini kita pakai nanti Bang Suma tanda tangan dulu baru kirim ke alamat. Diusahakan sebelum sampai ke Bandung tanggal 16, teman-teman udah punya seragam ini, utamanya yang mau hadir gitu loh. Benar nggak Bang Suma? Bang Suma pakai juga? Iya dong, pakai juga dong. Harganya 220 ukuran XL. Ukuran selain XL itu 210. Di luar ongkos kirim ya teman-teman. Ayo, persediaan terbatas. Masih ada kurang lebih 40 sih. Masih banyak. Yang mau hadir di Bandung, silakan dipesan. Ke admin ya, ke nomor admin di profil 081 plus 5 plus 27 plus 28 plus 28 plus 22. Pesan di situ teman-teman yang ada di YouTube juga. Ya. Kaosnya bagus, tebal, dingin. Ini kalau Anda keburu ke toilet, kemudian lupa bawa handuk, ini bisa jadi handuk ini. Saking tebalnya. Gitu loh teman-teman. Aku tak sanggup lagi. Ayo. Moderator ada nggak nih moderator? Naikkan moderator. Saya bukan moderator soalnya nggak bisa naikin. Kita berdiskusi dulu. Valentino, Bang Suma cari koin. Bukan cari koin, cari berlian. Cari koin pula. Berlian dong. Nah kayak gini. Nih. Cari begini nih. Berlian kayak gini dicari. Ngapain cari koin? Bodoh jadi orang. Cari berlian kayak gini. Ini harga kurang lebih 57 juta nih. Ini aja. Cari koin pula. Mana sih lo? Memalukan cari koin. Orang susah ya? Kirim nomor rekeningmu. Biar ku kirim ini onde-onde. Ayo teman-teman, silakan dinaikkan teman yang mau berdiskusi dan teman-teman yang mau pesan kostumnya Dinda Aji bisa langsung ke bio profil, di situ ada nomor kontak ke admin, nanti langsung kita kirimkan. Oke. Ingat ya teman-teman yang mau hadir di acara kita di tanggal 16, silakan menghubungi Dinda Kores. Dinda Kores yang mengatur semuanya gitu. Jadi kalau mau hadir di acara kita silakan menghubungi beliau. Beliau yang tahu semuanya. Kalau Bang Suma nggak ngerti. Si Oncom hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Cong naik turun. Abang, Ya, jemaat siapa yang dikencingi pendetanya, Bang? Sumpah, aku belum tahu loh. Aku nggak ngontrol YouTube loh. mau kuputarin? Mau? Nggak usah, nanti kena nanti.
Enggak, kemarin aku udah putarin pun enggak kena pun. Oh, wah, itu kerjaannya Romo itu kerja. Ya tunggu dulu, Iya, bayar iya, iya, dulu, beli kostumnya dulu dong. Siap, nanti saya kirim nomor rekening, Bang. Enggak bercanda. Lucu pokoknya lucu. Itu suara apa itu? Tunggu ya. Ocong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tiba-tiba juga udah lama dari pegang-pegang payudara aku tuh celana aku dibuka Pak, dibuka tangannya dimasukin ke alat vital aku. Ini laporan polisinya dan sudah dicabut. Pertanyaan saya, terus kenapa datang ke podcast? Nah, cukup bang. Dicolok-colok sama pendetanya. Bah, Karena kan kita disuruh pijat kaki terus nanti dikasih uang gitu kan. Kok pendeta? Iya, aku lagi nabung buat beli HP nih gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong gini, kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta? Tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Sampai pernah aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang dia kencingin aku. Hah? aduh, hamba Tuhan yang mulia. Itu maksudnya kencingin itu kencing Iya, beneran iya. atau Jemaatnya dibaptis pakai air kencing. Aduh ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Gimana dong? Oke, aku tancap gas ya. Mau Iya, tak kontenin tuh bang. lanjut dulu lah, lanjut naikkan yang Kristen. Parah. Makasih abangku, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum Makasih, Adinda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manrase, moderatorku datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng, turun dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau pergi urus itu orang yang dibaptis pakai air kencing. Apanya tadi dikasih air kencing kok dong? Ya Allah ya Rabbi. Oke, teman-teman Kristen yang mau naik silahkan. Lagi berisi ini apa di jalan. Gimana dong? Ada orang dikencingin. Jadi di situ kan di gerejanya doa malam. Setelah dia berdoa, pendetanya masuk ke kamarnya si anak tadi yang sementara tidur. Orang lagi nyanyi tidur. Tiba-tiba dikencingi mukanya. Haleluya dah. Aduh, parah nih. Gimana dong? Teman-teman Kristen naik. Deh. Baunya itu kalau dikencing ini. Deh. Tidak ditahu karena malamnya cuma makan babi panggang jadi harum je. Babi panggang jadi makan tahu. Bunda Rahma sudah ada kostumnya yang kayak saya pakai bun. Ya, belum. Ada belum piada. Itu bawa pakai belum pi. Bawa pakai nanti kan? Oh. Nanti kita. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam Kira warahmatullahi Kristen. wabarakatuh. Bang mau usul nih Bang. Iya. Kalau debat nanti pakai data itu yang Kolose 4 ayat 11 Bang. Di sana diceritakan bahwa Yesus mempunyai keturunan. Oh iya. Nah betul. itu abang Masya itu. Allah. Nah itu bisa. Kok turun bang?
Jaringannya kali deh. Assalamualaikum Guru Najma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Guru Nda. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin mute sebentar ya, masih makan. Oh iya, tadi kores mana beliau? Jambak pun tidak naik dia. Sombong kali jadi orang. Baiklah, udah ya, awas ku blokir nomor kawan dia. Buat tau rasa. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau naik ya, mau bahas tentang kencing. Itu bagus itu. Yesus Tarsan batulah disigapok-gapok apa kare bahasa agak tuh maka sholat kau tuh mana orang-orang ini hotelnya mana Belum ada Guru Nda, beliau belum ada. oh belum Astagfirullah. Dikasih net turun lagi. Boleh cari cuman tips. Meti Kojungan. Selamat siang Meti. Iya, selamat siang. Kristen Muslim Bunda. Pengikut Kristus. Oke, silakan ya. Ada mau bertanya, mau diskusi, ada guru kami, silakan. Oke, sikam aja kita Mangkasar juga Bang Suma. oh ya syukurlah iya Anak selalu juga ikuti live tak. ya terima kasih Bu. Karena pacarku ini agama Islam, tapi nake beda Agama. iman tuh. Nake meskipun tuh Mangkasar tapi pengikut Kristus kah, cuma pacarku ini Ya, agama Islam. Muslim, Islam. Selalu dia fans sama kita. Syukurlah. Sementara Iya, bukan saya berbeda, namanya beda iman tuh. Ya itu mi atur mi bagaimana baik nah yang mana jadi yang ikut yang mana yang diikutin kan gitu. Dia bilang apa yang Jangan Bang yang Suma beda agama harus satu agama. cara dia duduk Bang Suma nakana cara dia duduk Bang Suma, tapi nak bilang Naja, Ibu. pemahamannya yang keliru. Iya pasti saudara Kristen pasti ngomong kayak begitulah ajar lah ya. Iya. Iya, jadi Karena bagaimana rencana begini, Pak? saya juga kan terdiri dari Iya. dua apa ya, saling menghargai. Istilahnya saya banyak keluarga yang Muslim, saya juga banyak yang Iya. Kristen karena memang kita keluarga yang berbeda iman tapi saling toleransi. Jadi Oh, kalau iya. di rumah tidak ada pembahasan agama. Ada Oh, beberapa iya, juga misalnya ponakanku yang agama Kristen, ada juga ponakan kandungku agama Islam. Karena saya bersaudara itu ada yang mualaf. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ibu juga bisa mualaf. Cuma Membina bagaimana rumah nih tangga yang kalau masalah begini? Satu jihad Iya. kalau masalah agama. 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 Iya. Kalau masalah agama.
juga ada karena dia juga punya panggilan, ketemu mimpi atau apa, pengalaman mujizatnya disembuhkan apa oleh Tuhan Yesus. Jadi bagaimana itu menurut Bang Suma? Oke, Kalau silakan menurut- ditanggapi, Deng. Ya, baik. Kalau menurut saya, Tuhan itu menciptakan akal pada diri manusia untuk mencari kebenaran. Jadi, semua agama itu baik, tapi tidak semua agama itu benar. Karena sudah pasti Tuhan itu cuma satu, nggak mungkin dua. Jadi Tuhan yang absolut itu pasti cuma satu. Nah, kenapa kemudian agama itu banyak? Ya, karena selain Nabi, ada juga pemikir-pemikir filsafat yang melahirkan aliran-aliran kepercayaan. Dan semua Nabi itu mengajarkan satu Tuhan dan mengajarkan Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian Tuhan itu memberikan kebenaran itu ditumpah ruahkan ke atas muka bumi ini. Semua kebenaran diturunkan ke bumi. Manusia disuruh memilih. Karena kita manusia ini adalah memiliki hak free will, bebas memilih Ya, apapun, bebas. agama apapun itu. Ya, artinya bahwasanya Tuhan Maha Pengasih, Tuhan yang benar disembah ataupun tidak disembah tetap memberi. Ya, Tinggal kita ini yang manusia ini memikirkan, benarkah jalan saya ini atau salah, kan gitu. Benarkah Begitu, yang Bang saya Suma. lakukan ini atau salah, Ya. kan gitu. begini Bang Suma, pasti masing-masing Ya. punya kebenarannya. Kalau kita berbicara dengan agama Islam, pasti dia merasa bahwa oh agamaku yang paling benar. Begitu juga dengan agama lain, toh pasti mengimani bahwa semua pasti ini hal yang pasti semua agama mengajarkan kebaikan. 100% setuju toh, karena disetujui di Indonesia, disetujui agama toh berlaku 5, berarti semua Absolut, bukan dikarang, bukan dibuat-buat. Seperti misalnya menyembah Yesus, itu harus ada perintah, nggak boleh tidak. Karena Yesus mengatakan, contoh Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Mana perintahnya menyembah Yesus? Kan tidak ada. Lalu unsur kebenarannya di mana? Yesus tidak pernah memerintahkan karena disembah. begini, Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Iya, satu. Nabi Musa dan Bapak juga satu. Bahkan di dalam Al-Quran, ke-12 suku Bani Israel, Allah mengatakan, Inni ma'akum, aku bersama dengan engkau. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 16, Allah mengatakan, aku lebih dekat ke kamu daripada kamu ke urat lehermu. Berarti Allah itu bersama dengan ciptaannya. Allah bersama dengan alam semesta ini. Oke, Bukan begini, berarti Bang Yesus Suma. itu Tuhan. Nah, Gitu. begini Bang Suma, terlepas Yesus itu Tuhan atau bukan, atau anggaplah nabi biasa, apakah itu kalau begitu menggugurkan nilai kebenaran dari misalnya Kristen? Oh pasti. Karena salah sembah. Coba kita baca di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Siapa yang diusir? Orang yang menyembah Yesus yang diusir. Bukan setiap orang yang memanggil aku. Ya, saya baca itu. Tapi menurut kalau pengertian saya tentang apa yang Yesus katakan di situ, contoh karena begini, banyak juga pendeta-pendeta sekalipun dia percaya Yesus tapi tidak melakukan kehendaknya, misalnya Kehendak menipu Bapa, bukan jemaat. kehendak Yesus. Kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Bapa di surga kan. Ah. Atau Yesus sendiri bilang toh, maksudnya begini, bukan dia yang memanggil aku Yesus yang diselamatkan, istilahnya Tuhan yang diselamatkan, tetapi kan banyak yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Contohnya ada pendeta yang memperkosa, ada pendeta yang ada salah satu misalnya pendeta yang menilai uang jemaat, ya kan, tidak seperti itu yang Yesus mau toh. Jadi maksudnya begini, bukan kau yang memanggilku Yesus yang bisa masuk kerajaan surga, tetapi dia melakukan kehendakku toh, misalnya ya kehendaknya itu ya kehendak Bapa. jangan bersinah, jangan mencuri, ya 10 yang masuk dalam hukum Taurat juga kan, dan mengakui dia sebagai yang diutus Bapa di surga. Jadi gini Bu, Yesus itu kan tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu
menjadikan Yesus sebagai utusan. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku ini adalah hamba yang taat mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan. Itu dulu. Oke, Jadi, kalau begitu Bang Suma, kalau saya menganggap bahwa Yesus itu hanya utusan Allah, tapi saya tidak Ya. memeluk Islam. Menurut Bang Suma, itu benar atau salah? Salah. Salahnya di Salah, mana? karena Yesus, pertama, Yesus mengatakan Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Itu satu. Roh Kudus. Roh Kudus, betul. Ya. Roh Kudus. Nah, kemudian yang kedua, Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Yesus lo itu. Jadi agama, syaratnya untuk masuk surga, agama itu harus lebih komplit dari segi aspek, seluruh aspek. Nah, sekarang Kristen Yesus tidak katakan punya itu, aturan. Bang Suma. Yesus katakan itu Bang Suma, memang sebelum dia menggenapkan karya keselamatan di kayu salib toh belum ada penebusan. Jadi itu kita itu seperti harus hidup seperti benar-benar orang-orang Farisi begitu kan. Tapi kalau setelah kematiannya kan dia memberikan kita anugerah. Nah, inilah kesalahan fatalnya Kristen. Mohon maaf nih, karena ibu naik ke sini, saudara saya ini naik ke sini, kita diskusi. Kesalahan fatalnya Kristen menggantikan kurban hewan menjadi kurban manusia. Itu tidak pernah diajarkan oleh siapapun selain pengajar dewa-dewa Molok. Imamat 1 nomor 2. Perintahkan, katakan, sampaikan, ajarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tak ada manusia. Hanya di Kristen Yang tidak ini, cacat. ya, hanya di Kristen inilah yang kemudian kok tiba-tiba mengganti kurban hewan menjadi kurban manusia. Inilah yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila si pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Daniel Begini Bang 7. Suma, sepengetahuan saya bahwa Iya, itu silakan, silakan. korban. Minta maaf ini ya kalau soalnya supaya Iya, nggak tidak apa-apa. ini yang pas ada di Siap, pemikiran siap. saya. Iya, silakan Karena Ibu, silakan. apa yang ada saya keluarkan saja. Jadi sepengetahuan saya bahwa kan kalau korban itu hanya simbol perdamaian antara kan begini, hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak setelah Adam dan Hawa berbuat dosa. Ini pemahaman Kristen loh, menurut pemahaman di versi Kristennya saya yang saya pahami toh. Adam dan Hawa itu benar-benar sudah merusak gambaran istilahnya yang Tuhan mau seperti apa ciptaannya. Nah, korban itu hanya untuk sebagai setiap diperingati itu untuk dikorban itu sebagai bentuk perdamaian saja antara kita dengan Tuhan, tapi belum menjadi penebusan begitu antara bahwa kita bebas untuk berminta langsung sama Allah, misalnya doa ya bilang ya Allah saya begini begini. Nah setelah korban istilahnya sebagai Yesus menjadi penebus dosa manusia karena dia yang tersuci toh, dia sendiri Tuhan yang menjadi manusia, jadi dia sebagai korban yang benar-benar suci, yang benar-benar hidup, yang untuk bukan lagi sebagai pendamai tapi sebagai penebus, di mana kita bisa berinteraksi, bercakap-cakap dengan Allah melalui rohnya kita, tentunya toh lewat doa. Begitu yang saya pahami Bang Sum. Ibu, fitnah kedua dari Kristen itu memfitnah Adam mewariskan dosa. Itu kebohongan waris. Kebohongan yang diwariskan selama 2000 tahun. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Coba ibu baca di Kejadian 5 nomor 2 nomor 3. Adam diberkati beserta keturunannya. Yang dikutuk itu ular. Nomor 14-nya ular yang dikutuk. Tidak ada Adam dikutuk. Manusia juga dikutuk. Manusia juga dikutuk untuk mencari bahwa yang laki-laki dia akan berjerih payah, yang perempuan melahirkan. Itu kan kutukan. Bukan Ibu, itu bukan ular kutukan. menjadi Coba dipelajari lagi baik-baik. Jadi gini,
Kalau kita membaca kejadian 1 nomor 26, aku akan menciptakan manusia untuk apa? Untuk menjadi pemimpin, berkuasa atas ikan di laut, ternak di darat, burung di udara. Sekarang Adam kalau tidak berfungsi akalnya, tidak tahu baik dan buruk, kira-kira Adam bisa jadi pemimpin? Tidak bisa. Kan memang Tuhan memberikan kita semua akal toh, mau agama Kristen, mau agama Islam, mau agama apapun semua diberikan akal. Cuma sekarang begini Bu, katanya dosa asal itu Adam akibat makan buah ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, apakah Adam bisa jadi pemimpin di bumi? Itu dulu. Sedangkan telanjang aja dia tidak sadar. Bagaimana mau jadi pemimpin? Telanjang dia tidak sadar. Berarti dia sama seperti kambing. Maaf ini. Kambing tidak sadar dia telanjang karena dia tidak berakal. Dia tidak tahu baik dan buruk. Adam sebelum makan buah ilmu baik dan jahat, dia tidak tahu kalau dirinya telanjang. Begitu makan, barulah kemudian berfungsi akalnya. Tahu baik dan buruk. Sehingga genaplah pernyataan Tuhan, untuk jadi pemimpin, dia harus berilmu. Untuk berilmu, dia harus tahu buah ilmu pengetahuan. Dia harus makan itu supaya dia punya ilmu pengetahuan. Katanya serupa dengan Tuhan. Tuhan maha tahu, Tuhan maha mengetahui. Adam kok jadi cupu, telanjang pun dia tidak sadar. Maka untuk sama seperti Tuhannya, dia harus makan buah itu. Akhirnya dia tahu mana baik, mana yang jahat. Itu baru bisa jadi pemimpin. Kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, bagaimana mau dia taklukkan bumi ini? Nggak bisa. Jadi itu bukan dosa waris. Itu skenario Tuhan untuk membuktikan kepada malaikat, nih lihat ciptaanku nih sempurna. Dia tahu apa yang kalian tidak tahu. Dia paham apa yang kalian tidak paham. Dan dia cocok untuk jadi pemimpin karena dia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Sekarang kalau ibu tidak tahu baik, mana jahat, bagaimana ibu mau memilih calon suami? Pasti seperti ayam, sembarang jantan, sembarang betina. Karena nggak tahu baik dan buruk. Maka berterima kasihlah ke Adam. Jangan malah memfitnah dia, mewariskan dosa. Itu fitnah. Begini Iya, silakan. Bang Suma. Iya, zaman kan memang waktu itu mereka telanjang toh, karena Tuhan ciptakan telanjang, mereka tidak ini. Nanti setelah mereka makan buah itu, mereka sadari bahwa mereka telanjang toh. Iya. Berarti sudah tahu jadi, baik dan jahat. Karena Baik itulah dan buruk. kan pada saat maksudnya mereka hanya bisa menyembah, memuji Tuhan, makanya dia dilarang makan karena mereka tidak lagi berpikir tentang kenikmatan dunia atau istilahnya begitu. Jadi nanti setelah Terus bagaimana? Misalnya nih Ibu, maaf. Misalnya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Bagaimana dia bisa mengimplementasikan menjadi pemimpin dia di di atas surga muka atau bumi? dia di surga bersama Tuhan, dia di surga bersama Bukan. Tuhan hanya menyembah, memuji. Coba baca kejadian 1 nomor 26. Baiklah, kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin di bumi, bukan di surga. Jadi memang dia harus tahu baik dan buruk supaya dia bisa menaklukkan bumi. Coba bayangkan kalau Adam itu diturunkan ke bumi, tidak tahu baik dan buruk. Mau jadi pemimpin, tidak. Dia yang akan dimakan sama cicak. Dia yang diburu sama anjing. Tapi istilahnya Telinganya putus-putus atau suaranya? Jaringannya ya. Oh. Apa yang terjadi kalau Adam tidak tahu baik dan buruk? Kira-kira Adam dengan kucing bedanya apa? Adam manusia dewasa, punya kemaluan. Istrinya punya kemaluan, punya payudara. Telanjang berjalan. Tidak tahu dirinya telanjang. Itu orang apa namanya? Orang gila. Mampu menaklukkan bumi? Enggak bisa menaklukkan bumi. Makanya solusi yang paling betul adalah Al-Quranul Karim. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam khilaf, Adam kemudian bertaubat. Tobatnya diterima. Barulah kemudian Tuhan bangga. Ini betul-betul kamu sudah buktikan bahwa ciptaanku sempurna kan? Tengoklah. Membuat salah,
dia bertobat. Pantas dia jadi pemimpin di atas muka bumi. Diturunkanlah dia untuk melumpuhkan, menaklukkan bumi ini. Jadilah kita pemimpin. Andai saja Adam ini tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, dia yang diburu sama cicak. Lagunya berubah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seorang bayi, plak, lalu dimakan. Anak manusia dimakan sama nyamuk, sama cicak. Kenapa? Karena manusia, dia punya kelamin, dia punya nafsu, tapi nggak tahu baik dan buruk. Cekak, keluar anak. Tidak dimandikan, tidak diberi baju, dibiarkan begitu saja seperti anak kambing. Habis itu bikin lagi, keluar lagi, tidak dipelihara, nggak dimandikan, tidak disekolahkan. Begitu juga begitu dia besar, jalan panjang kuku, tidak pernah sikat gigi, jalan rambut gondrong, ketemu sesamanya karena dia dikasih nafsu, terhamburlah anak cucu Adam, tapi tidak berakal. Apa itu jadinya? Mau jadi pemimpin? Tidak. Habis dimakan cicak. Cikicak di dinding, diam-diam merayap. Tapi pertanyaannya, yang ciptakan lagu siapa? Siapa yang ciptakan lagu? Anaknya Adam nggak tahu menyanyi. Anggap saja Bang Suma aja sendiri yang ada pada saat itu. Bang Suma yang ciptakan lagu. Cik, diam-diam merayap. Datang seorang oten, klub, dimakan cicak. Jadi berterima kasihlah kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jangan malah memfitnah. Agama kok dihadirkan di atas muka bumi, cuman bisa fitnah. Adam difitnah, kitabnya Yahudi difitnah, Tuhannya Yahudi difitnah, Yesusnya difitnah, semuanya difitnah. Difitnah Yesus mati tergantunglah, Tuhan menjadi manusialah, Adam mewariskan dosa lah, semua fitnah. Nah inilah teman-teman, kalau hanya mengatakan agama semua itu benar, itu salah. Agama semua mengajarkan ada kebaikan, tapi benar Izin Gurunda, cuma itu beliau Islam naik saja. lagi, beliau naik lagi. Silakan Bunda Betty. Ya, Dan silakan. tadi karena jaringan wifi tidak bagus, jadi saya gunakan data selular ini. Oke Bang Suma, mungkin ya apa saya bilang begini, masing-masing mungkin kita beda pemikiran, bahkan ada yang saya baca ini meti bobal apa semua, ya masing-masing punya nilai kebenaran. Oke, sekarang karena maksudnya begini, Bang Suma Nilai baca kebaikan. ayat ini, pemahamannya begini. Saya baca ayat ini, pemahaman saya juga begini. Jadi sama ilmu pastinya dibaca sama persis, sama pemikiran Iya. kita ya. Cuman kepercayaan kita yang merubah pemikiran akal sehat kita itu menjadi error. Oke, Gitu. begini Bang Suma, terlepas dari semua itu, kenapa saya sampai detik, saya pernah berapa kali pacaran dengan agama Muslim, bahkan saya banyak membaca tentang Islam. Kenapa saya bisa memilih Yesus, terlepas dari apanya ini? Saya mencintai pribadinya Yesus, bagi saya sungguh indah. Terus begini, saya pernah pernah depresi, minum obat penenang. Ini perjumpaan secara spiritual ya. Saya dalam mimpi saya bertemu dengan Tuhan Yesus, dia peluk saya sampai saya melepaskan, dibilang lepas obat penenang, saya lepas, dan sampai detik ini saya tidak pernah lagi konsumsi, padahal dokter bilang kalau lepas obat penenang pasti kamu gila. Tapi saya didatangi lewat mimpi, Tuhan Yesus bilang jangan lagi kau minum itu obat penenang, akulah sumber ketenanganmu. Saya coba ikuti, tapi dibisikkan saya selalu, dokter bilang kamu gila, nanti kamu bisa gila. Jadi antara berperang perkataan Tuhan Yesus dalam mimpi dan berdasarkan kenyataan. Tapi saya ikuti, saya coba, saya bilang kalau memang kamu Tuhan, saya pasti bisa lepas, walaupun dokter bilang kamu akan gila. Saya lepas, dan sampai detik ini saya bisa tidur tanpa obat penenang. Itu satu hal. Kenapa saya memilih Yesus. Yang kedua, saya menyukai ajarannya bahwa begini, ampunilah orang yang bersalah, ampunilah orang yang bersalah sama kamu.
bukan lagi kebaikan dibalas kebaikan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu satu hal yang saya suka dari Oke, pribadi Bun. Yesus. Oke. Udah selesai Dan yang curhat. ketiga, Sebelum tidak, dilanjut Gurunda, ingin kutanya, Bun, yang datang itu Yesus yang hitam atau yang bule? Lanjut Gurunda. begini, saya tidak terlalu memperhatikan cuma perkataannya. Yang jelas saya tahu bahwa itu Tuhan Yesus karena dia memakai baju jubah putih dan berkilau. Dia memeluk saya dan dia berkata seperti itu. Begitu. Oke, terlepas daripada itu kan biasa ya, oke lah mau dianggap bahwa dia setan atau apa, tapi dia mampu merubah saya istilahnya dan merubah pribadi saya lewat perkataannya bahwa mengasihi itu jauh lebih penting daripada membalas tidak mengampuni orang atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu hal yang itu. Yang kedua begini, kenapa saya minta maaf sekali nih sama maksudnya agama Islam. Mungkin pertanyaan saya ini, kenapa saya waktu itu berat juga masuk Muslim? Karena saya berpikir begini, Yesus mengajarkan monogami, bahwa satu istri seperti Adam dan Hawa. Adam diciptakan untuk satu Hawa. Nah, kenapa waktu saya tidak memeluk agama Islam, terlepas saya menganggap agama Islam baik, cuma saya sangat bertentangan dengan saya itu prinsip poligami. Jadi minta maaf ya, bukan saya menghina agama atau apa, cuman saya masih belum bisa menerima agama Islamnya itu dengan prinsip poligami gitu. Karena bagi saya Nabi Isa justru dia sudah mengajarkan kesempurnaan, tidak menikah berapa kali, cukup dengan satu istri. Nah, itu yang saya suka dari agama Kristen. Jadi terlepas misalnya Yesus itu Tuhan atau bukan, tapi saya mencintai pemahaman monogami. Itu saja. Oke, baik. Ya, saya ambil dari yang terakhir. Satu kelebihan dari Kristen itu adalah selalu ingin menyalahi kodrat. Laki-laki itu kodratnya suka kepada wanita. Dan ketika dia menikah, bukan menghentikan kesukaannya kepada wanita lain. Itu dulu. Kecuali Tuhan menciptakan laki-laki begitu sudah dapat istri, maka syahwatnya, nafsunya kepada wanita lain itu hilang. Itu baru hebat Kristen. Sayangnya nih, saya seorang pemimpin, pasti ibu tahu saya. Mungkin ibu tahu saya. Saya punya staf itu kurang lebih 600 orang. Bertebar dari Makassar sampai ke Mamuju. Staf saya yang Kristen itu banyak masalah rumah tangga. Terutama masalah selingkuh. Ini bahaya. Jadi tidak ada solusi. Andai saja Kristen setelah menikah satu wanita, nonotnya tidak lagi berfungsi untuk wanita lain, bagus, Kristen hebat. Tapi sayangnya setelah menikah satu istri, syahwatnya juga masih mau disalurkan kepada wanita lain. Begini, Munafik. Bang. Sabar Bung, sabar Ibu. Saya lagi yang bicara, gantian kita. Ya, oke. Ya. Itu solusi. Poligami itu solusi. Daripada berzina, solusinya nikah. Nikah haram tidak? Halal tidak? Halal. Tapi di Kristen, ketika saya seorang Kristen jatuh cinta kepada wanita lain, saya melakukan itu di belakang istri saya tanpa sepengetahuan istri, dan itulah lancar saya lakukan. Pulang ke rumah saya alim-alim aja. Ibu sayang, I love you full. Tapi di luar sana saya seperti harimau. Islam tidak, Islam tidak boleh, haram hukumnya. Kalau kamu tidak tahan nafsumu terhadap wanita selain istrimu, nikah, halal jadinya. Itu manusiawi. Lagian Yesus mengajarkan Lukas 18 nomor 30-31 untuk poligami. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Yesus mengajarkan. Sayangnya Kristen kurang belajar tentang Bible. Mana ayatnya itu Bang Suma? Lukas 18. Lukas 18 mana? Iya. Saya baca Lalu Lukas kemudian, 18 karena saya tidak ya, pernah Ibu baca. cari. Lukas 18 ayat berapa, Pak? Karena Coba Bang Suma Anda baca, coba Anda pernah baca Yesus Dinda Ardiansa mengajarkan monitor. Dia bilang setialah kepada istri masa mudamu. Oh, setialah. itu ajaran Kristen, ajaran Paulus. Kalau Yesus enggak. Di dalam Matius 19 nomor 29 malah Yesus mengatakan, siapa yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di surga. Itu Yesus. Tidak pernah Yesus makanya. berkata. Makanya belajar. Dikatakan Makanya karena belajar saya Ibu. membaca dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah Sekarang coba buka Matius 19 nomor 29 versi terjemahan lama.
atau KJP atau original teksnya, Anda akan ketemu. Ibu kan selama ini cuma dicekoki lai. Terjemahan yang direvisi, yang dihilangkan aslinya. Oh, karena itu yang kita pakai sampai detik Nah, ini. itu dia masalahnya. Makanya saya bilang, tidak semua agama itu benar. Agama Begini, ada baik. mungkin itu yang salah Bang Suma. Tidak kita bisa katakan bahwa itu yang benar karena Loh. masing-masing yang diresmikan agama Kristen kan yang itu yang diajarkan. Ya, Jadi itu kalau katanya Yesus. Yesus yang jadi inti, bukan penerjemah. Yang menjadi inti itu Yesus, bukan penerjemah. Penerjemah Ya, itu siapa Yesus aja. Yesus intinya kan Yesus dalam terjemahan yang diakui oleh seluruh umat Kristen di dunia bahwa yang Ya diterjemahkanlah yang iya, benar kan Yesus, karena tidak Kristen benar. itu karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Jadi Kristen suka-suka dia bikin aturan. Yesus aturannya beda. Ah, coba Tidak itu seperti dibesarkan. Bang Suma. Makanya Allah Aduh, ibu, begini menciptakan Adam dan ibu Hawa. apa? Ibu Satu Adam, posisinya. satu Hawa. Iya, silakan. Kita baca dalil, Bu. Kita jangan ini. Kita baca dalil. Dalilnya Assalamualaikum, Gurunda Bang Suma. Ini saya tentukan data. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. 100 istri. 19. Matius 19 nomor 29. Dan barang siapa yang sudah meninggalkan rumah atau saudaranya, laki-laki atau saudaranya yang perempuan, atau bapaknya atau ibunya, atau anak-anaknya, atau tanahnya, sebab karena namaku, ia itu akan Beroleh beroleh 100 kali lipat. 100 kali ganda. Serta mewarisi hidup yang kekal. Bukan di situ. Tidak di situ. Ini Bukan sabda web. di situ. Ulangi, Ya. maaf ayatnya di situ. Dan barang siapa yang Meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh Istrinya. 100 kali lipat. Tapi ini kan Mana untuk istrinya? pengikut Yesus. meninggalkan Gimana? rumahnya di situ. Apa yang dihilangkan, apa yang dihilangkan lagi? Apa yang Bukan dihilangkan lagi rumah sengaja di dihilangkan? situ. Bukan istri, rumah di situ kok. Apa yang bukan di istri di situ. Dengarkan Meninggalkan dulu rumah, Ibu, berarti dengarkan yang dulu, digantikan 100 dengarkan kali dulu lipat. saya. Dengarkan saya dulu, Bu. Di situ semua keluarga inti disebutkan, anak, ibu, ayah, saudara perempuan, Berarti saudara masa laki-laki. ayah digantikan 100 kali lipat, ibu digantikan 100 kali lipat. Coba Anda baca di Yohanes 19. Mana ibuku? Inilah ibumu, saudara-saudaraku. Ini. Pengertiannya di situ adalah apa? Ininya. Itu juga salah kan dia tidak bilang di situ istri, kecuali makanya saya kaget. Dihilangkan kata istri. Bisa nggak ditemukan kata istri di situ di perjanjian di terjemahan lama atau di KJP atau Mana di di KJP original ini kan text? yang Bang Suma baca KJP. Sudah KJP Kan. itu yang Bang Suma baca. Bukan, itu Lai punya yang baru direvisi. Yang mana KJP-nya coba? Walaupun Coba KJP-nya Ahi. KJP-nya Ahi. Ya, ini nih yang ini ya. MLLP ini. Nah, Ibu, terjemahan atau istri. istri. Kata istri atau dihilangkan. anak toh? Kan ada ibu atau istri atau anak, masa dilipat gandakan Iya. semua? Pemikirannya kita tidak bisa sampai ke situ dong. Itu cara Anda mengelak karena sudah ketabok. Bukan mengelak. Kalau cuma istri dicantumkan, kita bisa berpikir bahwa dia suruh 100 kali istri. Tapi di situ ada rumah, ada anak, ada bapak. Iya. Masa istri? Kalau kita mendapatkan Lagian begini, ibu Bang. 1000 ibu, berarti mungkin tante kita yang dianggap ibu. Saudara-saudara kita mungkin sepupu kita. Tapi kalau istri, bisa enggak sepupu kita dianggap istri? Bisa enggak istri orang dianggap istri? Enggak bisa. Istri ya istri, beda kedudukan istri. Tidak Jadi seperti yang dikatakan begitu. ibu bisa jadi tante ibu kita. Ibu-ibu yang lain jadi ibu kita. Ibu sebagai ibu saya. Kalau memang hanya istri itu yang sesuai. dicantumkan Tapi itu kalau di situ. istri harus Itu sah berarti sebagai bukan istri. konteksnya Bang Suma, bukan Oh, konteks soal enggak. pernikahan di situ. Bukan. Yang saya maksud adalah soal pernikahan. Ya, Dalam silakan. hal ini Bang Suma Yesus itu Silakan. kalau tidak bisa berbicara tentang konsep pernikahan di situ dong, karena ada ibu, ada silakan dengan Itu- Anda kan Kristen, ini kan ajaran Yesus. Itu kan tanya jawabnya Yesus. Begitu. Kalau saya masuk Islam detik ini, kalau cuma istri dia Oh, tulis nggak di sini, perlu. Bang Suma. Kami nggak butuh wanita kayak ibu ke Islam. Nggak perlu. Islam nggak butuh Anda. Bang Dito, tolong tunjukkan Lukas 18 nomor 29 sampai Tidak nomor bisa, 30. kita berbicara konteks pernikahan, beda dong. Oh, ini pernikahan. Tunjukkan, Bukan dong, tunjukkan. Yesus berkata tidak Lukas dalam 8. konteks pernikahan. Kalau berbicara istri itu berbicara masalah- pernikahan, masalah Ibu. begini. Yesus bilang, Udah diam dulu, kalau diam dulu, meninggalkan belajar aku, lagi.
Matius Lukas 18 nomor 19 dan nomor 20 nomor 30. Nomor 29 sampai nomor 30. Nih, di dunia nih, Yesus mengajarkan untuk berpoligami di dunia. Nih. Tapi untuk muridnya bukan Nomor berapa, Kristen. Burunda? 29, Lukas Burunda. 2 ya 29 30. Ibu Lukas bukan pengikutnya 29. Yesus. Ibu adalah Kristen. Pengikut Yesus itu Yudaism, bukan Kristen. Ajarannya Yesus, bukan ajarannya Kristen. Nah, ini ajaran Yesus yang Kata kita bahas. Yesus kepada mereka, Itu ajaran Belanda. kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Yang Nomor ke-30 akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Semua di situ Yesus berkata yang akan ikut dia, bukan yang akan pernikahan. Beda dong, tidak sama. Jadi siapa yang mengikut Yesus, dia akan dikembalikan 100 kali lipat apa yang ditinggalkan. Rumah, Iya, betul. anak. Pengertiannya bukan seperti itu. Bukan Betul. di situ, Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulannya begini. Kesimpulannya gini, Bu. Saya mau menjadi pengikut. Diberikan 100 kali lipat, tidak begitu pengertiannya. Saya mau menjadi pengikut Yesus. Spiritual. Saya mau menjadi pengikut Yesus. Saya tinggalkan Islam. Saya tinggalkan istri saya karena istri saya tidak mau ikut. Maka saya masuk menjadi pengikut Yesus, menjadi Yudaism, bukan jadi Kristen ya, menjadi Yudaism. Saya tinggalkan istri saya ini karena dia nggak mau ikut. Maka pada saat saya menjadi Yudaism pengikut Yesus, saya bisa mendapatkan istri berlipat kali ganda. Itu Tidak seperti itu yang Yesus bilang. Tidak seperti Dalil itu. sudah jelas kok. Barang siapa yang meninggalkan, tidak, bukan berpoligami di situ, bukan semua rumah, istri, anak, semua seperti dengan Abraham. Ibu. Seperti begini, seperti siapa Nabi yang Ayub. Tuhan bilang semua akan digantikan kepadamu, istri dan anaknya tuh hilang, anaknya digantikan, tapi bukan berarti bahwa dikali lipat ganda. Maksudnya kebahagiaannya begitu, bahwa kalau kau mengikut Yesus semua itu tidak ada. Salahkan Artinya begini, kau Yesus. akan berlipat ganda, bukan Yesus begitu itu pengertiannya. mengajar, Bukan konsep itu pernikahan, Bang Suma, di situ. itu Dia tidak ucapan mengajarkan poligami di situ. Tidak ada Ya kata sudah, poligami. Dia tidak bilang, oke. kalau kau tinggalkan Ya, saya istri, tidak mau akan maksa, sedang Ibu. istrimu berlipat kali ganda. Saya tidak mau memaksa, saya hanya berdasarkan dalil saja. Tidak. Dan orang Contoh begini, Tuhan Allah Bapa menciptakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu Adam dan satu Hawa, tidak bilang bermacam-macam Hawa. Susah untuk pengikut Yesus. susah karena Ibu menentang ajaran Yesus. Anda kan anti Yesus memang. Ajaran bukan saya tidak menentang, ajaran Yesus diikuti, bahwa kalau kau mengikut semua akan digantikan jika kembali kepadamu, bukan berarti istri digantikan. Nah, apa itu semua digantikan. makanya orang Yahudi boleh nggak poligami, orang Yahudi? Saya tidak tahu karena itu keinginan pribadinya terserah dari Yahudi. Kalau di Kristen tidak boleh Orang poligami. Yahudi, orang Islam boleh poligami karena mereka adalah penganut ajaran para nabi. Kristen tidak boleh poligami, tapi poli Tuhan boleh kan? Kristen? Tidak. Loh, buktinya Tuhannya 3. Bukan 3 dong, hakikatnya yang 3. Allah tetap satu, Allah itu Esa. Allah itu Bagaimana Esa. Anda mengatakan Allah itu satu? Yang mana? Tuhan Anda yang mana? Terdiri dari tubuh, jiwa dan raga. Terdiri dari Berarti 9 dong Tuhannya kalau itu konsepnya. Berarti 9. Manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa dan Yesus roh. terdiri Apa dari kita 3. Yesus terdiri dari 3. Burung merpati 3 juga. 6. Bapa 3 juga. Berarti 9 Tuhan Anda. Tuhan menyukai angka 3. Faktanya 9. Tubuh, jiwa dan roh. Begitu, Bapak Bang ada Suma. 3. Jadi begini, saya Bapak, tubuh, jiwa, roh. Bapak. Yesus tubuh, jiwa, roh. 3 juga. Merpati, burung merpati dagingnya. Bapak dan Yesus 3 juga. 9 Tuhan Ibu. Berarti kita manusia dari 3 ini, Bang Suma. Tubuh, jiwa dan roh. 3 kita juga orang. 3. Kita 3 orang ini dalam satu tubuh. Ibu yang mengatakannya 3. Ibu yang mengatakan 3 Tuhan itu, padahal Tuhan itu 1. Apa bilang Tuhan itu 3? Saya bilang 1 kok. Sampai detik ini Yesus saya dan mengakui. Bapak sama enggak? Bapak 1. Bapak dan Yesus sama enggak? Sama. Bapak bukan manusia. Yesus manusia. sama enggak?
Sama keilahiannya, sama rohnya. Manusianya yang itu berbeda. makanya orang Kristen itu paling pintar nipu diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Sama enggak? Yesus berak. Orang bilang keilahiannya sama. Karena Mana Tuhan keilahian bilang, Yesus? Yang mana bilang, keilahian "Aku Yesus? dan Bapa adalah satu." Loh. Kalau aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Begini, Yahudi jadi yang begini, pada saat Yesus tidak pernah menolak disebut Tuhan. Dia tidak pernah menolak untuk itu. Makanya iya, dia karena pada saat itu dia dipanggil Kurios, bukan dipanggil Tuhan, bukan dipanggil Theos, bukan dipanggil dewa. Yesus dipanggil Kurios. memang Dipanggil karena dia Sayyid. datang di dunia bukan untuk disembah sebagai Tuhan, bukan itu tujuannya. Karena tujuannya Ya hanya memang menyelamatkan. bukan itu. Terus kenapa kalian sembah? Bahwa akulah Tuhan. Anda Orang tahu. jadi percaya, gila kali ini mengaku Saudara saya tahu, tapi kenapa Anda sembah? Makanya diusir. Anda tahu, Yesus datang bukan untuk disembah. Terus kenapa Anda sembah? Kenapa jadi Tuhan? Begini, Nah, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Begini, dia datang bukan untuk, memang dia datang bukan untuk disembah, tapi kenapa? Lalu agama kenapa Kristen an- menyembah dia dan lalu mengaku kenapa dia? saudaraku Karena pada saat sembah? Dia di karya keselamatan, dia sudah melakukan Lalu- karya keselamatan, dia sudah naik ke surga. Makanya pada saat dia sudah naik ke surga, dibilanglah dia Tuhan Yesus. Mana ada keselamatan? Tapi Nah, waktu dia itu masih di bumi, kesalahannya. belum naik ke surga, masih dibilang dia guru. Masih dibilang Itu dia Tuhan, tapi kesalahan ada juga yang fatal. memanggil dia Tuhan, dia tidak menolak. Pada saat dia dipanggil dia Tuhan, dia tidak menolak, dia tidak mengatakan bahwa aku bukan Tuhan, tidak juga. Ada nggak orang Indonesia yang bertemu dengan Yesus pada saat itu? Ada nggak? Nggak ada. Orang Yahudi memanggilnya Mar. Apa itu Mar? Tuhan, bukan Allah. Begini, Orang kalau Indonesia. begitu, begini, Bang Suma, oke kita lepas daripada Yesus itu kan, karena kita memang beda iman. Mau bagaimanapun tetap akan berbeda karena pengertian kita Iya. akan berbeda. Jangan berbeda dengan saya. Ibu berbeda dengan Yesus, bukan berbeda dengan saya. Kalau Iya, kita sudah pasti, kita saya beda masuk keyakinan, itu udah mengenal pasti. Yesus. Karena saya Anda sudah Kristen, saya Iya. Islam. Masalahnya Anda dan Yesus itu yang berbeda, itu yang masalah. Walaupun begitu, tapi tetap saya mengaku Yesus. Begini. Iya, berbeda silakan, menurut Ibu, Bang Suma. silakan. Berbeda menurut Apa Bang Suma, bedanya? Tidak berbeda menurut saya. Kalaupun misalnya Apa- berbeda, apa- anggaplah berbeda. Tapi Paulus berarti yang lebih benar karena dia berkata begini, bahwa Yesus bilang Sekarang begini. begini, Yesus ketika dia di bumi, dia menyembah siapa? Menyembah Bapaknya di surga. Bagus, pintar. Udah selesai. Berarti ibu mempertuhankan makhluk yang bertuhan. Siapa yang salah? Ya, karena memang dia masih manusia, dia nggak bisa disembah. Itulah. Begitu, Tuhan dia, itu. dia datang sebagai manusia, jadi tidak mungkin kita Allah, sembah Allah, manusianya, Bang Semua. Begitu. Jadi menurut Oke. ibu Tuhan Oke, Bang itu Semua, pernah terlepas berhenti, kita- pernah pensiun. Sudah terlepas daripada itu karena kita memang sangat berbeda soal begitu toh kita Oh beda masing-masing. memang, beda. Ya. Ibu tidak gunakan akal dalam beriman, saya gunakan akal. Itu Begini, bedanya. kadang-kadang akal harus tanduk, akal harus tunduk Oh pada nggak bisa. melampaui akal Nggak bisa, manusia. nggak boleh. Yesus Bang, mengajarkan kasih ada Tuhan akal dengan yang akal bisa budi. tidak? Kadang akal Oh, nggak itu bisa. sudah Kalau melampaui akal-akalan itu agama Anda. Tapi Yesus mengajarkan harus pakai ini. Kasihi Apa? Tuhanmu dengan akal budimu. Bukan dengan iman. Iman nomor 2. Yang pertama akal dulu. Setelah akal lolos, baru iman. Itulah iman yang betul. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia adalah sapi, padahal dia seekor ayam? Tidak Akan mungkin tidak juga itu berfungsi. dikatakan karena mata melihat Bang Suma. Analogi ini Yesus- Bang Suma tidak masuk ke Yesus manusia Anda katakan Tuhan. Sama halnya Anda melihat sapi, Anda mengatakan itu ayam. Begini Bang Suma, pada saat manusia dia manusia, orang tidak sembah memang dia sebagai Tuhan kok, tapi dia mengatakan bahwa dia Tuhan karena dia memandang dari keilahiannya. Karena Oh. Yesus itu memang 100% sebagai manusia, 100% sebagai Tuhan. Kata siapa? Jadi kata saya dengan kitab. Itu kata ibu, kata saudaraku yang saya kasihi. Coba katakan Kata Yesus. Alkitab juga dong. Yesus Pada mengatakan mulanya adalah apa? firman. Firman itu menjadi manusia. Berarti itu kan pada Alkitabnya mengatakan. Itu bukan demikian. firman Tuhan.
bukan juga sabda Yesus. Itu karangan orang yang tidak dikenali. Begini, terlepas dari begini Bang Suma, saya mau tanya Bang Suma poligami atau tidak? Ini maaf ya, di luar dari konteks ini secara pribadi. Kalau Alhamdulillah saya tidak poligami. Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memerintahkan cukup satu istri hanya Islam. Kristen enggak? Kenapa Bang Suma pada bilang tadi begini? Nanti kamu ini Bang Suma ya, nah karena tadi Islam mengajarkan poligami. Saudariku, poligami itu solusi. Kalau suami sudah tidak tahan untuk menggauli wanita lain, daripada dia berzina, solusinya nikah halal. Itu kalau suami bisa adil. Kalau suami tak bisa adil. Kalau suami tidak bisa adil, nggak boleh dilarang oleh Islam, nggak boleh. Nggak boleh menyakiti wanita. Kalau suami bisa adil, maka boleh menikah. Tapi kalau suami tidak bisa adil, haram hukumnya menikah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, fawahida, cukup satu saja. Di Kristen coba. Gampang menurut Bang Suma? Gimana? Adil itu gampang atau susah menurut Bang Suma? Itulah pekerjaan yang paling sulit. Makanya sama halnya poligami itu dilarang karena sulit. Coba bayangkan, saya tidur berbulan madu istri kedua, istri di rumah menangis. Apakah itu adil? Tidak, maka tidak boleh. Pawahida, cuman ada istilahnya darurah. Istri sakit, nggak bisa kasih anak, dia nggak bisa lagi dijamin. Bagaimana ceritanya? Istri mengatakan apa? Suamiku, aku tak mampu, tapi aku butuh anak. Menikahlah dengan wanita yang engkau sukai, tapi yang cinta kepadaku dan sayang kepadaku dan bisa menjaga anakmu. Solusi nikah. Itu baru bisa. Harus atas izin istri toh? Istri kan harus adil. Kan harus adil. Tapi harus atas izin istri Bang Suma. Tidak boleh tidak. Kalau tidak izin istri tidak adil berarti. Oh, oke. Terus Bang Suma begini, seandainya dalam perjalanannya Bang Suma kan ini ganteng, ya kan, banyak fansnya. Nah, ketemu dengan perempuan yang jatuh cinta dengan Bang Suma atau Bang Suma yang namanya banyak manusia itu, biasa. Banyak. Nah, ya, atau namanya begini, orang Makassar toh. Iya, anti kama pun Bang Suma kan ini misalnya kita juga kayak suka itu perempuan cantik, nah kita kan atau bisa bergelora hati kita. Bagaimana itu solusinya kita? Mau jadikan istri atau tidak? Kalau kita jatuh cinta lagi, anti kama itu jatuh cinta manusiawi, Bu. Suka jatuh cinta itu manusiawi. Ya, Islam akan memuji Allah. Ya Allah, begitu indahnya ciptaanmu. Istighfar. Kalau dia kita tidak bisa halalkan istighfar. Makanya kita disuruh beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bang Suma ini berikhtiar. Oh, umat Islam itu harus beristighfar. Ya, harus beristighfar, Ibu. Itu pasti. Karena cobaan. Oh, Bang Suma begini. Oke, karena saya tanya secara pribadi dan Bang Suma menjawab seperti itu, saya cukup kagum dengan Bang Suma. Minta maaf sekali karena saya memang bukan saya menolak ajaran agama Islam atau apa, dan memang saya tidak terlalu suka dengan orang yang berpoligami. Oke. Iya. Sama. Ibu dengan saya sama. Tapi Ya, ada kondisi di mana laki-laki ini sekarang gini, Ibu lagi di lift, tiba-tiba rubuh liftnya dari atas. Siapa yang memegang siapa? Apakah suami yang langsung meluki? Ibu tolong. Atau ibu yang memegang sama suami dan suami yang melindungi? Coba jujur. Ketika ada bencana, suami yang masuk ke ketek sembunyi, ibu tolong ibu. Atau ibu yang masuk ke ketek suami dan didekap. Yang mana yang betul ini? Suami yang mendekap atau istri yang mendekap suami? Pada saat ada bencana kayak begitu. Suami, itulah bukti bahwa suami itu bisa jadi pemimpin. Memimpin 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Kalau dia bisa adil. Gitu. Ini banyak sekali yang komen bahwa Meti naksir Bang Suma. Hei. Enggak lah, sesama orang Makassar memang gitu akrab. Enggak biasa. Iya, tidak ngapa ada Bang Suma nih. Karena begini saya tidak apa-apa. Iya, saya kan dengan pacar ini mau menuju pernikahan. Satu hal begini, saya kan dia tidak mau menikah kalau saya tidak masuk Muslim. Satu hal yang kenapa saya sampai detik ini tidak menerima, maksudnya begini, belum terpanggil hidayahnya. Salah satu alasannya saya terkendala di paham poligami. Tapi setelah Bang Suma saya tanya secara pribadi dan Bang Suma bilang tidak.
karena dia fans dengan Bang Suma. Jadi kalau kita poligami, bukan Athena menake, tapi karena Bang Nggak Suma. boleh. Tidak segampang itu poligami itu. Nah, inilah kesalahan juga umat Islam ini ya. Dianggap poligami itu adalah sesuatu yang gampang. Oh, nggak bisa. Allah sudah mengatakan, dan saya yakin kamu tidak bisa adil. Fawahida, maka cukup satu aja. Ya, Kecuali itu yang darurat menjadi- itu tadi. Itu yang menjadi kendala bagi saya selama ini untuk memeluk agama Islam, karena saya tidak, ya namanya saya perempuan pasti punya rasa cemburu Ya, atau apa. Nah, suami betul. saya mewajibkan untuk bisa poligami, karena besok-besok Ya. istilahnya begini, kita sudah menyerahkan seluruh hati tubuhnya kita untuk misalnya mengabdi sebagai istri buat dia, kemudian dia hanya karena jatuh cinta dengan perempuan lain, nah karena dia jarang ke kuleji nake Oh, berpoligami. nggak boleh. Saya yang datang ke rumah tak, kita ika isomita di tiang kalau begitu. Nggak boleh. Nggak Nah, bisa begitu. Islam itu nggak kayak Oke. gitu. Nanti ku cari kayak kalau karena ngai dulu Iya. itu karena fans banget ada Mansuma. Sama-sama kita karungi. Kalau mau begitu-begitu nggak boleh. Di Islam itu nggak begitu. Rasulullah Iya. mengajarkan poligami itu bukan unsur. Kalau kita jadi pemimpin untuk menyatukan, misalnya ribut ke orang Makassar dengan orang Jawa, atau orang Makassar dengan orang Makassar dengan orang Bone ribut. Kita raja. Untuk mendamaikan keduanya, kita nikahilah perempuan Bone satu, kita nikahilah perempuan Makassar satu, sehingga dua suku ini adem, karena kita raja, kita rangkul mereka. Oh, ini kan orang tua kita. Dua suku ini menjadi damai. Itu salah satu hikmah poligami. Punah jatuh cinta jinangai tidak bisa, tak boleh kayak gitu. Iya, Islam tak boleh. Itu Haram Ji, hukumnya. karena begini saya Bang Suma kan, maksudnya mungkin saya juga ya, namanya saya percaya bahwa Allah itu satu-satu gitu, pencipta langit dan bumi satu, jadi tidak Iya. mungkin itu dua tiga Allah yang ciptakan kita. Jadi lecu. Cuma ini juga saya tidak terlalu suka ini kalau hina-hina tong Yesus, karena biar bagaimana biar terus lah ecu na singkam Bang Suma, nah karena Bang Suma bilang lah ecu juga kan, biar bagaimana, maksudnya ada namanya. Jangan tong kita tahu, kecuali dunia debat, kecuali lagi berdebat, berdiskusi. Berdiskusi kan dengan saya orang yang bisa. memang apologet. Cuma bilang. Iya, aku bilang begini, Nabi Ya, Muhammad tapi kalau agama aku. Apa tuh? Tapi kalau Saling- sama wanita yang kita cintai, ya kita harus rangkul baik-baik. Namanya kita ingin jadikan beliau pakaian, maka jadikanlah ajaran Islam itu sebagai selimut buat istri kita. Jangan kita mengajak diskusi dalam arti kata ribut. Makanya ini saya juga dari sampai sekarang usia aku begini, Bu, saya tidak pernah pacaran sama laki-laki, karena laki-laki itu boleh poligami. Tak mau saya. Perempuan pun saya kungai. Iya, itu minggu karena toh mau masuk dulu ini bicara dia Suma ini anti kamu caranya nih apa ini toh. Jadi begitu saja saya Bang Suma, maksudnya saya kan tahu lah karena saya juga punya kakak ada yang mualaf apa toh, saya tidak jadi keberatan bagi saya kalau mau menikah muslim. Terus tapi kan saya juga tidak bisa munafik bahwa hal yang saya tidak suka dari agama Islam itu bahas tentang poligaminya. Karena maksudnya nanti nangai lihat perempuan cantik dari kita, nah karena kungai itu mau poligami karena di Islam. Oh, enggak boleh begitu, enggak boleh. Itu enggak boleh. Bukan Jadi begitu kutanya konsep Bang poligami. Suma, minta maaf saya tanya ke secara pribadi tuh ya, memang seharusnya itu ranah pribadinya kita, tapi buat Iya. saya mengajukan pertanyaan itu untuk mau tahu sosoknya Bang Suma. Jadi Iya. karena tidak berpoligami, jadi mungkin ya insya Allah saya mengikuti beliau. Alhamdulillah. Jadi gini Ibu, saya itu sendiri ya, dari tahun 2021 saya sendiri. Kalau saya itu mau seperti laki-laki lain, saya sudah menikah dan sembarang menikah dan asal-asal nikah, dan saya bisa nikahi banyak wanita. Saya punya modal untuk itu. Tapi saya mencari istri itu sebagai pakaian. Pakaian di dunia, pakaian di akhirat. Untuk melindungi saya, melindungi keturunan saya, melindungi harkat martabat saya, melindungi masa depan anak-anak saya. Jadi saya harus mencari yang benar-benar wanita yang pergi tidak datang lagi. Kita hentikan sampai di sini ya, karena beliau sudah pergi tak ada lagi. Jadi kita hentikan dulu sampai di sini membahas tentang itu ya.
kita kembali kepada teman-teman yang lain yang mau berdiskusi tentang apa aja. Yang pasti tidak boleh kita sembarang milih wanita, nggak boleh. Wanita yang kita pilih bukan hanya modal cantik, modal harta, enggak. Harus yang bisa menjaga perasaan kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai pemimpin, yang bisa menjaga wibawa kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai suaminya gitu. Menjaga mulai dari kaki sampai kepala. Nah, kalau ada wanita yang sanggup menjaga kita seperti itu dan suami ini pantas untuk dijaga seperti itu, maka suami ini pasti juga akan mengayomi dan mencintai istrinya. Itu pasti tuh. Itu pasti. Jadi cari wanita yang betul-betul bisa dunia, bisa akhirat, bisa menjaga kita, menjaga nama baik, menjaga harga diri, menjaga harta dan tapi adakah yang seperti itu? Nah, kita sementara ya seleksi alam itu pasti ada. Ya toh? Benar nggak? Ah, yang mau mendaftar silakan pesan baju di Bang Suma Zulkifli 15 official. Larinya ke situ, Bang. Bercanda. Dede. Iya tahu kan? Iya tahu Wak. Iya tahu Wak. Bagus nah. Ini Kandito di mana? Alhamdulillah, saya di NTT Gurunda di Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi Kandito kupikir sudah seumuran saya, ternyata masih anak-anak kecil. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahlan nar. Waalaikum ya ahlil kubur. Janganlah begitu bang. Saya salam baik-baik ini bang. Saya juga jawab baik-baik gitu. Waalaikum ya ahlan nar. Aduh, kenapa lanjut sih Gurunda. Gimana Bang Suma? Sehat ya Bang Suma ya? Waalaikum ya ahlil kubur. Penghujat ini Gurunda. Iya emang. Kristen kan? Wajar lah. Namanya juga Kristen. Saya belum bilang apa-apa kok bilang menghujat. Gimana sih? Enggak, kalau Kristen itu pasti penghujat. Menghujat Tuhan alam semesta, menghujat Yesus mati terkutuk. Saya beda Bang, saya beda. Kenapa beda? Kenapa beda? Saya tidak menghujat. Yang mati di atas disalib digantung terkutuk itu siapa? Saya tidak menghujat, saya menyatakan. Pasti Anda ingin mengatakan Yesus, berarti kan Anda menghujat. Anda nuduh Yesus mati terkutuk itu menghujat. Yang gini bukan menuduh, faktanya banyak. Artinya Yesus itu memang mati. Kenapa menghujat? Mati terkutuk. Iya. Iya disalib kan dia. Kenapa? Jadi terkutuk dia. Iya dia jadi terkutuk. Memang itu Anda hujat. Itu Anda hujat. Bukan hujat. Siapa yang menghujat? Coba apa sebabnya Yesus terkutuk? Dosa apa yang Yesus lakoni sampai dia terkutuk? Coba. Kecuali dia tidak disalib, lalu saya bilang dia disalib. Itu memang dia tidak disalib, bukan Yesus yang disalib. Siapa bilang? Yang disalib itu orang terkutuk. Siapa bilang? Yang disalib itu orang terkutuk. Siapa yang bilang, Bang? Ulangan 21 nomor 22 23 yang bilang. Paulus juga bilang, Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Yesus terkutuk. Kalian jangan Yesus terkutuk. Jawab dulu. Yesus terkutuk. Fakta sejarahnya. No. Sejarah nenek Mukiper. Ku tanya dulu, apakah menurut saudara Yesus itu terkutuk? Iya betul. Kenapa? Berarti Anda menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Loh, tadi Anda mengatakan Yesus terkutuk. Siapa yang menghujat katanya? Ya dia memang begitu. Dia mati, dia jadi terkutuk karena Bang Suma, karena saya. Karena apa? Itu, kenapa Anda memfitnah Yesus bahwa dia terkutuk? Kenapa? Yang memfitnah Yesus itu adalah kitab yang menyatakan dia tidak disalib. Itulah makanya aku bilang tidak Kristen kalau bukan penghujat. Kitabmu yang menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Kitabmu yang mengatakan Yesus terkutuk. Kitabmu kan? Lah, emang iya benar. Kenapa? Tuh, Anda membenarkan.
Kenapa Anda memfitnah Itu Yesus terkutuk? tidak. Kenapa? Apa salah Yesus? Apa salah Yesus sampai dia harus terkutuk Kecuali menurut dia Anda? tidak disalib, baru saya bilang disalib, itu menghujat, Bang. Orang disalib itu karena dia terkutuk, betul? Iya, kenapa? Nah, sekarang apa kutukan Yesus? Apa kutukan Tuhan kepada Yesus sampai dia terkutuk? Karena dia disalib. Sampai dia disalib. Kenapa? Yang mengutuk di sini Tuhan atau siapa? Dia menjadikan dirinya terkutuk karena dosa Di bangsa dan mana dosa dia? semua Di manusia. mana dia menjadikan dirinya sebagai kutuk? Di mana? Di mana dalilnya? Bagaimana jadi terlalu banyak? Terlalu banyak mana? Satu aja. Satu aja. Satu. Aku menjadikan diriku kutuk. Di mana itu? Memang secara eksplisit tidak ada perkataan Yesus seperti Makanya itu. aku bilang agamamu itu agama yang dilahirkan dari penghujatan kepada Yesus, kepada Tuhan. Agama Kristen agama penghujat Tuhan. Agama Kristen anti Yesus. Bang. Itu asumsi, Bang, asumsi. Kok asumsi? Sekarang yang mengutuk, yang punya kedudukan untuk mengutuk siapa? Tuhan kan? Ya, kenapa? Sekarang apa alasan Tuhan mengutuk Yesus? Karena dia menanggung dosa semua manusia. Alamak. Coba kamu tunjukkan dalilnya. Santai, Bang. Santai. Coba kamu tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhan mengutuk orang lain karena dosa orang lain. Tunjukkan. Loh, Kak, saya tidak membahas tentang agama Yahudi. Loh, Yesus orang Yahudi. Iya, tapi kita tidak agama Yahudi. Makanya benarlah yang saya katakan, Kristen itu agama yang menghujat Tuhan dan menghujat Yesus. Itulah Kristen. Itu asumsi, Bang. Suka-suka tahu lah. Mana dalilnya Tuhan yang mengutuk Yesus? Dia baca di Yohanes itu, Injil Yohanes. Dia menjadi kutuk karena dia menghapus dosa dunia, dia memikul dosa dunia. Di mana konsepnya Yesus memikul dosa dunia, di mana? Di mana? Saya kasih dalil pun kamu pasti ngeyel. Kasih saya dalil. Di mana Yesus memikul dosa dunia, di mana? Begini ya, asal jangan ngeyel ya. Kalau saya kasih data, kamu jangan ngeyel ya. Yes. Oke, baik. Baik. Ya, jadi teman-teman dengar ya pernyataan si Bang Suma, dia tidak akan ngeyel kalau saya kasih data. Yeah. Oke. Nah, mau lihat ini kejujuran Bang Suma ini. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Itu justru hujatan pengarang kitabmu mengatakan anak manusia sebagai anak binatang. Ini itu analogi. Kamu harus bedakan mana itu, bukan dia mengatakan Justru dia itu anak domba. hujatan pengarang Bible mengatakan Jadi ternyata anak Maria Bang Suma sebagai dia suka anak ngeyel. binatang. Sekarang kutanya sama Dia dibilang Yesus diminta itu data. Saya kasih data. Kamu itu ngeyel. pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu perkataan Yohanes. Murid yang paling dekat dengan dia. Yohanes siapa yang mengatakan begitu? Yohanes siapa lagi? Yohanes murid Yesus lah yang paling dikasihi oleh Yesus. Yohanes murid Yesus mengatakan kalau Yesus itu adalah anak domba, betul? Lihatlah anak domba itu merujuk kepada perjanjian lama di mana anak domba sering dikorbankan. Saya jangan ajarin saya kalau tentang data. Jangan ajarin saya. Berarti Yohanes menuduh Yesus itu anak domba. Bukan menuduh, Bang. Aduh. Itu dia menganalogikan karena konsep pengorbanan itu adalah anak domba. Kutanya dulu pakai logika. Menurut Elohim, Yesus itu anak apa? Menurut Elohim,
Yesus itu banyak predikatnya. Anak domba Allah, anak Allah. Yang saya kan? tanya, menurut Elohim Yesus itu siapa? Banyak. Ada anak Allah, ada anak domba. Di mana Tuhan pernah mengatakan domba Yesus anak domba? Di mana pernah ada tertulis Elohim mengatakan Yesus anak domba? Di mana itu? Di mana? Begini bang, ya. Jadi Yesus, dengarkan. Kasih dalil. Menurut Elohim, Yesus itu adalah anak Elohim, anak hamba. Ya. Anak hamba Allah. Allah berarti. Ya. Nah, anak Allah. menurut Kristen, Yesus itu anak binatang, anak domba. Mana yang Bukan betul? menurut Kristen. Siapa menurut Kristen? Mana yang betul? Mana yang betul? Elohim Semua atau Kristen? betul, semua betul. Apa yang salah? Oke. Semua betul. Dia Oke, anak Allah. baik. Dia juga Oke. disebut dengan anak kalau Anda domba mengatakan, Allah, karena kalau Anda dia yang mengatakan, menggantikan. itu coba. Gini, konsep korban dalam perjanjian lama Anda harus pahami dulu. Binatang. Gitu. Binatang kan? Ya, konteks korban dalam binatang. Binatang Ya kan? Binatang ya, perjanjian lama. binatang itu kan? adalah gambaran di mana pengorbanan Yesus yang akan Binatang datang kan? yang telah Jawab dulu. dibuatkan Jawab oleh dulu, para binatang kan? nabi. Binatang kan? Iya, benih binatang, betul. Di Anak mana domba. konsepnya Ya. menebus dosa dengan darah manusia? Itu konsep dari Allah. Di mana Mana? konsepnya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya di perjanjian lama nebus dosa dengan darah manusia. Gini, binatang itu adalah gambaran bosku. Ya. Nah, syarat untuk menjadi korban adalah tidak bercela dan tidak ada celanya. Nah, pertanyaan saya, di mana manusia yang tidak ada celanya? Di mana? Selain daripada manusia Yesus Kristus. Kenapa kamu harus mengorbankan manusia? Siapa yang ngajarin? Iya, harus ada darah yang ditumpahkan. Darah untuk apa? menebus Darah itu. manusia atau darah hewan? Iya, tadinya gambaran itu adalah darah binatang, yang kemudian itu adalah merupakan penggenapannya. Korban yang sempurna adalah korban Yesus Kristus. Anda Di mau terima mana? atau Siapa yang tidak? ngajarkan? Siapa yang ngajarkan korban manusia? Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ajarkan? Siapa? Itu Iya konsep, dong. Itu Iya dong. agenda Imamat dari satu. Allah Maksuma. Imamat 1 nomor 2. Ajarkanlah kepada orang Yahudi. Apabila ia ingin berkorban, maka korbankanlah hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bahwa setiap kaum diberi perintah hukum-hukum syariah, korban dengan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu, kan sama. Quran. Nah, Yahudi juga begitu. Imamat 1 nomor 2. Sekarang Kristen korbannya manusia itu ilmu dari mana? Jawab. Itu adalah gambaran, Bang. Iya, itu adalah gambaran. Itu ilmu dari mana? Yes. Ya, gini, Allah tidak mengendaki untuk darah binatang. Cuma dia sedang mempersiapkan anaknya yang tunggal untuk ilmu dari mana Anda korban yang dapatkan? sempurna. Yang ngajarin Kalau Anda kayak binatang, begitu itu siapa? Gini, yang ngajarin kalau Anda itu siapa? Dia yang ngajarin Anda mengorbankan darah manusia itu siapa? Dia berdosa. Yang dia mengajarkan korban manusia itu siapa? Sabar dulu saya jelaskan. Yang Bangku. mengajarkan Anda korban manusia itu siapa? Sabar dulu saya jelaskan, abangku. Nggak usah. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu supaya kau bisa waras. Nah, paling di kick ini. Oh iya dong, wajib. Ngapain saya diskusi sama orang tolol? Ngapain? Tolol gimana? Orang bodoh. Saya menjawab. Orang bahlul. Orang bahlul kayak kau ngapain diskusi dengan orang tolol? Mending saya diskusi sama biawak daripada orang gila kayak kau. Turun. Katanya hebat. Lawan saya aja turun. Kau ke gereja cium pantat pendeta biar kau waras. Capek saya. Kasih bersepuluh sana. Capek saya ngajarin kau. Pertanyaan saya kau nggak jawab. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda korbannya korban darah manusia? Apa jawabannya? Ya ada. Cukup. Gambaran Lukas. Cukup. Nggak perlu berlama-lama sama orang bodoh. Oh, perlu.
Kalau Anda benar, jawabannya tentu Anda bisa. Yang ngajarkan adalah Allah, Elohim. Dalilnya ini nih. Nah, itu baru top. Ini kau cuma nyebrang ke ajaran pagan. Siapa yang mau ngikutin itu? Siapa yang mau ikutin agama paganmu? Siapa mau mendengarkan? Cukup bagi netizen mendengarkan. Begitu ditanya tentang itu, satu hal yang sangat prinsip dalam keyakinan Anda tidak mampu menjawab. Itu udah cukup. Yang kedua, ketika kemudian ada pertanyaan kepada saudara bahwa kenapa Yesus harus Anda imani terkutuk? Kenapa dia harus Anda fitnah terkutuk? Karena dosa-dosa. Di mana dalilnya Tuhan menghapus dosa manusia dengan membunuh dan mengutuk hambanya yang suci? Mana dalilnya? Anda nggak bisa nunjukkan. Ya udah cukup. Daripada Anda semakin malu, mending ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa sadar, oh ternyata selama ini saya dibodohin ya. Ya. Selama ini saya nyembah Yesus, korbankan Yesus, mengutuk Yesus. Apa dasarnya ya? Oh ternyata dasarnya cuma karena ingin dipungut perpuluhan. Oke. Nah sekarang sudah banyak narasumber. Saya rehat sejenak ibadah. Adik-adik silakan dilanjutkan. Tidak kumpul lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda. Ada Uniripa, Kandito, Diansa, Bunda Rahma. Ya silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Uni, silakan mau nunggu oten dulu atau gimana Uni? Mungkin saya mau bernarasi sedikit mumpung ada di Komal ini dan banyak penontonnya. Mungkin termasuk juga saya ingin memberitahukan kepada teman-teman muslim di mesiah.org, di mana di situ adalah website menjawab terdokumentasi menggunakan literasi. Teman-teman bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ke kami. Ini adalah website para apologet ya. Bang Ardiansah juga sudah menjadi di situ menjadi penulis di situ ya. Jadi Bang Ardiansah bisa mengisi kapanpun ketika dia punya waktu. Dan kemarin saya bercerita tentang pengalaman berdiskusi dengan salah satu pendeta bernama Christian Apologi, dan dia masuk ke Komal saya dengan mengajukan satu pertanyaan. Katanya Nabi Muhammad ummi dalam surah Al-A'raf ayat 157, tapi kenapa dalam surah Al-Bayyinah ayat kedua Nabi Muhammad itu bisa membaca dengan dalilnya yatlu suhufan mutahharah. Dan alhamdulillah saya sudah mendokumentasikannya di mesiah.org. Mungkin saya spill dulu kepada teman-teman biar nanti bisa mengambil literasinya, karena saya mengutip literasi dari kitab Al-Qurtubi untuk menjawab ini. Saya kasih panduan sedikit, izin teman-teman ya, izin Bang Ardiansah dan Bang Zuma ya untuk menampilkan literasinya biar teman-teman bisa membukanya. Nanti promoin YouTubeku ya nanti. Oh iya teman-teman, insya Allah saya lupa taruh di komunitas. Teman-teman silahkan saya kasih panduan pertama untuk melihatnya. Buka di Google itu mesiah.org sebentar. Ya saya izin. Ini teman-teman kalau ingin dapatkan literasinya ada di sini ya. Nah, buka mesiah.org maka akan ada tampilan seperti ini. Lalu teman-teman akan bertemu dengan menu di sini menjawab syubhat, klik di menjawab syubhat. Lalu di sini syubhat tentang Al-Qur'an, tentang surah Al-Bayyinah, diklik. Ketika teman-teman mengklik akan bertemu dengan menjawab surah Al-Bayyinah. Nah, diklik menjawab surah Al-Bayyinah, di sini sudah jelas. Di sini saya tampilkan menjawab surah Al-Bayyinah, menjawab pertanyaan pendeta. Nabi katanya Umi, tapi kok bisa baca dalam surah Al-Bayyinah? Nah, dan di sini pun videonya ditampilkan, potongan pertanyaan dari pendeta tersebut. Di website ini ditampilkan videonya. Ya. Di sini ditampilkan video pertanyaan pendeta. Hanya singkat saja pertanyaannya, yang penting bukti kalau memang ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa di video yang telah saya potong tersebut teman-teman bisa lihat lanjutannya di YouTube Mesiah X Unirifa atau Rifa MOW. Nah, pertanyaan di sini dia mau membenturkan antara surah Al-A'raf ayat 157 bahwa Nabi adalah bersifat ummi, tapi tiba-tiba dalam surah Al-Bayyinah Nabi itu bisa membaca. Maka saya mengutip literasi dari kitab Imam Al-Qurtubi jilid ke-20 halaman 612. Di sini dijelaskan bahwa ya teman-teman bisa tahu di sini bahwa maksudnya ya telu dari kata tala ya telu tilawah artinya itu melantunkan. Ya, artinya melantunkan. Ya, bukan berarti membaca teks tertulis begitu. Nah, di sini kita akan mendapatkan jawabannya.
Ya, nih ini dia kata yatlu. Kata yatlu berasal dari kata tala yatlu tilawah. Nah, ini literasinya langsung saya tuliskan bahwa ini ada dalam kitab Al-Qurtubi. Jadi teman-teman bisa, kalau misalkannya sewaktu-waktu terjadi perdiskusian antara teman-teman Muslim dengan teman-teman Kristiani, cepat-cepat lari ke website Uniriva. Di situ sudah ada literasinya yang langsung saya fotokan. Dan bisa kalian lihat di situ secara komprehensif, dan datanya itu saya ambil langsung dan saya berikan footnote-nya. Mungkin itu Bang Ardiansah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Muslim yang selama ini mungkin gregetan dengan pertanyaan bodoh para pendeta dan juga pertanyaan bodoh para umat Kristen. Dan juga di situ yang sering menulis ada Alfi diantaranya. Alfi sudah banyak sekali menulis dan Masya Allah luar biasa. Saya kasih contoh tulisan dari Alfi. Alfi memang ada keterbatasan dalam public speaking, tapi Alfi bisa menjewantahkan keilmuannya di tulis-menulis ini. Di sini tentang menjawab tuduhan bahwa penulis Al-Quran tidak jelas. Kita klik di sini, maka teman-teman akan mendapatkan jawaban dari Alfi. Nah, di sini Alfi juga akan menunjukkan video dan foto-foto tentang tuduhan di TikTok. Lalu nanti Alfi akan menuliskan di sini dalam buku The History of the Quranic Text. Alfi menunjukkan literasinya. Jadi literasinya itu difoto langsung. Di sini jelas pada halaman 72, 73 dijelaskan begini. Di sini Alfi menunjukkan penjelasannya. Bahkan Masya Allah di sini kami berusaha seakademis mungkin, ya, seakademis mungkin. Artinya kami bawa literasi dalam menjawab. Website ini diupayakan seakademis mungkin, ya. Terima kasih, itu aja mungkin. Dilanjut Bang Ardiansah, kalau kita tunggu Kristen, mungkin saya lebih ingin. Oh iya, jangan lupa teman-teman di YouTube Zulkifli M. Abbas, di YouTube teman-teman yang sedang live saat sekarang ini, Bang Ardiansah itu punya YouTube, namanya Tunjukin adalah dong. Ardiansah. Ya, ini saya Bang tunjukin dulu. Bang Ardi. Bang Ardi, ya. Teman-teman silakan di-subscribe karena Bang Ardiansah juga punya kapasitas menjawab dengan caranya yang berbeda mungkin dengan kami, tetapi tetap saja ini sangat bisa menguatkan kita para apologet dalam saling menjawab, di mana Bang Zuma memiliki metode berbeda, saya memiliki metode berbeda, tapi saling melengkapi, bukan saling menista dan saling menghantam, ya. Contoh ini adalah YouTube-nya Bang Ardiansah, namanya Bang Ardi. Silakan teman-teman di subscribe, ya. Saya belum subscribe nih, saya subscribe. Teman-teman di sini Bang Ardiansah akan menampilkan diskusi-diskusi Bang Zuma, dan teman-teman akan semakin banyak lagi mendapatkan jawaban-jawaban dari fitnah keji para kaum salibis. Nah, ya, ini upaya kita untuk menyirami laman sosial media, platform apapun, platform TikTok, YouTube, kemudian website, untuk menyuarakan. Ya, lanjut. Enggak, ada tetap musik aja, itu Bang. enggak. Oh ya, musiknya yang kecil-kecilin, yang musik yang nang YouTube soalnya yang kecilin lagi. Iya, kecilin. Oke. Klik link yang ada di bio saya, ya teman-teman. Kalau bingung nyari di YouTube, teman-teman bisa klik biografi di TikTok ini. Di bio itu ada link YouTube tuh, langsung diklik gitu aja. Atau kalau langsung mau lari ke YouTube bisa ketiknya adalah @BangArdi_official gitu. Kasih @BangArdi_official, gandeng semua tuh. Ardinya pakai Y bukan pakai I. Gitu ya teman-teman. Lanjut Uniriva, mohon maaf ganggu waktunya Uni. Lanjut. Commute commute. Ya, menjelang Bang Zuma selesai dari sholat, saya mau memberikan kajian tentang soteriologi. Teman-teman, ini hal yang ada juga di mesiah.org di bab perbandingan agama. Nanti ada di situ ilmu Islamologi, definisinya apa, teologi, kristologi, dan juga soteriologi. Nah, soteriologi adalah sebuah kajian dari kata soterio, ya, atau soterios, atau bahasa Yunaninya itu artinya adalah keselamatan, ya. Logos, ilmu. Jadi soteriologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Dan tahukah teman-teman fakta menarik tentang soteriologi ini? Dalam iman Kristiani terjadi sangat banyak sekali perdebatan. Di antaranya adalah soteriologi perspektif universalisme. Nah,
gereja yang menganut soteriologi universalisme ini termasuk Katolik ketika ada Konsili Vatikan kedua, di mana menurut mereka keselamatan itu dimiliki oleh seluruh manusia. Pada saatnya Tuhan mereka akan menyelamatkan seluruh manusia apapun agamanya. Nah, kemudian ajaran ini juga dianut oleh Kristen progresif. Pendeta Brian yang berhenti menjadi pendeta kemudian menjadi konten kreator, teman-teman bisa tahu ya, dia menganut paham soteriologi universalisme. Nah, artinya dia percaya bahwa Tuhan mereka akan menyelamatkan seluruh manusia tanpa memikirkan apa agamanya. Yang kedua adalah Calvinisme. Calvinisme ini dianut oleh pendeta Ezra Soru dan juga Pak Budi Asali, di mana dia percaya bahwa Tuhan itu punya hak otoritas untuk memilih siapa saja yang diselamatkan. Artinya Tuhan pilih-pilih, nggak peduli, tidak ada syarat, suka-suka Tuhan. Tuhan mau pilih penjahat seperti memilih Paulus kek, Tuhan memilih pesundal untuk dipilih kek, terserah Tuhan. Tuhan tidak memilih Pak Gus Dur dan Mahatma Gandhi yang baik dan mendapatkan Piala Nobel pun, itu urusan Tuhan. Jadi Tuhan ini tidak memiliki syarat kamu berbuat baik, karena perbuatan baik tidak menjadi asbab kamu selamat. Ini konsekuensi logiknya agak mengerikan ya, karena dalam internal mereka sendiri pun masih berdebat bahwa seolah-olah Tuhan sangat pemilih dan pilih-pilih, dan Tuhan kayak suka-suka dia gitu kan. Nah, kalau Armenian itu lebih mengatakan bahwa Tuhan itu memilih berdasarkan manusianya mau atau tidak dipilih. Nah, lebih make sense ya, lebih make sense yang Armenian kalau menurut saya sendiri gitu. Karena kalau Pak Budi Asali dan Pak Pendeta Ezra Soru menggunakan paham Calvinisme ini menunjukkan bahwa Tuhannya tidak maha kasih ke seluruh alam ya. Beda dengan Islam yang konsep keselamatannya jelas bahwa Allah itu bukan berdasarkan amalan kita selamat, tetapi berdasarkan rahmat Allah, dan amalan Suaranya bisa kok menjadi berubah asbab nih. rahmat Allah. Suaranya berubah. Oh ya, tadi katanya terlalu dekat. Ya. Nah, jadi ini yang akan saya bahas beberapa mungkin 3 hari ke depan di Koma saya ataupun di YouTube. Soteriologi ini bab yang banyak menimbulkan perdebatan di kalangan Kristen sendiri. Nah, di dalam Islam pernah terjadi diskusi antara Wasil bin Atta dengan sahabat Hasan Basri. Ketika Wasil bin Atta bertanya, para pelaku perbuatan besar itu masuk ke ranah apa? Kafirkah atau masih disebut orang beriman? Konsekuensinya kan apakah mereka masuk surga atau neraka? Padahal dalam banyak sekali hadis Rasulullah meriwayatkan bahwasanya Allah mengampuni semua dosa kecuali musyrik. Ya, makanya setiap umat Islam itu walaupun berdosa banyak tetap masuk surga pada akhirnya. Tetapi ingat, kalau dosanya banyak maka tentu dia akan bertanggung jawab dulu. Ini bentuk keadilan Allah Azza wa Jal. Makanya kita tidak menggampangkan dosa besar dan dosa kecil. Dalil-dalil ini ada di dalam mesia.org bab soteriologi, perbandingan antara keselamatan perspektif Kristen dan juga Islam. Akan saya tuliskan literaturnya menggunakan jurnal dan juga literasi dari kalangan Kristen sendiri dan juga literasi Islam. Saya gunakan jurnal-jurnal dan saya gunakan buku-buku yang ada karena saya mau kita betul-betul akademis dalam website ini. Nah, mungkin itu saja. Bang Zuma monitor sudah hadir? Biar kita kasih ke Bang Zuma lagi, teman-teman. Belum. Kita sapa dulu. Oke, Bang Ardiansa silakan. Enggak, lanjut aja Uni, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan dulu. Ya. Bang Zura, halo. Muslim atau Kristen, Bang? Zura? Halo? Monitor Bang Zuraris. Muslim atau Kristen, Bang? Hah? Bah. Oke, dalam hitungan ke 3.000 Anda akan kita keluarkan kalau nggak bersuara. Ya. 3.000. Udah. Bang Arman, Muslim atau Kristen, Bang? Arman? Yang naik kok membisu semua ini, gimana ini? Bang Arman? Oke, saya turunkan ya. Lanjut Uni. Ya teman-teman, kalaupun ingin membahas tentang soteriologi ini, saya ingin mendiskusikannya dengan para pendeta. Nanti insya Allah saya akan coba untuk menghadirkan Pak Pendeta Budi Asali karena dia salah satu penganut Calvinis.
dan dia sama dengan Esra Soru ya. Pertanyaan yang muncul dari berdebat internal mereka sendiri, saya juga pernah rekam bagaimana Pak Pendeta Budi Asali mempertanyakan kepada orang-orang Armenian, apakah ketika Yesus memberikan keselamatan kepada orang Kristen itu kekal tidak keselamatannya? Artinya keselamatannya bisa diambil tidak? Nah, konsekuensinya ada dua, teman-teman. Kalau menurut orang Calvinis, keselamatan yang diberikan Yesus kepada orang Kristen itu tidak akan pernah berpindah kepada siapapun. Contoh, Bang Ardiansah dibaptis dalam ajaran Calvinis, maka otomatis dia telah dipilih menjadi orang yang diselamatkan oleh Yesus. Dia tidak bisa menolak itu. Bang Ardiansah menurut orang Calvinis akan dijaga oleh Tuhannya, tidak akan pernah berbuat jahat sama sekali. Dan itu tidak make sense, karena faktanya tidak ada satupun umat Kristen yang tidak akan pernah berbuat jahat sama sekali. Upah dosa adalah maut ya, tidak ada dosa besar dosa kecil. Sementara upah dosa adalah maut, dan bertentangan kemudian dengan doktrin, karena doktrinnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, yang kedua adalah konsekuensinya. Kalau Calvinis ini dipahami oleh Pak Pendeta Esra Soru dan Pak Budi Asali, maka kemudian ketika Bang Ardiansah dibaptis dan dipilih menjadi Kristen Calvinis, walaupun dia berbuat dosa apapun, dia tetap selamat, karena keselamatan tidak bisa dipindahkan. Nah, mengerikan sekali ya. Calvinis ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap ini. Pertama, konsekuensinya Tuhan pilih-pilih suka-suka dia. Yang kedua, Tuhan tetap akan memasukkan. Di mute, brother, di-kick ini Bang Zuma nanti kena apa ini. Tolong ya, kalau yang ada musik di sampingnya jangan naik. Karena ini di live-kan di YouTube-nya Bang Zuma dan di YouTube teman-teman Muslim. Kalau ada musik nanti mereka terganggu nanti YouTube-nya. Nah, jadi inilah kenapa saya katakan kita bisa mengupas tuntas ajaran umat Kristiani yang memiliki konsekuensi logik bahwa pada akhirnya Tuhan akan terlista dengan sendirinya. Di mana Tuhan dalil-dalilnya memang ada, seperti aku yang memilih engkau. Jadi kalau dalam Calvinis, kalau seandainya Bang Ardiansah, saya, Bang Zuma tidak menjadi Kristen, itu bukan salah kita, tapi salah Tuhannya, karena Tuhannya nggak milih. Begitu ya. Kalau Armenian masih mending, dia masih memiliki sudut pandang bahwa keselamatan itu tergantung nanti manusianya mau nggak dipilih. Ya, bukan berarti saya mau menyamakan dengan Islam ya, karena dalam Islam sendiri memang Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Jadi kita yang memilih, tidak ada kesalahan Tuhan, bukan Tuhan yang bukan Tuhan yang dengan kejamnya, oh ya udah saya nggak suka dengan orang ini masuk ke neraka. Oh saya saya suka dengan orang ini masuk ke surga. Bukan, tetapi kita diberikan hak pilih. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat hadis mengatakan umatku akan dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Ya, Rasulullah SAW mengatakan hal itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW menjamin, bahkan ada jaminan 600.000 umat Nabi Muhammad yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, jadi masuk surga itu juga ada beda ya, dihisab, tanpa hisab, dan juga disiksa dulu. Nah, tetapi dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, setiap yang mengaku Allah adalah Tuhan, Rasulullah Muhammad adalah Nabi, dan tidak mengingkari hari itu, tidak musyrik tapi melakukan dosa-dosa yang akan ditebus nanti di neraka jahanam, pasti tetap ujung-ujungnya di surga Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus yang adalah juru selamat yang telah mati di tiang salib mampu mengeluarkan manusia yang sudah masuk neraka dari neraka? Tidak bisa. Bahkan menghujat Roh Kudus pun Yesus tidak mampu tebus itu. Jadi kalau secara otoritas, lebih tinggi otoritas Nabi Muhammad ketimbang Yesus sendiri. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah hak otoritas mengeluarkan manusia dari neraka, tapi Yesus tidak mampu. Jangankan mengeluarkan orang dari neraka, meletakkan siapa yang duduk di kanan dan di kirinya, Yesus tidak mampu di surga. Jadi kalau kita bandingkan Tuhannya umat Kristen dengan Nabi kita Muhammad SAW, mohon maaf, berdasarkan literasi ini tidak ada apa-apanya Yesus dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mohon maaf, saya pernah membandingkan, saya tidak mau membandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Saya bandingkan dengan Bang Zuma saja atau dengan Ardiansah. Bandingkan dengan Ardiansah. Pertama, Ardiansah masih normal sebagai manusia. Dia punya anak, punya istri. Yesus, Bang Ardiansah bahkan dia menjadi pengajar, dosen. Yesus diterima nggak jadi pengajar? Ditolak.
Bang Ardiansah punya komunitas yang disebut dengan APII. Bahkan dia menjadi salah satu orang yang ada di strukturnya. Yesus 12 murid aja dia pilih, 2 orang berkhianat. Dia tidak mampu mengatur. Makanya dia naik ke surga karena dia bilang, masih banyak yang ingin aku sampaikan tapi kalian tidak sanggup. Muridnya tidak sanggup atau Yesus tidak sanggup membina muridnya karena 2 orang diantaranya pemberontak. Bayangkan keberhasilan seorang manusia sempurna antara Ardiansah dengan Yesus saja saya bisa bandingkan. Bahkan lebih tinggi derajatnya Ardiansah. Kalau kita bandingkan ke ini ya, mohon maaf, saya tidak menghina Tuhan ya umat Kristiani. Saya hanya membandingkan kesempurnaan manusia. Bahkan orang yang ada di hadapan saya, Bang Tuma Ardiansah dan Kang Dito, itu bahkan lebih sempurna menjalankan sifatnya sebagai manusia dibandingkan Yesus sendiri. Contoh Ardiansah, Bang Ardiansah pernah nggak gitu mau pergi ke tempat enak-enak gitu, nggak ngajak ibunya, ditinggalin gitu aja? Pernah nggak begitu? Enggak lah. Nah, Yesus saja ke surga nggak bawa ibunya. Nah, ini artinya apa? Bahkan kita manusia biasa lebih memuliakan orang tua kita ketimbang Tuhan umat Kristiani. Ini adalah cara berpikir komparasi apple to apple. Maka selama ini kalau saya membandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad, Yesus dalam perspektif Kristen ya, itu saya merasa terhina. Kenapa Nabi Muhammad itu sangat sempurna sekali akhlaknya, dan sementara Yesus kalau kita baca sangat temperamen, mudah sekali mengutuk, pohon ara yang gak salah dikutuk. Nabi Muhammad bahkan mengatakan, aku datang tidak untuk melaknat, tapi aku datang untuk menjadi rahmatan lil alamin. Wow, keren banget kan Nabi kita. Jadi saya agak terhina kalau seandainya Nabi saya dibandingkan oleh Tuhan yang umat Kristen. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Isa, sungguh tak terbandingkan. Karena dalam Al-Quran sendiri, antara Nabi itu, ya, mereka tidak perlu dibandingkan, ya. Tidak perlu dibandingkan karena mereka memiliki kelebihan satu sama lain. Kita mengimani bahwa Nabi Isa juga adalah Nabi. Begitu teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa minimal punya pengikut yang banyak dan juga mampu mengalahkan orang-orang jahat. Yesus pengikut hanya 12 orang, 2-nya berkhianat. Itu pun dia yang pilih. Gitu ya. Ya silakan teman-teman Kristiani yang ingin membantah argumen saya sebelum Bang Zuma datang, karena saya juga mau melaksanakan ibadah sholat zuhur di sini. Kita bergantian, di sini sudah ada Ukti Natali juga dan Bunda Rahma, Bang Kang Dito dan juga Bang Ardiansah. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Masya Allah Uni Rifa. Ya, ini ada Ukti Natali. Assalamualaikum Ukti Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Natali cantik. Ukti Natali di mana tuh kok rame itu? Lagi di rumahnya mualaf Tionghoa ini. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum suaminya. Waalaikumsalam. Saya suaminya. Iya, yang jawab salam yang suaminya aja. Iya. Bang Ardi izin naikin ko luwe Muhammad Loe nama. Oke, sebentar, aku cek ya. Nano cara nih bergabung enggak aku? Mana Muhammad Loe. Ada itu. Oh ya, udah naik ya. Dia katanya ini Bang Ardi yang ikut debat biar tambah seru Bang, ini Bang. Loh, mana? Biasanya Mana tampil Muhammad Loe? kemana-mana. Udah dinaikin kok nggak ada ya? Oh ini udah. Oke, Bang Frans ditahan dulu. Aduh. Bang Frans dari Kristen atau Muslim? Tahan dulu Bang Frans ya. Bang Frans tahan dulu ya. Ya. Oke. Kok Mas? Ya. Ukti Natali itu Bang Muhammad Loe-nya pastikan tidak ada musik di samping ya, biar nggak ke distract YouTube teman-teman yang sedang live. Iya. Tadi ada musik masuk ke dalam. Tiba-tiba ada telepon masuk ini. Oh iya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah down, sudah tidak ada musik, silakan. Ya silakan dinaikkan. Datanya suruh matiin aja Ukti Natali biar nggak ada yang telepon. Datanya matiin. Enggak. Dikirain serius loh Bang Ardi. Loh, iya kan biar nggak ada yang telepon kan, bener nggak? Bentar. Tapi juga konsekuensinya keluar dari TikTok juga karena nggak ada sinyal. Ukti Natali, ntar kalau live dipromoin YouTubeku dong ya. Oh udah ada YouTube-nya Bang Ardi. Udah. Oh, siap. Alhamdulillah ada. Namanya
Bang Ardi official. Ya Bang Ardi gitu doang. Ya udah DM aja lah Bang Ardi. Oke, tadi M, siap. Lanjut. Ya. Nomor WA-nya mau ditanyain sama suaminya. Suamiku minta nomornya Bang Ardi, nggak tahu pengen diajarin apa dia. Minta diajarin Oh ya apa udah, ya tadi M. ya? Iya, tadi M. Nomor WA Siap. itu suamiku yang minta loh Bang, bukan aku loh Bang. Iya tahu, iya. Heeh. Ya tadi M nanti. Ini Ko Muhammad Lo-nya udah minta permintaan itu Bang Ardi. Oke, siap. Bentar, aku naikin ya. Langsung suruh debat. Langsung suruh debat. Dia nyimak dulu lah. Nyimak dulu. Katanya Udah. Udah. Ya, alhamdulillah udah masuk. Siapa kok? Assalamualaikum dulu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pak Muhammad, masya Allah. Tafadhol. Assalamualaikum. Saya baru diajak sama Mbak Natali untuk gabung katanya. Kalau sehari-hari sih saya ini apa di Tionghoa Muslim Inspiration Sekolah Mu'alaf Indonesia. Masya Allah. Masya Allah ya, wajahnya mirip orang Padang ya. Chinese. Chinese cuman ada darah. ini kan Bukan Padang ya. Kirain wajahnya mirip orang Padang. Iya. Ya kok, saya pernah lihat kok lu ini di YouTube ya, beberapa waktu lalu itu sempat ada di YouTube-nya teman-teman mualaf dan juga para apologet ya. Nah mungkin karena berhubung sudah ada di sini nih, mungkin bisa berbagi dengan kita apa kesan-kesannya melihat diskusi lintas agama, atau mungkin menurut kau sendiri nih. Pernah nggak berhadapan dengan pendeta kucluk, atau ya berbagi informasi aja mungkin terkait tentang debat-debat di offline dan online. Silakan kok. Jadi sebenarnya saya udah sering lihat Uni kayak gitu, udah sering debatnya Uni juga sering. Bentar, izin. Ini digedein dong Ko Muhammadnya, biar teman-teman bantu follow biar bisa on cam. Oke, udah saya gedein. Silakan. Jadi saya itu udah sering lihat, Bang Usma juga lihat, karena kemarin saya juga sudah diminta untuk mulai ceramah dengan ini ya, debat dengan pendeta, cuman saya masih malu-malu kucing lah, soalnya masih amatiran kayak gitu. Kalau saya sering ngelihat debatnya Bang Usma, terus debatnya Uni ya. Bang Zuma ya. Bang Zuma. Iya. Terus Uni Rifa juga saya sering ngeliat, yo pintar-pintar gitu, luar biasa cerdas. Saya masih jauh di bawahnya gitu. Cuman keseharian saya memang nanganin mualaf dan juga anak-anak terlantar juga, walaupun gak banyak juga anak saya semuanya didakwah. Jadi yang itu sudah punya rumah Quran. Yang kedua itu ngurus kuda. Kebetulan saya punya kuda yang saya dedikasikan gratis untuk penghafal Quran dan Kuda. Di mana itu lokasinya, Akhi? Di Poris, Tangerang. Enggak, maksudnya daerah Tangerang ya. Itu berarti untuk latihan berkuda itu berapa biaya yang biasanya? Teman-teman ini karena dari komunitas perempuan muslimah dan juga baik yang ya, ikhwan dan juga akhwat itu tertarik untuk berlatih kuda atau belajar kuda. Mungkin bisa dipromosi bisa disampaikan nih kalau yang ingin berlatih kuda kemana gitu. Silakan Aki. Ini kamera saya kameranya aktifin gimana? Belum bisa. Belum bisa. Bang Muhammad Loe-nya jangan lupa di follow teman-teman, 1,4 orang ini please. Antum semua mungkin lebih banyak muslim di sini, mohon di follow akun beliau biar bisa beliau itu buka cam ya. Jadi nanti seandainya beliau punya usaha yang bermanfaat untuk umat, tidak apa-apa kita ketahui sekarang ini. Jadi yang mau ke Tangerang misalkannya ingin belajar berkuda, entah itu dipungut biaya atau tidak, kita dengarkan sekarang ini. Jadi apapun usaha beliau, apapun yang beliau upayakan untuk umat atau untuk dirinya sendiri, lebih baik kita membantu bersama-sama begitu. Ya, Akhi,
Mungkin Ya. saya tertarik dengan yang rutinitas saat ini itu apa? Selain mungkin berdakwah tipis-tipis, mungkin di offline, diskusi-diskusi tipis-tipis itu apa yang kegiatan rutinitasnya saat ini? Saya itu founder dari Tionghoa Muslim Inspiration. Masya Allah. Nah, Oke, jadi- Tionghoa Muslim. Berarti ini komunitas khusus hanya untuk orang-orang mualaf dari kalangan Tionghoa, betul? Bukan khusus, tapi menekankan. Jadi saya dakwah kabilah, tetapi tidak menutup yang di luar Tionghoa itu untuk masuk. Dan sekolah mualaf di Semarang, cabang Semarang itu sudah ada sekolah mualaf. Itu murid tetapnya 80 orang. Itu mayoritas pribumi. Jadi bukan keturunan. Mayoritas pribumi. Oke. Jadi teman-teman yang mualaf yang ingin menggali ilmu daerah wilayah Semarang ataupun dari kota lain yang ingin berkunjung, mungkin ada tinggal dari kota lain gitu, bisa tidak menginap di situ? Ada tempat penginapannya atau ada kos-kosannya atau ada asramanya? Sementara kalau Semarang belum bisa karena kami cuma sewa ruangan sepetak karena berhubungan dengan lagunya dia ada. Ya dana-dana itu. Karena kami murid tetapnya ada 80 dana gitu. 80 Ya, Masya orang Allah. muridnya, dan harus kami biayain dari pendidikannya juga dan semuanya, termasuk juga mereka kami kasih sembako tiap bulan karena Masya pola Allah. organisasi pemurtatan di sana dengan ya di sana ini ya dikasih sembako lah, jadi kami mau nggak mau juga harus jaga iman mereka juga, dapurnya juga kami jaga. Ya. Nah, kalau Betul, Masya Allah. jumlah tetapnya itu lebih dari 80. Kalau untuk Jakarta sendiri, saya Radio di mute dulu, radio di mute dulu. saya nih ngelatih berkuda dan memanah. Saya di bawah Pordasi, juga di bawah Masya Allah. Pani. Saya punya 5 kuda, yaitu dikhususkan untuk HBA, horseback archery. Allahu Akbar. Jadi pemanah di atas kuda. Ko Muhammad Loy, panggilan akrabnya apa ya dari kita? Karena Koloy. Oke, Koloy. Kokoloy. Benar nggak Kokoloy? Jangan nama itu. Kokolo. Kokolo. Nah, Oke, Kokolo, kalau ada yang ingin berlatih kuda di tempat Kokolo, itu bagi untuk saya pribadi misalnya itu dikenai biaya berapa? saya itu tidak pernah berpikir tentang uang. Dan sampai detik ini saya itu dulukan dakwah dan Allah. Cuman kalau misalnya mau infak satu orang tuh 50.000 itu untuk Allah. Nah, untuk belajar. Kalau nggak ada pun nggak usah. Tetapi kalau dia aktivis dakwah atau dia penghafal Quran atau pondok pesantren, free 100%. Saya berarti free dong. Free. Allahu Akbar, insya Allah. Kokolo Dan itu waktu latihan berkudanya kapan? Ya, waktu latihan berkudanya tergantung yang mau latihan, karena saya juga anak buah ada 4, terus istri saya juga bisa ngelatih, anak saya bisa ngelatih. Sama istrinya Kolo aja, mantap. Kolo saya. Koko, tapi kalau free nanti Uniriva ini loh kudanya capek dinaikin Uniriva nggak mau berhenti kok. Enggak, ini Kokolo. Halo. Saya ada pengalaman. Ini naik kuda gratis juga gitu kan di daerah sekitar Jawa Tengah itu kan. Pas waktu saya naik memang gratis. Loh, aku tanya, "Pak, ini kenapa gratis kudanya?" "Iya, Bang, gratis soalnya ini bukan kuda, keledai." Oh, kampret. Gua pikir kuda, saya keledai. Keledai lebih mahal dari kuda, jangan salah. Keledai lebih mahal justru. Tapi insya Allah kalau untuk menghubungi Kolo sendiri, Kolo sendiri, kalau saya betul-betul ingin, karena insya Allah saya akan di Jakarta dalam waktu dekat. Saya juga untuk sementara tuh ada di Bintaro. Mungkin saya bisa berlatih ke tempatnya Kolo itu. Bisa nggak saya menghubungi lewat mana? Ukti Natali aja ya nanti ya. Di nomor saya aja 0838. Jangan disebutin di sini. Kalau nanti pertama kena ban di TikTok, yang kedua nanti dengan Ukti Natali aja ya. Karena insya Allah saya memang betul ingin serius. Ini sebenarnya mimpi saya. Ya Allah, mimpi. Pernah nggak belanja ke Indomaret pakai kuda? Kepental nih Uniriva, kayaknya ada yang report. Uniriva naik lagi Uni. Ada yang report Uniriva, bentar ya. Aduh, Masya Allah. Naik lagi Uni. Bang sama orang dilaporkan
Iya, dilaporin sama orang gitu. Iya, Nah, ini saya udah. Bukan ada yang mutusin Oh, Aki Kores ini jelas ini. Aki Kores ini. Enggak. Pernah Enggak gitu. belanja pakai kuda Uniriva. nggak, Indomaret? apa Bang Kokole? Apa rasanya belanja ke Indomaret, bawa kuda, kemudian tukang parkirnya Belum lari, pernah. parkirin. Belum pernah saya mau nyobain itu. Saya mau ke mall naik kuda malahan. Saya sering. Jadi naik belanja belanja kebutuhan sehari-hari itu kadang pakai kuda, kadang ke pasar pakai kuda. Dan kuda di tempat saya itu Masya Allah. bisa uni gigit. Jadi bukan uni yang digigit, tapi bisa digigit. Oh. Tunggu. Ini dari Bintaro jauh nggak lokasinya? Lumayan. Situ Cipondo. Oke, saya ngegrab aja nggak apa-apa. Dan insya Allah saya memang ini kenapa saya karena begini ya teman-teman harus tahu bahwa berkuda dan memanah itu salah satu olahraga sunnah. Nah, kenapa saya tertarik? Pertama memang saya banyak duduk, banyak tidak bergerak. Kalau kita kan selama ini live ini kan berjam-jam kita tidak pernah bergerak. Saya udah nge-gym atau apa, tapi kenapa bukan sesuatu yang sunnah aja sekaligus olahraga yang sunnah aja, yaitu berkuda manfaatnya ada, kemudian memanah. Jadi insya Allah Kokolo insya Allah dalam waktu dekat kan saya akan berada di daerah-daerah situ ya, minimal dalam 1 bulan saya belajar dulu lah gitu kan. Nah, dan teman-teman muslim dan muslimah ingat ya, kalau Kokolo itu memberikan gratis untuk itu, tapi kita tahu diri juga lah ya, karena kita harus memikirkan bagaimana kudanya harus makan. Enggak, ini saya pribadi lah. Walaupun kita diberikan free oleh Kolowe sendiri, tapi kita mikir dong kalau tempat lain tuh pasti mahal banget biayanya. Terus yang kedua adalah kudanya harus makan, Kokolo sendiri juga harus ada perawatan, dan juga beliau juga harus memberikan pengajar itu juga waktunya jangan sampai terbuang gitu saja. Jadi sadar diri aja gitu, walaupun dibilang gratis tapi kita sadar diri aja. Jangan biarkan saudara kita meminta-minta. Jangan biarkan saudara kita itu mengemis. Kita yang sadar diri, kita yang tahu diri begitu. Itu sih dari aku. Kalau yang ingin silakan ke Kokolo. Koko. Itu kudanya, mohon maaf ini aku tanya ya. Kudanya jenis apa ini? Saya banyakkan dari sandal dan turunan. Jadi kuda itu ada yang asli sandalwood, ada yang turunan kayak gitu. Terus kuda ini ada yang kuda untuk kerja, kuda untuk tunggang, sama terapi. Saya ada semua. Maksudnya gini, saya kan pernah tuh ke daerah pegunungan, daerah rumah saya sini kan, daerah Mojokerto saya ini. Namanya daerah Pacet. Itu pernah ada kuda yang disewakan situ. Pas waktu saya naik itu gak bayar loh, gratis loh. Tapi pas waktu saya turun, wah ditarik tuh sama bayarnya, suruh bayar itu. Pas waktu turun tuh, pas naik enggak. Nah itu kira-kira kuda jenis apa tuh? Enggak seberapa tinggi, tapi apa ya? Ya nggak tinggi kudanya sih. Gimana? Sandalwood biasanya. Kuda poni itu. Sandalwood, ya masuknya poni, keluarga poni. Masa poni sih? Tapi tingginya kisaran sama manusia kok. Tingginya kisaran ke manusia. Tapi kalau itu kan kalau kudanya, mohon maaf ya aku sebutkan ya, seperti kudanya Pak Prabowo itu kan tinggi tuh kan, kalau nggak salah itu sekitar 2,5 meter ya kan ya? 2 meter 19 itu udah rekor. Ya itu kurang lebih itulah. Itu Bang bukan kuda itu ya? Nih, Bang. Rata-rata kuda kita itu yang di gunung itu tingginya antara 120 sampai 130. Itu biasanya sandalwood. Dan kuda itu memang buat untuk daerah-daerah menanjak. Tapi kalau misalnya di stable itu rata-rata kuda G. G ini generasi. Artinya persirangan. Itu tingginya bisa 150 sampai 177. Nah, itu biasanya kekuatannya kurang. Nah, kita sebut dia itu kuda kandang. Kalau di luar kandang dia mati kutu. Kayak gitu. Kalau untuk balapan, kalau untuk pacuan kuda tuh di kampusku ada tuh pacuan kuda tuh. Jadi dia memang tinggi banget, asli tinggi. THB biasanya. Mahal itu ya? Thoroughbred lumayan 1 miliar lah. Oh, pantesan. Kalau generasi sekitar 100 juta. Kalau kuda-kuda saya nih generasi sudah downgrade ya kisaran 40 lah.
Siap. Ekor Oke. gitu. Kita monitor Kalau dulu nanti Guru kalau Dasma ada ya. pekerjaan ya, kalau ada pekerjaan untuk bersihin tele kuda nggak apa-apa, saya mau. Loh, itu sunnah loh nih. Jadi kita dengan bersihin itu kita jadi kebal kuman loh. Iya Siap, makanya saya mendaftar. Lanjut kita sapa, mungkin Bang Zuma sudah monitor, bisa ngobrol Gurunda dengan Zuma? Kolo mungkin. Mas sudah monitor Gurunda? Gurunda Zuma? Oh belum Saya monitor. Juga ada radio rusak Bang, ada Oke. radio rusak Saya nih. pendengar setianya Bang Zuma. Siap Bang Kolo. Radio rusak dari Kristen atau dari Muslim Bang? Bang radio rusak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, waalaikumsalam Siap. Gurunda. Masya Allah. Ada tamu Iya. mualaf dari Cina, turunan Cina Gurunda. Oh, sama dengan saya berarti. Iya. Iya. Saya dari dinasti Kong. Kalau beliau dari mana? Dinasti Ying. Aku dari dinasti Kongguan. Itu dia maksudku. Kok sama kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Yang atas nama Bunda Rahma? Muhammad lo bukan. Oh, Muhammad Loe. Ini loh Muhammad lo. Oh, Kokolo, Muhammad panggilannya Loe. Kokolo Masya Gurunda. Allah. Oh, yang ini gondrong ya. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Saya ini sering Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. istri saya tuh sering ngeliat gitu loh. Masya Allah. kemarin tuh saya dijadwalkan debat dengan pendeta. Kata istri saya, tuh itu aja punya Bang Zuma tuh bagus isinya gitu. Jadi saya lihat di sana, saya pelajari dari Bang Zuma. Tapi mualaf Bang. Saya mualaf nih, alhamdulillah udah 1000 nih. Ya, kalau mualaf itu artinya kami yang harus belajar sama sampean. Aduh, saya yang harus Wah, ini belajar. dia Gurunda. Oh, Beliaunya Masya Allah. Dibesarin dong. Siap Dibesarin Gurunda. Siap. Allahu Masya Akbar. Allah. Oh iya, kayak orang Cina, betul. Saya ada darah Persia. Oh, sama seperti saya berarti Bang. Nggak ada Persianya. Ya, hidungnya mancung. Iya. Kalau saya Anggora saya. Saya Anggora saya. kucing Persia aja ini. Allahu Akbar. Bang Zuma, Iya, iya, Bang iya. Zuma, izin Bang Zuma. Iya, gimana, Dek? Ini Gimana, Dek? Kokolunya ini sebenarnya dia juga udah ngebet pengen ikut debat juga ini dia. Oh ya, ada ayo. Iya. Ayo. Masya Allah. Allahu Akbar. Soalnya Masya gini apa? Allah. Di teman-teman kristolog itu kadang keluar semua, saya yang disuruh debat gitu. Kayak pekan kemarin itu pada keluar semua kan, jadi saya disuruh ngikut, cuman qadarullah batal gitu. Jadi Masya mau nggak Allah. mau saya harus belajar kembali tentang kristolog. Iya. Masya Allah. Gurunda Iya, izin. Ini mungkin Kokolo ini kurang tidur malam atau gimana ini? Kok Enggak, ini makanya Kayaknya. saya heran kok Cina kok dialeknya kayak orang Jawa ya, kok bisa ya? Saya itu bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Madura, sedikit Sunda, sedikit Inggris, sedikit bahasa Hakka. Jadi kalau nembak dialek saya ini terlalu banyak dialeknya. Oh gitu. Bereng Iya, Madura. Madura di mah. Bahasa kalbu juga bisa berarti ya Bang ya? Oh, bahasa kolbu harus bisa, kalau nggak bisa ngerayu istri. Oh iya betul juga sih. Betul benar. Ya syukurlah. Ini bermukim di mana Abang kita ini? Kokolo. Saya ini tinggal di Poris Tangerang, cuman ini rumah istri saya di sini. Di Malang di Simpang Gerajakan. Lagi direhab, rencananya insya Allah anak kami yang itu nanti kuliahnya di sini Quran. Tangerang itu di Jadi Jakarta anak kan ya? kami yang udah hafizo. Iya. Anak kami Oh, nomor 4 syukur, hafizo. alhamdulillah. Kalau cicinya baru 8 juz. Subhanallah, Masya Allah. Iya. Ini menangis ini teman-teman Chinese, Kristen Chinese, lihat ini. Teman-teman Cina menangis ini, lihat. Gurunda, ini bisa buat ngeplak oten-oten yang nyamar-nyamar juga Gurunda, soalnya dia Oh pernah gitu. dulu. Oh, iya.
Kan banyak yang Iya, iya. nyamar gitu. Hebat, luar biasa. Yang mana tahu nanti di Jakarta bisa jumpa atau di Bandung. Oh insya Allah, iya yang Bandung itu, yang debat Bandung itu. Kemarin saya dijadwalkan itu, cuman Oh gitu. batal. Karena jadi ban serep ceritanya, kan yang lain pada keluar, pada ke Makassar, pada kemana. Jadinya saya suruh jalan ban serep kan ternyata batal gitu. Batalnya karena pendetanya kabur. Reschedule katanya. Oh mungkin lagi kencingin Bapak jemaat Umar kali kok. Mungkin. Tapi Iya yang kan jelas lagi viral kebetulan- itu. Saya lagi safari dakwah di sini, Bang Zuma. Oh ya, dengan tim Arimatea atau Dari ini Debusa. Mas, temanya kristolog juga. Temanya nanti malam di Masjid Al-Ikhlas di Langsep ya. Itu temanya ketuhanan adalah konsep dasar dari sebuah agama. Oh iya, mantap sekali. Nanti habis pada maghrib. Ini di Malang City. Iya, mantap sekali lah. Nah, kalau besok pagi di Permata Jingga tema keluarga. Tentang cinta keluarga, bagaimana memupuk cinta keluarga. Itu pakai materi Bible. Kalau nanti malam iya, tapi nggak pakai ayat Bible lah. Saya lebih banyak membahas itu secara Islam. Karena memang kalau secara Bible saya kurang tertarik sebenarnya. Cuman ya kadang disebut-sebut dikit lah. Sebab gini Bang Cuma, kita berhadapan, kalau ini kan kita berhadapan dengan mayoritas muslim karena safari dakwah paling disampaikan sekedarnya dan kita ajak, maksudnya saya ajak berpikir gitu loh. Sebab kenapa? Dalam Islam itu kan otak harus dipikir, otak harus dipakai. Kita akal harus dipakai. Nah makanya saya menjelaskan bagaimana konsep ketuhanan yang benar itu secara logika. Nah kalau lihat YouTube saya, mungkin saya kelihatannya itu sombong. Kelihatannya angkuh. Sebenarnya bukan. Cara berbicara saya itu udah bikin orang bingung dan harus berpikir gitu. Kalau dia nggak berpikir nggak akan ngerti. Kalau berpikir baru ngerti. Kayak gitu Bang. Jadi saya kalau disuruh ngisi Zoom atau ngisi seminar, itu rata-rata 10 menit pertama mereka pada bingung karena saya ajak mikir. Nah setelah mereka ngerti, selesai materi, mereka pada lelah. Capek katanya. Capek. Ini kan kelemahan umat Islam kan, bahkan bukan kelemahan umat Islam, kelemahan manusia. Mereka tidak mau menggunakan daya pikir yang ada, tidak mau menggunakan akal. Karena kenapa? Ketutupan ego. Selain ketutupan ego, ketutupan sama warisan. Nah ini, jadi kami ngikutin bapak-bapak kami, kakek-kakek kami kan seperti itu. Itu tidak berlaku hanya di orang kafir, tidak berlaku hanya di orang-orang Quraisy atau bangsa Arab sebelum Nabi datang. Tapi juga sampai sekarang tuh berlaku. Di keluarga saya juga sama seperti itu. Dan itu yang menghalangi kami untuk memeluk Islam sebenarnya. Sampai ego itu dibuang, sampai kami menggunakan akal, menggunakan hati, dan menerima Islam itu secara ikhlas. Dan enjoy di dalam Islam. Kayak gitu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi memang rata-rata itu orangnya mu'alaf itu pasti karena pendekatan akal gitu ya kan. Benar. Karena memang Al-Quran itu mengatakan bahwa hanya orang yang berakal lah yang kemudian bisa mendapatkan pelajaran. Nah, semakin orang menggunakan akal dalam hal mencari Tuhan, maka dia akan sampai kepada Islam. Benar yang kau sampaikan barusan ya, karena ego, karena warisan, sehingga mereka itu tidak ada kemudian keinginan untuk belajar yang serius. Mereka hanya modal ajaran nenek moyang, tidak mau melakukan pendekatan akal untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Itu betul. Makanya 95% kurang lebih cakupan Al-Quran itu mengajak berpikir. Benar nggak? Betul. Iya, selalu berpikir. Makanya wahyu yang pertama itu Iqra.
Iqra itu tekanannya berpikir. Diperintahkan untuk membaca. Berarti diperintahkan untuk menelaah. Begitu, luar biasa ini. Saya jadi penasaran ini kok mau lihat kok untuk diskusi dengan Oten gitu ya. Cuman ya Oten yang ada ya seperti itu kualitasnya. Kalau saya bilang akal berfungsi cuma 0,2%. Dinda dan saya bilang mereka IQ gorila. Jadi susah untuk kita berdiskusi dengan mengedepankan akal sebagai acuan. Lebih banyak ini lebih banyak nyerocos tanpa ilmu. Kan itu salah satu taktik untuk membungkam kan, kayak gitu. Jadi kalau kita lebih kenal dengan psikolog atau main hacker, itu salah satu cara supaya lawan kita itu berhenti. Jadi walaupun salah, nyerocos saja, nanti juga dia kesel. Ketika kesel, dia nggak akan bisa berpikir jernih. Ketika nggak bisa berpikir jernih, akan ngomong salah. Ketika salah, akan diam. Seperti itu. Iya. Itu salah satu taktik sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Saya sih Teknik bukan debat, psikolog, teknik debat. cuma teman saya aja yang banyak psikolog. Saya juga sering tuh sebenarnya debat dengan terutama orang Kristen ya, Konghucu juga iya gitu kan, tentang ketuhanan, tentang ini dari sejak saya remaja. Itu udah sering. Sejak SMA kelas 1 sudah sering saya, tapi offline gitu. Nah kalau offline itu kalau misalnya udah agak panas gebrak meja biasanya kan ya sudahlah berhenti aja saya bilang saya gituan aja. Iya. Biasanya kalau sudah ujung-ujungnya udah nggak bisa jawab, kamu mau apa gitu? Ya mau diskusi aja saya bilang. Udah, dia gebrak meja, mau ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain gitu ya sudah selesai. Kalah nggak gitu ya sudah digitukan aja paling. Nah sekarang ini kan sama Mbak Natali ini diajak gitu kan, yuk cobalah siapa tahu nambah wawasan dan segala macam. Ini contohnya berkah, saya sudah bisa pakai kamera gitu. Alhamdulillah. Mu'alaf sejak tahun berapa kok? Mu'alaf? Iya, tahun 91. udah lama? 91. Oh iya lumayan lah, mantap. Saya itu ceritanya kemarin ketemu Mbak Natali itu dalam rangka Hari Mu'alaf Sedunia. Nah saya salah satu pembicaranya juga gitu. Siap. Di Bogor waktu itu di Masjid Imam Mahdi. Ada saya, ada Mbak Natali, ada Bang Jago, Bang Dewa, ada Agus Idwar, terus ada Habib, ada ini juga Bang Egi Sujana, abang kita tuh. Kodondi ikut? Enggak ikut waktu itu. Lagi keluar. Kodondi di luar daerah. Oh iya. Syukurlah. Ya rapatkan barisan kok. Rapatkan barisan dengan teman-teman apologet kita. Insyaallah kita berjuang sama-sama. Saling mendukung satu sama lain, ya kan? Ya betul kayak gitu. Ini Mbak Natali lagi pamit sama suaminya. Insya Allah nanti sore ketemu lagi di masjid. Yang ada di daerah Jakarta, daerah Malang. Insya Allah saya sampai Ahad ya ada di sini. Silahkan aja kalau mau hadir. Nanti sore itu di Langsep di Masjid Al-Ikhlas Insya Allah. Pada maghrib lanjut Isya Insya Allah. Bahasannya tentang fondasi fondasi ketuhanan. Itu Bang Zuma katanya mau ke daerah sekitaran Jakarta itu kalau mau nanti Bang Zuma katanya mau naik kuda. Ayo nggak apa-apa. Iya. Abang ini di daerah Jakarta juga? Kenapa? Kalau ini juga di daerah Jakarta? Saya sebenarnya rumah istri itu ada di Jakarta, tapi rumah saya ada di Poris, tapi saya nggak punya tanah, cuman punya rumah. Gimana itu Bang? Kita pakai konsep langit Bang. Gitu. Jadi saya sewa tanah. Kemudian saya bangun, saya tanya sama yang punya tanah, seandainya dibangun kontrakan bagaimana bentuknya. Kemudian saya bangun kamar-kamar yang seandainya nanti saya tinggal itu bisa dijadikan kontrakan. Dan saya minta syarat, saya boleh ngontrak selama saya mau. Oh iya. Jadi ketika ditinggalkan saya minta syarat jangan dibongkar, jadikan kontrakan supaya yang punya tanah itu dapat uang, nah saya dapat pahala dan saya sama sekali tidak akan minta ganti rugi.
Masya Allah, luar biasa. Iya, iya, Konsep iya, langit iya. kan mau. Iya, iya, betul, paham. Allahu Akbar. Nanti boleh nanti main silahkan ke rumah, kita bisa naik kuda. Bang Suma mau gigit kuda juga boleh. Boleh. Wah, bagus Kuda di itu. saya itu manja-manja. Kuda Paris. Manja dan benar-benar manja. Jadi kadang minta disuapin. Kalau saya lagi makan nih, dia minta suapin, ya saya suapin sekalian. Berapa ekor di sana kok? Ada 5. 5 ekor. Iya, iya. Cuman saking manjanya, kalau saya miara ayam kecil tuh, saya sayang, disayang juga sama dia. Nah, kelewat Ditelan. sama dia, dicium, masuk ke mulutnya, ditelan sama dia. Begitu. Iya. Nanti Masya lah, Allah. insya Allah walaupun tempatnya kecil sederhana, akan merasakan perbedaan ya dengan tempat lain. Bagaimana kuda-kuda yang ada di tempat saya nih, mereka itu bukannya tunggangan, tapi partner. Mereka itu partner, kayak kita partner dakwah kayak gitu. Kalau mereka Itu kan Koko ada Al-Qur'an itu kan yang kalau saya ingat kuda nih saya ingat surah itu Al-Adiyat. Itu kan Allah menceritakan bagaimana kuda itu luar biasanya, wal adiyati dabha. Ya kan? Jadi itu kuda perang itu kan ketika dia kakinya itu gemercik api keluar dari situ. Jadi Allah menggambarkan bahwa kuda ini termasuk sosok ciptaan Allah yang Masya Allah ya, luar biasa gitu. Makanya sekali kalau ingat orang lihat berkuda itu saya ingat surah Al-Adiyat ini. Dan memang mercik api. Jadi saya kalau malam itu berkuda itu lagi dipacu, itu keluar api memang dari kakinya. Memang keluar api karena benturan besi dengan besi itu kan. Dan ilmu menapal itu sebenarnya ilmu tingkat tinggi di perkudaan. Kayak gitu. Jadi kaki kalau kuda itu prinsipnya no foot, no horse. Tidak ada kaki, tidak ada kuda. Memang seperti itu. Jadi banyak pelajaran dan kuda itu juga bisa untuk ngerukyah. Ini yang sering kesurupan marah-marah kalau misalnya lagi debat nih, ajak naik kuda aja, moga-moga nggak kesurupan lagi. Gitu ya. Ya, jadi dia salah satu media rukyah. Kuda itu dan juga Kita kan juga merenungkan mentadabur ciptaan Allah kan kok. Jadi kalau diulang-ulang surah itu tuh ada rasa gini, ada perbedaan antara kuda dengan kendaraan mobil seperti Lamborghini gitu ya. Kalau Lamborghini itu mesin yang tidak bernyawa, bahkan tidak bisa diajak bicara. Tapi kuda adalah tunggangan, sahabat, partner yang kadang kita bisa ngobrol gitu. Saya pernah lihat satu video yang sering viral di media sosial itu kuda tunggangan yang dipakai sama penjaganya di Inggris itu, yang para punggawa-punggawa Inggris. Ya kan, kalau kita ke England itu kan ada yang khusus untuk didatangin. Jadi kuda itu juga lihat siapa yang dia akan mendekati orang yang baik ke dia, tapi dia juga akan berlaku keras kepada orang yang zolim gitu. Saya ada beberapa video yang viral. Jadi saya pikir inilah kenapa dalam Islam itu salah satu harta ya, zuinna linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiri minal kemudian ayat selanjutnya apa? Wal qanatiril minaz zahabi, kemudian disebutkan di situ kendaraan dan juga harta gitu kan. Karena memang tidak bisa dibandingkan antara kuda yang adalah ciptaan Allah sebagai kendaraan dengan mobil yang adalah buatan manusia yang bisa rusak. Sementara kuda ini bisa menjadi teman bicara juga, bahkan menjadi teman buat orang yang memiliki kuda tersebut seperti Kokolo lah gitu. Jadi nggak ada tandingan lah kalau ciptaan Allah. Kalau buatan manusia itu bisa rusak, kalau ciptaan Allah itu luar biasa. Ya, dan subhanallah itu satu kuda itu kan biaya perawatan paling enggak 1,5 juta tuh sangat irit ya. Rata-rata 2,5 juta ya 3,5 juta, mau kuda sandal pun segitu. Karena kita juga bayar groomer kan, groomer itu pemelihara. Tapi ketika saya punya 5 kuda, saya itu hidupin keluarga kurang lebih cuman 8-10 juta per bulan. Kudanya 5. Itu nggak logika banget. Belum lagi nanti ngidupin ada mualaf yang minta tolong dan segala macam gitu. Jadi ternyata keberkahan tuh luar biasa. Jadi kalau kita bertanya-tanya dalam konsep Islam keberkahan tuh gimana, kita cuma bertanya dan berteori, kita nggak akan tahu. Tapi ketika kita sudah lakukan, itu akan terjadi insya Allah.
Nah itu hebatnya Islam di situ, konsep Islam di situ. Jadi kalau kita ini cuman konsep berkah gimana sih gitu, konsep ketuhanan gimana sih, konsep ibadah dalam Islam gimana sih, kok susah? Kita kan susah kalau cuma nanya kayak gitu. Terjun aja langsung dan nikmati gitu. Makin kita menikmati, makin kita menyelam, kita makin nikmat insya Allah dan makin tenang insya Allah. Coba bayangin anak-anak semua itu sekarang di dunia dakwah semua. Nggak kebayang kan, dulu saya benci Islam, kemudian sekarang anak-anak tuh semuanya jadi dai dan daiyah. Nggak kebayang. Masya Allah. Iya, dan anak saya Tadinya yang benci, sekarang jadi cinta. iya, anak saya yang perempuan Hafizah 1. Si Cici itu kalau naik kuda nggak pernah pelan, nggak mau pelan. Jadi kalau kudanya ngerem dia pindah ke leher, tanpa pelana dia naik. Cici itu Hebat ya. Jadi ketika dia kuda itu lari itu bagaikan terbang tuh. Benar-benar kerasa terbang dan wajahnya berubah dia. Kuda itu berubah persis seperti surat Adiyat dan kakinya benar-benar mercik api karena besi ketemu dengan aspal. Itu luar biasa. Pengalaman yang luar biasa tuh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nih buat yang ngedengerin ini terutama orang-orang yang sedang mempelajari Islam ya. Kalau kalian tuh mikir-mikir terus nggak jadi. Nggak akan nikmat. Capek. Orang Islam tuh sholat 5 kali dalam sehari, minim itu, gitu kan. Capek. Gimana ngatur waktu coba? Makan di sehari. Tapi begitu kalian masuk ke dalam, kalian akan tenang. Jadi seperti itu. Konsep-konsep juga, adulah konsep-konsep di luar Islam dengan Islam. Mau konsep ketuhanan, mau konsep ibadah, adu saja gitu. Nggak akan kalian temuin yang senikmat, sesempurna Islam. Benar-benar luar biasa sempurna. Luar biasa sempurna. Saya dulu juga berpikir ketika baru masuk Islam, wah, saya ini kejebak nih. Dari enak-enak, ibadah masih santai mungkin. Ini sehari harus 5 kali. Bahkan waktunya tidur subuh harus bangun, kan gitu. Walaupun buat orang Cina tuh sebelum subuh kita udah bangun sebenarnya. Tapi berat gitu, ngebayangin berat. Harus cuci muka 5 kali sehari. Tapi ternyata begitu kita sudah masuk Islam dan kita jalankan, sholat itu ringan. Dan sholat itu asyik tahu. Benar, ketika kita habis sholat itu pikiran kita tuh enak, lebih terang, tidur nyaman, kayak gitu. Ketika kita berwudu itu mata lebih jernih. Saya ini umur 45. Saya tuh nggak pakai kacamata. Saya juga kadang ngelas, saya nggak minus. Kenapa? Karena sering kesentuh wudu. Sering baca Quran. Terus sering berpikir. Kayak gitu. Bahkan tidur pun saya sambil berpikir. Aneh lagi ntar. Orang Islam tuh bisa tidur sambil berpikir gitu. Nyaman. Cobalah kalian yang sudah tertarik sama Islam. Ini yakin saya ini, Bang Zuma di sini nih pasti ada yang sedang mempelajari Islam, kemudian ragu-ragu terhadap Islam. Masuk sekalian, lamar Islam dengan syahadat. Insya Allah akan tenang. Allahu Akbar, Masya Allah. Insya Allah akan tenang. Insya Allah akan tenang. Tahu nggak sih, saya nikahin orang Islam itu, Muslimah itu, nggak pernah berantem masalah uang. Ada uang belanja pakai, nggak ada, sudah kita sabar. Benar-benar seperti itu. Tujuan kita dakwah. Bahkan saya itu dalam kondisi nyicil bayaran anak sekolah itu kan bisa dicicil kan uang gedung. Saya bisa beli kuda. Sampai orang heran, beli kuda cash bisa katanya. Cicil anak kok ini, cicil di sekolah kok dicicil katanya. Kan ada jangka waktu, saya bilang. Saya bayar, lalu dikasih kayak gitu. Dikasih kemampuan, kan keuangannya sudah di manajemen. Jadi untuk tahu-tahu dapat rezeki dan ada orang yang ngasih kuda ya tak bayar cash. Berarti Allah manggil saya untuk beli kuda. Kayak gitu. Harga berapa kudanya, Bang? Murah-murah punya saya, paling 40 lah. 40 juta, 35, 25 kayak gitu. Bisa dibawa ke Makassar itu 1 ekor ya. Dipotong di Makassar. Tapi itu Bang Zuma, kalau untuk wisata Bolangi kan bisa juga salah satu pilihan ini Bang, salah satu untuk ini, untuk umat juga. Kalau memang di Bolangi kan luas juga tuh tempatnya. Di kuda, jadi ada wisata berkudanya gitu. Dan memanah juga Bang. Dari dulu itu rencananya itu deh, udah lama itu. Sudah pernah suruh orang cari anaknya tapi ya biar bisa sosialisasi dia bisa
sesuai dengan kondisi di situ. Karena kuda itu kalau dia begitu dewasa di sana, dia gampang stres. Kalau dia alam baru, jadi dia harus beradaptasi dulu dari kecil. Nah, saya sudah beberapa kali cari belum dapat yang bagus. Kan harus yang kuat. Kan ada juga kuda kecil. Kita cari yang tinggi, yang besar. Kalau yang ada di tempat saya itu kuda untuk nari bajai, gerobak. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan kan, wisata Bolangi juga harus di ini bang, maksudnya upgradean untuk teman-teman yang punya keinginan mau berkuda gitu, belajar memanah, berkuda, olahraga sunnah. Di kolam renangnya sudah ada gitu. Panahnya juga ada, tinggal kudanya yang belum. Tinggal kudanya. Ya mudah-mudahan nanti ada jalannya dari Kolulu nanti bisa ini kan. Iya, nanti insya Allah kalau misalnya mau ngilingin kuda, coba belajar dulu. Soalnya sekali kita punya kuda nggak bisa mundur, dan jangan mundur. Sebab kenapa? Itu satu keberkahan. Kalau kita mundur, itu kita ngebuang keberkahan. Jadi kalau bisa kita hidupkan selalu naik ya. Jadi jangan berkurang gitu loh. Sekali masuk kuda. Saya bisa bang, saya biasa naik kuda. Oh biasa? Dari SMA iya. Oh luar biasa, berarti saya yang pernah dulu ada cerita saya bawa kuda sambil habis angkut durian dari gunung, bawa kuda lepasin durian, saya bawa lari ketemu dengan kuda jantan yang lagi birahi. Wah, kuda saya lepas kendali, kudanya masuk ke hutan-hutan yang rendah pohonnya, jatuh saya di situ, luka ini dada. Sejak itu trauma, nggak ini lagi. Karena kalau baru pertama tuh ya, yang kurasa naik kuda itu yang pertama itu kita kayak selalu mau jatuh ya kan? Iya benar. Sama sakit di bawah perut. Iya. Di bawah pusar sakit. Betul. Karena guncangan. Kalau Kokolo pernah makan kuda nggak? Istri saya ngelarang. Oh. Saya mau nggak makan tega. Saya. Soalnya gini, kalau kita sudah makan kuda rasa sayangnya beda. Rasa sayang sama kuda beda. Karena di tempat kami itu konsepnya itu kuda itu sahabat, bukan tunggangan. Gue kirain kalau sudah makan kuda makin sayang sama istri. Katanya sih dagingnya enak dan itu halal-halal saja, cuman tidak dianjurkan. Kayak gitu, tidak dianjurkan kok dimakan kalau kuda, karena manfaatnya itu lebih banyak kalau tidak dimakan, dijadikan hewan tunggangan, kendaraan, kayak gitu. Dan apa ya, kalau sudah jatuh cinta sama kuda itu, ya gimana, udah nggak bisa berpaling gitu. Kalau sudah benar-benar cinta itu, kebayang nggak sih saya lagi makan, kemudian dia kan nggak boleh makan lauk kan, jadi nasinya saya suapin ke dia gitu. Jorok? Nggak jorok juga. Sebab kuda itu air liurnya itu obat, terutama orang yang kena tetanus ya. Itu pakai air liur kuda saja. Pernah nggak kok naik kuda masuk kota? Saya belanja ke Indomaret. Saya parkirin, gitu. parkirnya lari. Oh, kudanya tinggi? Atau Enggak, kuda biasa? kuda sandal 130. Kalau yang paling tinggi di saya 142, masih turunan aja. Oh, turunan ya. Udah G namanya G2 lah. 140 kan G2, G1 kayak gitu. Guru saya juga di Medan juga ada kudanya, wah gila betul. Guru rohani saya yang di Medan tuh. Kudanya cantik Waktu sekali. parkir ininya, kudanya di Indomaret, kena biaya parkir nggak kok? Lari. Oh lari ya? Saya paling sering ngerjain tukang parkir yang tampangnya sangar. Jadi kalau misalnya tampangnya sangar, saya bawa kuda yang emang garang gitu kan. Ya udah saya tinggal aja itu, setali-talinya saya lepas, saya masuk ke Indomaret. Kuda itu teriak-teriak terus. Jadi yang tukang parkirnya minggir. Wah, baru dicoba ini. Yang jengkel sama tukang parkir kan baru 2 menit. Sedikit nakal saya. Tapi kalau Sadeli jangan naik kuda, soalnya
sesama kuda tidak boleh saling menaiki. Oh gitu. Ya. yang Jeneponto Pamula yang tolong kalau ada yang jual DM saya ya. Kudanya lama sudah puluhan tahun aku cari. Di Malino saya cari kecil-kecil. Kalau di Toraja ada yang bisa untuk lari 100 kilo per jam, wah itu bagus. Nggak sampai, maksimal 60-an lebih. 60-an ya. Kalau Satrio Iya, bisa lari 45 km per jam dengan santai punya saya. Lumayan itu. Kok kalau sudah lari kayak gitu, iya bisa usus turun bisa orang tuh. Saya sering ngelatih orang Kristen kok. Orang Kristen banyak tempat saya. Iya. Banyak ngelatih mana, ngelatih berkuda gitu. Banyak. Tapi kalau ini yang pakai keledai ini bahaya ini. Datang-datang rambut gondrong pakai keledai bahaya, apalagi sama orang Kristen. dikira kakak nanti memenuhi nubuatan lagi. Iya, itu dia kemarin sempat mau bikin film tentang penyalipan Yesus. Kudanya mau pakai punya saya tembak duluan, saya jangan jadiin Yesus, saya bilang. Karena yang gondrong saya doang gitu. Gondrong alami. Versi Cina. Iya, Versi Cina ya. Gitu. Lagi mandek mau bikin memang, cuman lagi mandek, kostumnya sudah jadi itu. Kostumnya orang Roma. Tapi pokok kalau ada nanti yang mau bikin film Yesus, saya maulah jadi bintang perempuannya Maria Magdalena. Saya bisa acting kok. Saya asal jangan jadi yang antagonis dah. Jadi soalnya aduh ya Allah. Juga udah kelihatannya, udah orang udah ngelihatnya saya ini angkuh gitu. Tapi kok kalau bikin film Yesus apa kaitannya sama kuda, bukannya harus keledai ya? Teman-teman makanya kuda karena keledai lebih mahal dari kuda dan susah. Jarang ya, kok ya jarang di Indonesia keledai ya. Karena yang banyak itu kedelai. Keledai itu karena apa ya? Lebih enak kuda untuk daya apa namanya ditunggangnya, lebih keren kuda. Tapi karena jarang yang punya keledai, akhirnya harganya di atas. Keledai itu bisa 120 juta, keledai kecil harganya. Itu buat tunggangan juga itu. Keledai? Iya. Buat pajangan. Oh, buat pajangan. Biasanya yang beli itu stable biasanya. Kalau di Temboro tuh banyak tuh Temboro. Saya sering main ke Temboro. Kiai Ubed itu kan teman saya. Pengasuh Temboro, Kiai Ubed itu teman saya. Dan kiainya istri saya. Istri saya itu santriwati Temboro. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi sana ada. Jadi keledai itu lebih ke sebagai pajangan dan pelengkap. Nah, apa namanya di sini kan keledai itu kan untuk ngangkut barang ya, tapi untuk lari itu kan kurang. Dan keledai itu kalau ngamuk lucu, kalau ngamuk itu nggak bisa diatur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, reaction logic, Muslim atau non Muslim, brother? Aku Muslim. Oh ya, ada yang mau disampaikan? Maaf ya kalau aku tidak sopan. Saya ingin mau menyampaikan langsung kepada Bang Zuma. Bisa nggak kita debat berdua Bang Zuma di sini, di room ini? Bentar, sebelum ke Bang Zuma, sebelum ke Bang Zuma, izin ya. Kamu Muslim dan kamu ingin berdebat dengan Bang Zuma. Ya. Tunggu, alasannya kamu ingin berdebat dengan Bang Zuma apa? Dan poin apa yang mau kamu debatkan? Apa yang mau kamu debatkan? Oh gini, maaf ya sebelumnya, jangan dianggap bahwa aku naik di sini so pintar apa enggak. Gini, yang pertama yang saya mau tanyakan kepada Bang Zuma, kita sebagai orang Muslim ya, kewajiban Muslim sejati itu harus menyampaikan pedoman kita dulu sebelum kita melakukan serangan kepada. Kenapa diturunkan? Jangan diturunkan lah. Dinaikkan lagi. Ya, jangan diturunkan guys. Itu juga. Naik lagi. Jangan diturunkan guys. Biarkan. Karena ini juga harus kita
luruskan ya, orang-orang seperti ini memang ada, biar Kolo juga tahu ya. Silakan Bang Zuma, tanggapan. Mungkin Abang sudah bisa membaca dan mencium seperti saya juga sudah bisa membaca dan mencium. Iya. Mungkin Abang langsung saja Bang. Biar bernarasi dulu teman kita ini. Iya. Silakan. Iya, ya makasih banyak Bang Zuma. Gini, silakan. Yang ingin saya mau sampaikan, kewajiban kita sebagai umat Muslim, kita itu sebenarnya harus lebih mendalami secara dalam pedoman kita. Nah, ketika kita sudah mendalami apa pedoman kita, yaitu petunjuk apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad yang mulia, ya kewajiban kita menyampaikan juga apa yang kita ketahui. Jangan kita mengabaikan pedoman kita lalu kita menyerang agama orang. Itu nggak saya setuju tentang Zuma. Jadi poin yang saya sampaikan di sini, kalau memang Zuma dia betul-betul Muslim sejati, harusnya jangan melakukan pembahasan yang tidak jelas seperti ini. Harusnya dia lebih kepada menyampaikan apa maunya itu Quran. Karena dalam surah Zat ya, ayat 1, itu kan jelas bahwa Al-Quran itu mengandung peringatan. Jadi kewajiban kita publik ya, secara Zuma dikenal di TikTok ya sampaikan apa-apa saja peringatan dalam Quran itu. Karena selama saya masuk di TikTok forum debat seperti ini, jarang saya menemui orang-orang yang betul-betul menyampaikan apa maunya Quran, gitu loh. Terus selama ini Anda yang ingin saya perdebatkan di Bang Zuma ini ada beberapa ayat yang saya tanya dulu Bang. Selama ini apa yang telah Anda lakukan untuk Islam? Banyak Bang. Alhamdulillah aku menyampaikan 99%, bukan aku bilang pintar ya, aku menyampaikan 99% berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran. Aku menyampaikan secara real kepada teman-teman dan siapapun ketika saya bertemu entah di tempat kerja saya atau di TikTok ini, seperti itu. Itu sebenarnya sudah kewajiban kita. Jadi saya ingin menyampaikan Bang Zuma bahwa terus apa yang Anda lakukan dengan orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah di sosmed seperti di TikTok? Yang Anda telah lakukan itu apa? Dan bagaimana Anda menyikapi orang-orang yang menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan sangat baik ya. Itu kan jelas dalam Al-Quran Bang. Saya lupa ayatnya, tapi bunyi ayatnya seperti gini. Apabila engkau Muhammad mendengar orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah, itu perintah kepada Nabi Muhammad. Jangan dipotong dulu, aku ingin menjelaskan. Itu perintah kepada Nabi Muhammad. Anda bukan Nabi Muhammad. Yang saya tanya Anda, bukan Nabi Muhammadnya. Anda yang saya tanya. Itu ucapan Allah dan perintah Allah kepada Rasulullah. Kul, perintah spesial untuk Nabi. Anda bukan Nabi. Sebagai umatnya ketika ada perintah innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Lalu perintahnya perangilah saudara-saudara setan. Apa yang Anda lakukan? Bang, jangan dipotong dulu, Bang. Enggak, saya tanya dulu. Apa yang Anda lakukan? Dan wajah Anda juga saya baru lihat hari ini. Nggak pernah saya lihat Anda punya masa untuk Anda ceramahin, Anda dakwai. Siapa? Yang jadi pengikut Anda siapa? Yang mendengarkan Anda selama ini dengan khutbah Anda itu siapa? Anda orang baru yang pansos, mau dikenal melalui Bang Zuma. Ya, itu kan. Dengarkan dulu argumen saya. Nggak usah buka kamera, nggak usah buka kamera. Nggak usah buka kamera. Saya nggak butuh wajah Anda. Yang saya ingin tahu dari Anda itu apa yang telah Anda lakukan untuk agama ini setelah banyak penghujat, penista Allah dan penista baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu yang saya mau tahu. Oke, saya jawab ya. Ya. Itu kan jelas dalam Al-Quran bahwa kita disuruh di situ dalam ayat, saya lupa ayatnya, bahwa begini dikatakan bahwa bagaimana Anda bisa mau mendakwai saya sementara Anda lupa ayatnya? Dengar dulu Bang. Di situ kan dikatakan, tidakkah mereka menghayati, mendalami sekiranya Al-Quran itu bukan datangnya dari Tuhan? Tentu mereka menemukan banyak hal pertentangan di dalamnya. Jadi
kewajiban kita sebagai umat muslim itu ya mendalami dulu Quran itu, menghayati. Lalu ketika kita hampir menguasai konsep apa maunya Quran, ya kita sampaikan kepada orang-orang yang menghujat Quran itu. Dengan Bahwa cara? Quran itu, dengan cara menyampaikan dasar-dasar dalil. Siapa yang pernah Anda sampaikan kepada mereka? Banyak bang, Sudah aku sering pernah? masuk di Siapa? room-room alhamdulillah. Pernah aku Anda diterima, berdiskusi? Bang. Siapa Aku aja diterima. yang pernah Anda temui diskusi? Coba sebutkan namanya. Siapa sih namanya, Kucing Unyut ya kalau tidak salah. Dia tuh welcome banget terhadap saya ketika saya menyampaikan Quran bang. Terus siapa lagi? Gini bang, dengar dulu. Tadi malam Anda itu masuk di room dia, tapi saya itu ada di dalam. Kebetulan. Saya masuk ke Bang. room dia. Bukannya Tadi malam. Anda yang semalam itu yang mendengar apa sih namanya memakai suara seperti anak di bawah umur, benar nggak sih Bang Suma? Semalam Anda masuk di room Kristen. Gini loh. Gini, bentar. Kamu itu ya pertama Gini, sebagai kita seorang masuk muslim konteks pemuda. ini Bentar, aja, jangan berdasarkan- gini. Tunggu dulu. Jangan gini. Kamu berada di Komal Bang Zuma. Kamu diterima dengan Bang Zuma. Bang Zuma bahkan meladeni kamu dengan cara baik. Sementara kamu menyimpulkan tanpa menunjukkan bukti. Apa yang kamu bicara barusan? Bang Zuma masuk. Enggak, sekarang gini. Coba tunjukin dalil dalam Islam bahwa tidak boleh berdebat. Tidak boleh mendebat. Rasulullah SAW itu hadir mendebat pemahaman orang yang telah menuankan Nabi Isa. Diam dulu. Saya yang bicara sekarang, diam kamu. Abang saya dari tadi begitu santun menghadapi kamu. Apa mau kamu? Gini ya, kamu tidak berhak melarang orang berdemokrasi. Ya, secara Undang-Undang Dasar 1945 di Komal ini tidak melanggar aturan undang-undang. Pertama, yang kedua, secara agama dalam surah Anda diam dulu. Kamu tahu tidak Rasulullah pernah berkata kepada orang Yahudi ketika mereka bertanya tentang bagaimana hukumnya berzina? Apa kata Rasulullah? Bukankah telah tertulis di dalam kitabmu? Bukankah Rasulullah juga mengutip bagaimana kitab mereka itu tertulis bagaimana cara menghukum orang berzina? Lalu ketika kami menjelaskan agama Islam, kok jangan melebar? Kamu ingin dapat apa di sini? Kamu cari muka di sini. Kamu ingin apa? Siapa kamu? Coba kredibilitas kamu. Saya tanya. Kamu kredibilitasmu apa? Apa kredibilitasmu? Saya tanya. Kredibilitasmu apa? Saya tanya kamu. Orang-orang Siapa yang kamu? mau cepat terkenal itu ya debat dengan Ngapain Bang aku Suma. mau terkenal hal seperti ini? Saya tanya kredibilitasmu apa? Berikan saya panggung kok, biar kau tahu siapa saya. Berikan dia panggung. Dia minta panggung. Dia minta Berikan saya ruang berbicara. panggung. Itu artinya panggung. Berikan saya ruang, jangan kamu Dia ngomong minta terus. panggung. Tapi Berikan gini saya Gurunda, berdua sama Zuma. kamu semalam naik ke komalnya Kucang Onyot ya, betul ya? Iya. Oke, habis ini aku akan telepon Kucang Onyot, suruh blokir kamu nanti. Aduh, Anda menyuarakan kebencian lagi. Ngapain Anda melakukan hal seperti itu? Nah, itu apa Masya Allah, tujuan Bos. kamu sendiri apa? Tujuan kamu sendiri Ini apa? saya tanya Tujuanmu Bang apa? Suma. Saya tanya, Tujuanmu coba apa? Bang Suma, coba di mana dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada sholat 5 waktu dan di mana dalam Al-Quran dikatakan perintah sholat Kacau nih asar orang dan maghrib? Ketahuan dia. Sahadatin aku kalau aku tuliskan. Sahadatin aku sekali. Kafirnya maruf. Sahadatin aku kalau aku kafir sekarang. Oke, sahadatin aku kalau aku kafir. Kalau Itu aja, Kristen, simpel kan? Ketahuan dia. Kristen apa Jangan Islam Anda bang sebenarnya berbicara bang? Seolah-olah Anda itu tidak apa ya, santai aja bang, jangan dimasukin teman-teman Anda, kita aja berdua. Kalau Anda punya Nggak bisa. Kenapa kau jadi ngatur-ngatur kami? Kau yang di sini kau jadi pembantu, bro. Sorry, kau jadi pembantu di sini. Ketika kami nyuruh kau diam, kau harus diam. Enggak bang, soalnya Oke, kau nggak percaya? Nggak percaya jadi pembantu? Oke, sekarang diem, mute. Nah, kan di mute kan? Jadi pembantu kau di sini. Nah, coba buka mute. Sekarang. Ayo. Nah, gitu dong. Nah, itu namanya pembantu. Harus ngikut gitu loh. Lanjut Guru ya. Di dalam dunia debat lintas agama ada perintah Allah, kemudian aku paham itu bang, nggak usah. Fakantilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan.
Apa yang kamu lakukan? Sebagai Muslim, kau ngaku Islam, apa yang kamu Oke, lakukan? saya jawab. Oke, saya jawab ya. Oke. Ini Bang, dalam Al-Quran Bang, ada dikatakan, saya bisa buka ayatnya, tapi saya sampaikan bunyinya dulu ya. Berbuat baiklah kepada Tunggu, tetangga Bang. dekat. Bang, tetangga kata jauh. dia apa barusan dalam Al-Quran siapa? Anda saya menyampaikan Diam Quran. tahu. Kami di sini majikan. Kalau saya bilang kau di mute, kau di mute. Nah, benar. Kau bilang barusan? Saya belum bicara, Anda memotong. Hantu belau. Pansos, mau Kau pansos nggak layak aja orang berhadapan ini. dengan Bang Guma. Nggak layak kau berhadapan dengan Bang Guma. Pansos dia. Ya, Bunda Rama, gaskan aja ini Bunda Rama. Ini nggak patut ini berhadapan dengan Bang Ardiansa dan Bang Guma ini. Di sini kita nggak bakalan berantem secara adu joto. Berantem. Minimal itu kalau menyampaikan Al-Quran tuh biasanya teman-teman Muslim tuh sebutkan ayatnya terus kemudian bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku susah karena- Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Iya, aku nggak tenang karena teman-teman kalian ribut. Ya udah sekarang bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya. Baca Arabnya. Hoi. Tunggu saya buka dalilnya dulu. Ini, Buka Bang. dalil. Jangan kirain. Bang, diam dulu. Jangan Anda ketawa seolah-olah Anda tidak punya etika. Etika gigimu itu Ikutin gendut. sifat Paulus ini ya. Etika gigimu gendut. Dengan Anda dasar. Ya Allah, kenapa Anda menghina saya? Hah? Tujuannya Anda itu apa? Tujuannya Anda itu apa? Apa Saya ingin tujuannya? menyerang Anda berdasarkan ayat Quran. Menyerang saya? Berdasarkan ayat Quran, saya itu ingin menyampaikan. Anda ingin menyerang sesama Muslim? Kenapa masalahnya? Itu kan jelas dalam Al-Quran. Hah? Jadi Anda perintah berdebat sesama Muslim di Al-Quran, tapi berdebat dengan ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada di antaranya itu nggak boleh, tapi ke Islam boleh. Kamu sudah sunat gak sih? Makanya jangan dipotong-potong. Saya dari tadi enggak Berdebat dengan sesama Muslim boleh. Berdebat dengan orang-orang zalim yang menghina Allah, menghujat Allah itu nggak boleh katamu. Dengar dulu, Bang. Lucu nih. Kamu sudah sunat belum? Jadi. Udah, kamu belajar dulu, Dek. Belajar dulu, Dek, belajar. Belajar dulu. Kamu belajar dulu. Kalau Muslim, kalau Muslim dites aja Gurunda, dites aja kalau Muslim. Boleh nggak saya tes? Coba. Boleh nggak, Bro? Maksudnya kita adu. Iya, saya tes Adu berani nggak? argumen, lu siapa? Adu argumen. Lucu kau. Ya, makanya kasih saya ruang dulu ngomong, Bang. Enggak, tujuanmu apa? Bang, semahal apa sih ini, Bang? Aku menyampaikan Quran. Semahal apa sih ini, Bang Anur? Enggak, lucu Anda itu. Saya Muslim. Saya pendebat Muslim. Saya apologet Muslim. Saya berdiri di kubu Islam untuk membentengi akidah umat Islam. Ente datang. Kapasitas ente apa? Iya, buktikan. Keluarin teman-teman kalian dulu itu. Kita berdua di sini. Tujuanmu apa? Kamu Muslim, saya Muslim. Berdebat kita di depan orang Kristen. Tujuan saya ketika kita nanti. Kamu Muslim, saya Muslim. Terus kita berdua berdebat dipertontonkan ke umat Kristen. Dan kamu tahu orang yang disegani Kristen itu saya. Tiba-tiba kau muncul untuk mendebati saya. Bang, apa salahnya? Apa salahnya? Atau kasih waktu Kau dulu bang, salah 2 menit. tolol. Dia Kau ini salah dia tolol Muslim. bego. Dia Muslim, aku udah lihat akunnya. Coba kita dengarkan dulu apa maunya dia. Kita kasih waktu dulu. Mulutmu kau itu bilang saya tolol. Otakmu kau itu. Memang kau tolol. Aku kasih waktu 2 menit ya bang, silakan. Kamu munafik itu. Kotor otakmu itu. Gurunda, kalau diizinkan biar saya yang mukalah awalnya mu'alaf bisa melawan dia. Ya, silakan. Udah turun. Dah. Masya Allah. Jadi kalau piti-pitinya Islam itu belum tentu Islam. Orang yang namanya C5, C6 itu mengaku kiai pun bisa.
Yang jadi permasalahan ini, betapa banyak Habib, betapa banyak kiai, betapa banyak ulama yang memperhatikan diskusi kita ini. Kenapa mereka-mereka beliau-beliau itu tidak naik ke sini? Meluruskan. Ada yang disebut adab, Bang Suma. Ya udah, kalau berbicara adab, berarti beliau menghubungi saya di belakang layar. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada. Yang ada hanya mendukung. Saya dukung akhina, saya dukung, kami cinta, kami sayang sama antum. Ini para Habib. Lah muncul kemudian manusia wajahnya kayak begitu. Wajah kelihatan nggak pernah wudhu. Udahlah Keman, kamu nggak akan pernah bisa menjatuhkan saya dengan cara-cara seperti itu. Ya, percuma. Mending kalau kamu itu punya misi mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran, pakailah metodemu, pakai trikmu, pakai caramu. Ya, karena IQ itu masih sangat rendah. Kenapa? Terlihat. Kau katakan saya semalam masuk di komalnya siapa tadi? Dan saya menggunakan suara anak-anak. Kucang onyot. Saya di komal sahabat Bang Suma sampai subuh. Saya dipanggil untuk mensyahadatkan orang aja, saya tidak pergi. Tiba-tibanya dibilang saya pergi, berarti IQ-mu rendah. Oke? Abah, menurut aku kayak gini, kayak teman-teman yang dulu-dulu yang orang baru masuk TikTok, jadi dia baru lihat adanya komal diskusi antar agama kayak kaget. gitu. Kaget Gitu ya kan? Apa sih kayak gini, kayak gitulah. Kaget. Kayak gitu, dia orang baru di TikTok, dia baru lihat orang baru. Itu dah yang penjilat kafir, itu penjilat kafir. Kalau dia muslim penjilat kafir. Kalau dia sudah pernah bertemu dengan sekomal dengan kafir, ya bisa jadi. Tapi kalau belum, ya mungkin orang yang kaget gitu. Oh, ternyata ada dunia debat kayak begini ya. Oh, ini salah Bang Suma, ini salah. Mungkin dia sudah sering banyak meniduri orang wanita-wanita Kristen kali ya. Akhirnya dia mengatakan ini salah nih, wanita-wanita Kristen salah ini, nggak boleh nih. Karena saya sering makan babi bersama dengan Kristen, sering bercanda dengan Kristen, sering minum balok sama orang Kristen. Nah ini salah Bang Suma, nggak boleh. Tersinggung nanti teman-teman balokku. Mungkin begitu. Kayak gitulah. Oke, kita lanjut diskusinya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril. Gimana kabarnya abang-abangku, Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Sabtu siang ini, minggu depan kita ketemu, gimana nih? Alhamdulillah, ini lagi nunggu Bang Jibril transfer aja sih. Santai aja kita. Lanjut. Waduh. Enak nih. Tapi Bang Suma syuting iklan di Inggris minggu depan gimana Bang? Kita cancel aja. Cancel aja dulu. Dipospon aja Bang. Minggu depannya lagi aja baru. Oh iya, siap-siap. Oke, next kita sapa dulu Andri Rora, katanya mau diskusi dengan Bang Suma. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Halo Bang. Selamat siang Bang. Ya, dari agama mana Bang? Kristen Bang. Kristen. Oke, puji galah. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Saya mau nanyakan aja. Bang, kan di Al-Quran kita yang kayak makan makanan yang berharam, yang itu kan ada pilihannya tuh. Seperti tapi sebelumnya abang-abangnya makan kepiting nggak? Saya makan kepiting. Makan kepiting. Tapi di Al-Quran itu kan udah tertulis Bang, kayak tidak boleh makan hewan atau binatang yang hidup di dua alam. Tetapi kenapa sekarang, tapi kebanyakan hampir seluruh umat muslim banyak yang tidak tahu dengan adanya kepiting itu kan hidupnya dua alam Bang. Hewan amfibi. Berarti manusia juga hidup dua alam dong ya? Loh enggak, dia kan hidupnya kan di air dengan di darat. Oh gitu. Terus kenapa masih ada yang makan? Makanya kemarin itu ada
Ustadz juga di sini dia bertanya, bukan Ustadz sih, dia kayak gimana pokoknya dia bilang itu yang kami belum masih memahami. Habis kawan saya juga dia bilang itu juga masih tanda tanya besar. Nah, itu gimana? Yang disebut dua alam itu artinya dia hidup terus-menerus di darat bisa tanpa turun ke air. Itu bisa. Kepiting, Nah, sekarang kepiting ada nggak kamu lihat orang beternak kepiting di darat? Kepiting kan bisa hidup di dua ini, darat dengan air, tanpa dia ini tanpa dia kayak lama mau beberapa puluh jam juga dia masih tetap hidup di air, di darat bisa, di air juga. Ada tidak kamu lihat peternakan kepiting di darat? Kalau berternak kepiting itu kita nggak ada, ngapain kita harus berternak kepiting? Iya, Tapi karena tidak bisa kepiting itu menjadikan daratan itu sebagai habitatnya. Itu omongnya benar Bang. Dia tidak bisa, tetapi dia bisa untuk bertahan sampai beberapa puluh jam, berapa puluh hari, dia bisa hidup di darat dengan di air. Bagaimana itu? Itu kan bukan habitatnya. Kepiting bisa hidup di dua habitat, Bang. Di mana kamu pernah lihat orang ternak kepiting di gunung? Kalau Abang bilang bahasa ternak, jangan kita gunakan asumsi bahasa ternak. Kalau itu nanti ada hal lain, Bang. Itu asumsinya ke hal lain lagi. Ini kan saya cuma mau kayak mencari tahu sih. Kita hanya ingin berdiskusi tentang hal biasa aja. Tapi kenapa itu yang kalau misalnya Abang lari ke hal ternak, itu juga nanti ada. Itu ada. Jadi Anda tidak makan kepiting? Kalau saya makan, Bang. Kalau saya apa aja saya makan. Oh, Anda Kristen? Ya, saya Kristen. Jangan kamu bahas itu. Kau bahaslah makananmu. Enggak, karena diharamkan makan babi. Kenapa Anda makan babi? Itu kalau kepiting mana dalilnya pengharaman makan kepiting? Ada. Mana? Coba tunjukkan. Makanan yang tidak. Tunjukkan. Ya, Tunjukkan sabar. Surah apa? Abang di Al-Quran itu kan udah ada tertulis tuh. Dia Al-Quran surah apa, ayat berapa? Nah, cobalah Abang atau enggak kawan-kawan yang bisa tahu ada 3 pantangan Kalau yang saya Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena haram itu bagimu. Kenapa kamu makan? Bang, kalau kami, kenapa kami makan? Ini kan yang pertama, kalau Abang bilang gitu, kenapa kami makan? Setan saja, iblis aja kami makan. Apalagi setan. Setan aja kami tidak takut, Bang. Ya, kalian kan setan. Pede aja kamu. Memang kalian setan kok. Sekarang permasalahannya berbicara mengenai larangan. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi. Karena itu haram bagimu. Kenapa kau makan? Tunjukkan datanya. Saya sudah bacakan tadi. 11.7. Ya, mana? Ya saya kalau saya kenapa jangan saya kau tanya? makan babi karena itu haram bagimu. Abang tanya itu, saya kan bertanya dulu. Saya Anda tanya bisa menunjukkan dalil. Saya menunjukkan dalil. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Hewan yang kotor, habis hewan yang bau bangke, yang bangke, terus hewan yang hidup di 2 alam. Itu dalil semua yang ada di Al-Quran. Mana dalilnya? Di surah berapa, ayat berapa? Abang hafal kan tentang surah Al-Quran? Berapa? Surah mana, ayat berapa? Saya tidak hafal dengan ada Ya surat sudah, berapa. ngapain kau bawa data? Masalahmu sekarang itu adalah Imamat 11 nomor 7. Itu masalahmu. Jangan kau bahas agama orang yang kau tidak tahu apa-apa. Bahas agamamu. Kalau Abang bilang tidak boleh membahas agama orang, Abang aja membahas agama orang, gimana? Kamu sedang bertanya tentang Islam, kau tidak tahu dalilnya. Buat apa? Saya tahu, Bang, karena saya udah coba kau sebutkan surah apa, ayat berapa? Kalau abang ada sudah, Al-Quran. kau ke gereja kok begitu. Kau ke gereja. Ada Al-Quran kan? Kau ke gereja berarti kalau gitu. Abang ada Al-Quran kan? Kau ke gereja. Kau yang bawa data ke sini. Kan? Iya, Abang ada Al-Quran kan? Kamu bacakan kepada saya surah apa, ayat berapa? Ada Al-Quran saya. Ada Al-Quran saya. Nih, ini Al-Quran. Buka tentang dalil yang ada 3. Kau tunjukkan, tinggal kubuka. Kau sebut tinggal kubuka. Anda surah apa, ayat berapa?
Anda hafal Al-Quran berapa juz? Sekarang saya tanya. Kok malah Monyet, nyuruh orang udah ini nggak turun. sopan Kamu ini? turun, kamu ke gereja, jilat pantat pendeta supaya kau waras. Paham? Kalau saya berkata Kristen itu agama laknat karena memakan makanan yang diharamkan. Dalilnya Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi sampai mati semuanya. Itu dalil. Itu baru dibilang berdiskusi. Anda membawa data dari Quran. Ditanya surah apa, ayat berapa. Biar saya tahu. Supaya saya pastikan kalau kau itu betul. Tapi tidak bisa. Giliran saya mengatakan babi itu haram, saya tunjuk dalil kan. Gitu Oteng. Makanya jangan kelamaan nyembah roh halus. Jadinya kau gini. Betul Gurunda. Izin Gurunda, bahwasanya kepiting itu menurut MUI, menurut lembaganya pengkajian pangan obat-obatan MUI itu halal Gurunda, karena kepiting bukan hidup di dua alam Gurunda. Ya kan sudah diajarin tadi si Cuplis tadi itu, si Toples. Iya. Tambaga Gimpe Ulu. Halo, selamat siang, selamat semangat terus. Iya, semangat terus Bang. Iya, Bang, saya cuma mau tanya. Ini enggak ini sih, tapi yang saya tuh ya mungkin dia salah. Dia nggak kasih hadis ya, tapi setahu saya, Ardiansa tahu kalau di Ardiansa ya, di Mojokerto ya, itu banyak kepiting daratan. Artinya benar. Kepiting darat? Itu Lamongan, banyak Lamongan. Saya terlihat itu Lamongan itu hidup di darat. Artinya memang diternak di darat memang. Gundulmu, mana buktinya? Mana buktinya? Tunjukkan. Ada tapi nggak dimakan itu namanya apa ya? Nggak dimakan. Bukan kepiting itu, bukan. Coba mana tunjukkan kepiting darat, mana? Banyak itu jualan kiloan. Mana? Ardiansa ke Kodam nggak, ke lapangan Kodam, itu jualan banyak yang orang yang crispy jualnya. Memang itu fresh dari Lamongan itu. Saya nggak tanya itu, mana kepiting hidup di diternak di darat mana? Di darat maksudnya, tapi dia di bawah tanah loh, itu banyak. Iya mana datanya? Bukan masalah data. Ini kan tadi saya cuma teman saya kan bawa itu, tapi yang jelas kacau nih. Kepiting juga di daratan juga ada. Yang kedua kan Bang, cuma tadi kan memang benar kalau teman orang tanya, kalau memang enggak ini kan harus kasih edukasi, bukan berarti menghakimi sesama manusia. Terus boleh. saya tanya, Itu kan kepiting itu bertelurnya di mana? Saya tanya. yang jelas hidupnya di daratan. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya ini kan berkenaan tentang kehidupan kepiting. Saya tanya, bernafasnya kepiting menggunakan apa? Satu, silakan. Loh, kenapa di daratan ada? Loh, saya Banyak di tanya daratan. bernafasnya kepiting menggunakan apa? Jawab dulu. Jawab. Ya itu saya nggak paham sih kalau kesananya, jelas hidupnya di daratan. Itu ya. Dasar kucluk. Makanya kalau nggak paham itu belajar dulu deh ya. Belajar Bang dulu Ardi. ya. Bang Ardi, mungkin orang-orang ini agak ya wajar ya kalau udah nyembah makhluk, kebiasaan pasti berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau bebek itu bisa berenang apa dia dua makhluk, Bang? Dua alam. Iya. Makanya di Quran kan nggak tulis bebeknya, itu. ya apa yang disebut. Bukan, iya, dua alam itu maknanya bisa hidup di dua alam, kan ahlinya, Bang. ya jelaskan aja biar semua tahu itu. Iya, jelasin. ini dijelasin nih. Tapi kamu menghakimi manusia bagaimana? Iya, sabar. Ini MUI ya, MUI nih. Ini MUI, by admin MUI langsung nih. Ya, itu aja langsung kan. Iya, dengerin kesimpulannya. Tar dulu. Susah juga ya kadang kalau orang nggak mau belajar. Anakku, listrik nak, nggak bareng saya. Duh, anakku. Cari kelemahan sementara dia tidur sama babi, jelas-jelas sudah haram dimakan. Iya, Gurunda. Cuma kalau kami ini kan Kristen, jauh kan dari hukum. Hakimi gitu, nggak nyambung banget gitu. Loh, justru karena itulah bukti ketidakbenaran agamamu.
Sebentar, Apa yang nggak benar? Orang kami itu Kristen, Bang Zuma. Kamu Nah kan itu dari dia, dulu. justru karena itulah ketidakbenaran agamamu, karena tidak punya tuntunan. Kalau tuntunan Bani Ishak haram babi, Bani Ya, iya. Ismail haram babi, Kristen Bani apa? Halalkan babi. Kunarion. Bani apa Kami Kristen itu hidup ini? karena iman. Jadi kami nggak potokan sebelumnya Iman. kepada Kalau Allah. iman itu percaya kepada firman Tuhan, itu iman. Yang kamu maksud itu aliran kepercayaan. Mana ada iman di Ya Kristen? betul, karena kami mengikuti Kristus. Apa yang dikatakan Kristus itu? Yesus makan babi atau tidak makan babi? Yesus menjalankan hukum Taurat itu karena dia Nah, datang untuk berarti menjalankan Anda tidak hukum mengikuti kami. Yesus. Tadi mulut Anda mengatakan kami mengikuti Kristus. Lah, Kristus tidak makan babi. Iya, Bang Anda? Zuma. Yesus itu datang untuk menyatukan. Ngarang bebas. Dari mana Anda tahu? Pernah ketemu Yesus? Anda pernah ketemu? Loh, ya seperti yang di Alkitab mengatakan demikian. Di mana Yesus pernah mengatakan saya Kau bilang, datang saya menghalalkan bertemu babi? Di Yesus, mana? Bang Zuma ketemu Di mana? Di mana Yesus pernah menghalalkan babi? Di mana? Apa yang masuk Tunjukkan ke dalam? dalilnya. Loh, apa Ya, yang itu dari tidak luar ada masuk ke hubungannya dalam? dengan babi. hubungannya? Itu tak ada hubungannya. Matius 12 itu secara tidak ada dia. hubungannya dengan babi. Matius 12 itu hubungannya dengan najis. Cuci Iya, Bang, tangan sama atau tidak seperti cuci alkohol. tangan tidak ada hubungannya dengan babi. Sama Ngarang. seperti alkohol. Bukan ngarang. Ini Anda Mana yang dalilnya deklarasi Yesus dia. menghalalkan babi? Coba tunjukkan ke saya. Kalau ada Yesus menghalalkan babi, sebentar sore saya video ya, saya live, saya pergi makan babi. Kalau ada dalilnya Yesus menghalalkan babi, mana dalilnya? Tunjuk ke saya sekarang. Mana? Saya beli peternak, saya lokasi wisata saya tutup, saya jadikan ternak babi. Kalau ada dalilnya Yesus makan babi, menghalalkan babi, mana? Ada? Kau itu anti Yesus. Kristen itu anti Yesus. Kristen itu menggunakan nama Yesus sebagai aksesoris supaya ajaran penyembahan kepada dewa itu bisa berjalan dengan mulus. Tuh. Orang Roma makan babi. Ketika ajaran Kristen diajarkan kepada mereka jangan makan babi, Roma mana yang mau jadi Kristen? Tidak ada. Oh, babi makanan kegemaran mereka. Makanya babi tetap dihalalkan oleh Paulus karena babi itu makanan kegemaran orang Roma, sementara Paulus mengajar Kristen kepada orang Roma, bukan kepada orang Yahudi. Orang Roma tidak bersunat, makanya Paulus melarang bersunat. Jika kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Paulus lagi cari muka kepada penguasa kala itu, yaitu Roma. Orang Roma tepuk tangan, hore, kita tidak boleh sunat. Hore, babi tetap boleh dimakan. Itulah Paulus, itulah Karisteng. Sementara Yesus, nggak boleh makan babi, haram hukumnya, nggak boleh. Bahkan dalam kitabnya Yesus, Yesaya 66, orang yang makan babi akan dibakar api dengan sehabis-habisnya. Sampai mutung, sampai hangus, sampai jadi debu. Tuh, jadi siap-siaplah pemakan babi dibakar api. Itu dalil. Tuhan akan datang dengan nyala api dan pedang terhunus untuk melenyapkan banyak orang yang mentahirkan diri mereka kepada taman Teos dan mengikuti seseorang yang makan babi dan binatang-binatang menjijikkan serta balau, tikus, padale, pararang, kuda nil dan seterusnya. Nah, itulah kalian. Siap-siaplah kalian. Siapkan diri kalian. Makanya beberapa hari yang lalu kutanya sama Kepas, kau pergi ke LBK, lembaga tenaga kerja, kau bikin las bentuk baju, las untuk supaya kalian anti api. Kau bikin baju yang terbuat dari baja, dari helmnya sampai sepatunya. Kau bikin persiapan untuk menahan api yang akan Tuhan bakar kepada orang-orang Kristen. Pasti laku itu. Karena Tuhan akan datang membakar pemakan babi itu, Bang. Bang Zuma tahu nggak, di samping itu Anda menghakimi Kristen, sedangkan Anda sendiri dari kaum Muslim sendiri mengikuti hukum Taurat, termasuk hukum moral, hukum seremonial. Itu Anda masih masuk. Kalau Kristen itu kenapa tidak mengikuti hukum Taurat itu? Kenapa Kristen tidak memakai hukum moral? Lalu hukum dari mana? Lalu hukum dari mana Kristen ini? Hukum seremonial. Itu ya, udah hukum nggak dari pakai. mana? Hukum sipil tuh udah nggak pakai. Iya, sekarang Kristen ini hukum dari mana yang dipakai?
Ya Kristus itu yang menggenapi, yang disempurnakan oleh tubuh Kristus. Nah, itu ajaran siapa itu? Itu yang Makanya ngajarin Anda kayak gitu harus- siapa? Itu Anda ajaran harusnya- siapa itu? Kalau kamu masuk patokan kepada hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, termasuk sampai sekarang saya Kata lihat siapa? umat Muslim Kata masih siapa banyak yang hukum Taurat menjalankan tidak bisa menyelamatkan? hukum Taurat. Kata siapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Yesus sendiri mengatakan hal demikian. Itu dari Yesus ketika ditanya oleh orang-orang yang ada pada masa itu, coba kau baca Matius 19. Guru, apa yang harus, sabar dulu. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Yesusnya menjawab apa? Hukum Taurat. Lakukan hukum Taurat. Loh, kok sekarang Anda mengatakan hukum Taurat tidak menyelamatkan? Anda ini siapa? Coba Bang Juma bacanya semuanya. Sekarang Yakobus ini apa? Yakobus 2 ayat 10 mengatakan apa? Oh, Yakobus apa itu? Yakobus itu apa? Parongko. Itu Yakobus itu apa? Yakobus itu apa? Yakobus itu apa? Kedatangan digenapinya demikian. Enggak, saya tanya itu Yakobus itu apa? Yakobus. Itu hukum sekarang yang berlaku, hukum 10 perintah Itu Allah, Yakobus siapa? Itu firman Tuhan kah? Firman Tuhan lah. Masa firman setan? Sejak kapan Yakobus itu Tuhan? Sejak kapan, Bang? Jangan Bang Mangrove, ada pantun satu untuk abang. Ada aktor terseret dan terjatuh. Jedor, mencret nggak tuh? Sejak kapan Yakobus itu jadi Tuhan? Sejak kapan? Yang saya tanyakan firman Tuhannya. Bang Juma, sekarang saya tanya, 10 hukum perintah Allah itu ditulis langsung dari 2 jari Allah kepada Musa, itu berlaku untuk seluruh umat, bukan Kristen toh. Itu Anda juga bisa melanggarnya. Mana? Di mana tertulis hukum Taurat itu? Tolong jangan bikin kesalahan fatal yang lebih parah lagi. Di mana tertulis hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Memberikan 10 hukum perintah Allah itu bukan Itu huruf di mana 10, tertulis hukum untuk sipil. seluruh umat manusia? Di mana tertulis hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Termasuk saya baca salah satunya, hormati orang ini, hormati orang tua. Bebas. Saya tanya di mana hukum Taurat? Demikian. Saya tanya, jangan bicara tanpa akal. Ini saya bicara dengan manusia kan? Iya Benar kan? memang. Anda sendiri manusia Sekarang kan harusnya kamu dengar omongan saya tunjukkan, juga. tolong tunjukkan di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ya Yakobus tadi, kalau saya kasih Yakobus Anda nggak mau. Bagaimana menurut setan terima apa? Saya tanya hukum Tauratnya, bukan Yakobus. Dibaca dulu, dibaca. Yakobus itu siapa rupanya? Dia itu siapa Yakobus ini? Pemimpin gereja. Ngapain kau bawa-bawa Yakobus pemimpin gereja? Yang saya tanya hukum Taurat ini mana tertulis untuk seluruh umat manusia? Jangan kau bawa-bawa Yakobus. Dibaca lah. Cari aja di situ. 10 hukum perintah Allah. Nah itulah kau kan, itulah Kristen. Selalu berkata sesuatu yang tak ada dalilnya. Itulah disebut Kristen antikristus, karena berbicara tidak ada dalil. Seenak perut seperti babi, asal tak ada dalil, tak ada dalil, tak ada dalil. Orang beragama itu kudu ada dalil. Ada firman Tuhan. Kau bawa firman Yakobus. Yakobus itu pemimpin gereja. Cobalah, kau kan manusia kan? Pakailah akalmu. Bicarakan agamamu. Kalau agamamu itu betul, maka landasan apapun dari agamamu harus berdasarkan akal. Karena untuk membedakan antara hewan dan binatang dan manusia hanya akal. Kalau Anda berbicara agama tanpa akal, berarti agamamu hanya cocok untuk hewan, tidak cocok untuk manusia. Paham? Sesuatu yang tidak ditelaah dengan akal hanya cocok untuk binatang. Segala sesuatu yang untuk manusia pasti untuk akal, pasti akal filternya. Bagi Bang Zuma baru Yakobus itu bukan firman Tuhan. Apa yang bukan firman Tuhan? Seluruh Injil Yakobus firman Tuhan. itu putra dari Zebedeus dan Salome. Satu Iya, lubang kamu- rame-rame. Pahami dulu. Dia itu adalah saudara Yohanes. Dia bukan Tuhan. Jadi perkataannya bukan perkataan Tuhan. Kecuali Tuhan Anda adalah anaknya Salome. Baru ketika saya tanya, mana dalilnya? Hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Dalilnya mana? Anda tunjukkan Salome. Anaknya Salome. Yakobus. Saya tidak minta itu, Bung. Yang saya minta peruntukan hukum Taurat. Berarti Tuhan yang harus berfirman.
Taurat ini untuk seluruh umat manusia. Mana? Yang kau tunjukkan malah pernyataan anaknya Salome. Gimana ceritanya? Salome kok berfirman? Anaknya Salome berfirman, nggak cocok, Bung. Makanya beragama itu harus pakai akal. Kalau agamamu tidak dinalar dengan akal, agamamu hanya cocok untuk binatang, bukan untuk manusia. Ya macam seperti kalian lah. Coba kalian yang benar. Saya cuma tidak menuduh, tapi Anda selalu aja menghakimi Kristen. Emang Anda benar kalau bagi Kristen? Enggak jauh. Yesus sendiri menghakimi kalian. Aku tidak mengenal Kristen, enyalah daripadaku. Semua Kristen adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Yesus yang menghakimi kalian. Bahkan Paulus pun ikut menghakimi. Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Di mana perginya orang kafir? Surga atau neraka? Neraka. Berarti Paulus mengatakan Kristen adalah orang-orang neraka. Menghakimi. Paulus yang menghakimi kalian. Galatia 2 nomor 14. Kafirlah orang yang hidup tanpa sunat. Nah, kau sunat nggak? Kristen sunat nggak? Pendetamu sunat nggak? Berarti kau itu diajari orang-orang penghuni neraka. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah orang Farisi, orang ahli Taurat, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka, menjadi orang neraka. Kau jadikan dia orang neraka, kau bentuk dia jadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli kitab? Siapa orang munafik? Meninggalkan Yerusalem, mendirikan agama di luar Yahudi. Paulus, apa nama agamanya? Kristen. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari sekte Kristen. Dalil. Makanya saya bilang kalian itu aneh. Dalil Bibelmu yang menghantam kamu. Tiap hari kau ditampar sama Bible, tapi tidak sadar-sadar juga. Kenapa? Karena kamu itu lebih percaya kepada anaknya Salome daripada ucapan Elohim. Masa kan saya minta, mana dalilnya? Kalau Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ada bang, di mana? Yakobus. Yakobus itu anak Zebedeus. Istri Zebedeus itu namanya Salome. Mamanya Yakobus namanya Salome. Yakobus menulis surat. Suratnya itu bukan firman Tuhan. Yang saya minta firman Tuhannya. Kau kasih tulisan anaknya Salome. Mana ceritanya? Bang Zuma ada rooftop pakai genteng. Oi Bang Zuma, mangrove sudah oleng. Bukan oleng, saya kan mendengar biar dia bernarasi, kan dia mengerti dengan pengertiannya sendiri. Gitu bang. Mana saya harus mengerti dengan apa yang dia katakan. Tapi kenapa mangrove? Kenapa namanya Salome itu? Saya pun Salome kasih itu nama kalau Salome. tanya Ardiansa nggak tahu. Ardiansa coba, ada dari Jawa tahu nggak Salome? Kalau saya tahu karena Kupang sama satu lomba rame-rame tuh. sama. Salome itu Cilo. Kalau di Jawa itu namanya Cilo. Ini Cilo? Bang Cilo, iya. Kalau di tempat saya Galimpong Kalora, tempat kepiting bertelur. Iya memang betul, Bang cuma ngomong tuh kalau Salome itu kalau di NTT sama Manado itu namanya Cilo. Kalau di Jawa itu Cilo. Bang Ardiansa nggak tahu, pura-pura dengar. Kalau di tempatku ini mangrove satu loban rame-rame perempuan itu loh. Apa itu? Telur puyuh maksudnya? Perempuan itu di Telur ini puyuh kan. ditusuk jadi sate itu baru rame-rame gitu maksudnya. Perempuan itu kau nggak paham pesun. Jangan diperjelas Bun, udah kita lanjut aja diskusi. Iya. Oke, Ya, lanjut. apa tanggapannya mangrove? Mari panas keoten di bawah. Lanjut. Enggak panas, nggak apa-apa Bang, cuma nggak apa-apa, santai. Halo. Atau Victor ada yang mau ditanggapin? Victor, saya tanggapi cuman kasih masukan ke Bang Zuma karena hari ini Bang Zuma juga belum tahu gelar-gelarnya Yesus Kristus, makanya kalau berkaitan dengan tradisi Yahudi, tulisan Injil Alkitab, Perjanjian Lama sama Baru, Bang Zuma belum mengerti. Ya kalau secara bernarasinya benar, bacanya benar, tapi belum mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu sampai sekarang.
Kalau Jadi Bang mengerti Suma, itu, sayangnya Abang. Anda bersuara tapi tidak dapat mengerti kembali apa Oke bang, kata-kata oke bang. Orang mengerti itu pakai tumit, lutut, gusi atau akal. Iya. Harusnya akal, tapi Anda tidak masuk di wilayah itu. Ya. Akal. Oke, akal. Artinya di Kristen itu tidak ada paham, tidak ada mengerti, karena Kristen tidak pakai akal dalam beriman. Coba, ada nggak Kristen menjadi Kristen karena akal? Nggak ada. Orang menjadi Kristen karena percaya. Percaya saja, bukan karena akal. Akal itu, paham itu dari akal, bukan dari lutut, bukan dari tumit. Ketika Anda mengatakan Bang Suma tidak paham, berarti Bang Suma tidak menggunakan akal. Nah sekarang Anda berakal enggak? Ketika saya minta, mana dalilnya Tuhan mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Anda tunjukkan Yakobus. Siapa Yakobus ini? Anaknya Zebedeus. Nama ibunya Salome. Yang saya minta firman Tuhannya. Jangan kau sebutkan tulisan bapak-bapak gereja. Yakobus itu bapak gereja di Yerusalem, katanya. Tapi kebenarannya masih abu-abu. Yang pasti dia adalah anaknya Salome. Kan bukan itu yang kuminta. Kalau Anda berakal, maka ketika berbicara mengenai Torah, maka harus landasan pijakannya adalah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Faktanya, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub saja. Tuh. Itu baru dibilang firman Tuhan yang berdasarkan dari kitabnya Yahudi. Kalau Anda imani. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, Karisteng bukan Bani Yakub. Jadi tak ada hukum Tuhan kepada Karisteng. Karisteng itu penyembah dewa. Tidak ada hukum Tuhan dari perjanjian lama untuk Karisteng, nggak ada. Cuman Karisten supaya dianggap ajaran nyembah dewa itu sebagai nyembah Tuhan, diambillah kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk membungkus kepaganan agama Karisteng. Begitu. Masa ada Nabi mengajarkan nyembah manusia? Nabi mengajarkan makan babi. Nabi mengajarkan tidak bersunat. Mana ada? Gak ada itu. Keturunan Abraham hanya mengentaskan dua ajaran. Apa itu? Yudaism dan juga Islam. Yudaisme dari keturunan Yehuda dan Israel itu disebut kemudian di dalam kitabnya Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Tuhan mengadakan perjanjian kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Tidak ada bani lain, hanya kepada mereka, yaitu aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam setiap batin mereka. Mereka siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Kristen Bani apa? Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi Ishak keturunannya mengajarkan Yahudi. Ismail keturunannya mengajarkan Islam. Karisteng siapa yang mengajarkan? Paulus. Nah, Paulus Bani apa? Bani Roma. Nah, Bani Roma. Kisah para Rasul 20 berapa itu? 28. 28. Aku terlahir sebagai orang Roma. Gitu, Bos. Berkewarganegaraan Roma. Dan kelahiran Roma. Terima kasih Bang Rendra, barakallah. Gitu saudara. Jadi Kristen ini agama yang dibuat sendiri di bangsa Romawi, di kerajaan Romawi, di kekaisaran Romawi, supaya agama nyembah dewa itu bisa dihilangkan kesannya, maka diambillah kitabnya Yahudi sebagai topeng. Cuma satu kali yang saya mau katakan kepada Bang Suma ya, Rasul Paulus itu Anda boleh merendahkan beliau, tapi beliau lebih hebat dari Nabi Muhammad kalau mau dibilang. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Apa yang Anda buktikan? Saya bisa buktikan kalau Oke, mari kita buktikan. Mari kita buktikan kalau gitu. Anda bercerita, Masya Allah. Anda bercerita, ini bidadari yang datang ini, gimana ini? Anda bercerita, Anda bercerita kepada saya, kepada kami di sini terkait apa?
terkait dengan pengajaran Paulus tentang kedua orang tuanya. Bisa nggak? Saya juga akan membahas pengajaran Nabi Muhammad tentang kedua orang tuanya. Bisa nggak? Supaya kita seimbang nih. Ya bisa. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau meninggal saat bapaknya Abdullah, beliau lahir saat bapaknya Abdullah sudah tak ada. Jadi beliau tidak sempat mengabdi kepada bapaknya bernama Abdullah. Setelah usia 5 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal. Beliau belum bisa berbakti kepada ibunya. Akan tetapi Rasulullah berbakti kepada seluruh keluarga dari bapak dan ibunya. Itu akhlak beliau. Nah sekarang giliran Anda. Apa yang Paulus lakukan untuk ibunya dan bapaknya? Silakan. Ya kalau lihat ini kalau Paulus seorang pemimpin di gereja Kristen mula-mula setelah percaya kepada Yesus, Paulus sendiri mulai, kita lihat di Kisah Para Rasul 9:22 ya, itu Paulus sendiri udah dijanjikan Allah sejak dikandung ibunya. Jadi kalau dijanjikan sebagai apa? Ya bahwa dia akan mengikuti Kristus, dia akan percaya dan bertobat. Faktanya pernah tidak dia bertemu dengan Yesus? Ya memang nggak bertemu, tapi kan berarti dia bohong. Berarti Paulus itu dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai penyesat. Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Berarti pengakuan Paulus Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu, dipilih sebagai penyesat. Dah, selesai. Kalau dia tidak dipilih sebagai penyesat, kenapa dia nggak berdakwah bersama dengan Yesus? Kenapa justru menjadi musuhnya Yesus? Ya setelah itu kan dia bertobat Bang Cuma, makanya saya ceritakan. Katanya dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Iya, makanya saya mau kelebihan, jangan lihat dari negatifnya aja Bang. Dipilih dari sejak dalam rahim ibu berarti dia sebagai rasul. Yesus pernah bertobat nggak dari dosa-dosanya Yesus? Pernah nggak? Siapa? Yesus. Iya, pernah nggak dia bertobat? Yesus pernah berdosa. Lihat dari mana Yesus berdosa. Makanya itu karena Yesus dipilih dari sejak dalam rahim ibu untuk menjadi orang yang suci, menjadi nabi, menjadi orang pilihan. Paulus pun mengaku orang pilihan, tapi dipilih sebagai apa? Mazmur 58 penyesat itu dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Yesus mengaku, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Penyesat mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Penyesat mengaku bertemu dengan aku dalam bilik. Siapa yang menuliskan surat 13 buku dari hasil bertemu dengan Yesus di padang gurun dan bertemu Yesus dalam bilik? Itu siapa? Paulus Mangrove ini. Mangrove Paulus jawab. Udah nyerah ya Mangrove, udah nyerah. Angkat bendera putih Mangrove. Mau aku panggilkan 911? Iya, Mangrove. Sini bendera putih mau Mangrove, angkat benderamu Mangrove. Nyerahlah, ayo. Daripada kau mati. Mangrove ini orang baik. Ayolah Bang, silakan. Mumpung masih rohmu masih di jasad, bertobat. Oh ya, maaf, jangan. Ya, gimana Bang Cuma? Maaf lagi.
siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ya, Karena Paulus. Yesus mengatakan penyesat itu mengaku bertemu dengan saya di padang gurun. Itu siapa? Itu Paulus. Berarti penyesatnya adalah? Lah, itu kan banyak saksinya, bukan Paulus sendiri loh. Tidak ada masalah saksi. Yesus berkata penyesat itu mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Betul, tapi kan harus diingat bahwa itu Yesus sendiri mengatakan, Paulus, kenapa engkau Nah, justru itu pengakuan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti dia penyesat. Penyesat itu tanda-tanda penyesat. Menurut Yesus, penyesat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Anda malah cerita, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Berarti Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Berarti penyesatnya adalah Bang Mangrove, kalau diskusi tapi akalnya nggak dipakai, jangan deh ya, jangan. Ya, itu kan bebas saja menurut Bang Zuma, kan terserahlah, orang kami nggak bukan percaya menurut itu. saya, saudara. Yesusnya yang memberikan, Yesus yang memberikan kisi-kisi bocoran kepada pengikutnya, wahai pengikutku. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu bocoran dari Yesus. Makanya orang Yahudi menampiling Yesus Paulus ketika dia mengaku bertemu Yesus, ditampar, bertepak, pembohong, kami nggak percaya. Karena murid Yesus sudah dipesan, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan saya. Sebab saya nanti datang di akhir zaman. Bukan saat-saat sekarang ini. Nanti di akhir zaman baru saya datang untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Buktinya setelah Paulus bertobat, pengajarannya sama seperti apa yang Kristus ajarin gitu. Coba di mana Yesus mengajarkan makan babi? Loh, itu beda. Kamu kan harus paham, itu nggak boleh jangan ke sana dulu. Tadi Bang saudara Zuma ngerti. mengatakan setelah Paulus bertobat ajarannya sama. Yesus Ini kan mengajarkan Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus batal semuanya. Mana yang betul? Anda mengatakan sama, padahal bertentangan. Bukan batal, maksudnya digenapi, dan hukum Taurat yang menurut sipil. Lo dengar dulu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas pohon, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Karena dia penyesat, makanya dia batalkan firman Tuhan, karena dia penyesat. Yang bisa membatalkan firman Tuhan hanya penyesat, kecuali Tuhan itu sendiri. Mana di mana Tuhan membatalkan hukum Tauratnya? Gak ada yang dibatalkan, memang digenapi, Bu Bang Zuma. Kalau tidak dibatalkan, berarti orang Kristen tidak makan babi. Itu bukan dibatalkan, disempurnakan kok. Masa dibatalkan? Kok disempurnakan? Jangan makan babi. Begitu disempurnakan, makanlah babi. Gimana sih? Nah, itu buat Israel aja, hukum Taurat bagi Israel. Ya, buat Israel saja. Lalu Kristen ini punya hukum dari mana? Ya, hukum orang nggak berlaku. Iya enggak, sekarang Kristen ini nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Itu hukum-hukum itu dari mana Kristen Makanya Bang dapatkan? Zuma baca Yakobus 2 ayat 10, coba dibaca. Anaknya Salome lagi yang dibawa. Kenapa kau bawa Salome? Tadi kamu kasih dalil, kamu mau milih-milih, mau saya kasih dalil untuk berarti saudara membatalkan hukum Tuhan dengan hukum Yakobus, gitu. Itu memang bukan membatalkan hukum Tuhan sama hukum Yakobus. Memang digenapi semuanya. Loh, mana? Maksudnya digenapi gimana? Ya digenapi sama Kristus itu sendiri. Orang kamu nggak digenapi, maksudnya digenapi gimana? Babi haram, kalau digenapi jadinya apa?
Yesus tidak mengajarkan hal demikian bagi Kristen. Lalu lalu kenapa kau makan babi kalau Yesus tidak mengajarkan? Loh, maksudnya bagi Kristen kan bebas saja, apa yang dari luar masuk ke dalam itu. Itulah yang saya tanya, Bung. Kristen yang bebas-bebas saja ini dapat hukum dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen bebas-bebas saja? Hukum kasih. Free will. Nah, kasih itu adalah hukum Taurat. Baca Matius 22 nomor 34. Gimana? Loh. Iya, bagaimana Anda bisa Hukum kasih itu adalah hukum Taurat. Anda baca di dalam Matius 22. Saya bacakan pada Anda. Apa yang dikatakan Yesus? Ketika orang Farisi mendengarkan Yesus membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpulah mereka. Seorang di antara mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dan yang dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhanmu. Betul. Yang itulah hukum yang utama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang kedua. Nah, ini kata Yesus, kepada hukum inilah, kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Berarti kasih itu adalah hukum Taurat, betul? Itu memang betul itu bukan sehukum ini apa 10 apa hukum Taurat. Itu satu hukum perintah Allah. Mulai goyang ginjalmu mulai pindah-pindah loncat-loncat, jantungmu pindah ke dada kanan. Ini Yesus mengatakan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Betul, berarti kasih itu adalah hukum Taurat. Betul, itu yang paling digenapi, itu dua dari ayat nomor 1, 2 itu, Bang Juma. Berarti kasih itu hukum Taurat atau bukan? Ya termasuk, Bang. Tapi jangan generalisasi. Jangan kau bilang bukan. Jadi kasih itu adalah hukum Taurat. Sekarang hukum Taurat batal atau tidak? Ya enggak lah. Ya, Efesus 2 nomor 15. Bisa kau baca? Bang Juma baca dulu Yakobus 2 ayat 10. Yakobus anaknya Salome, ngapain kau bawa-bawa? Iya, kamu nggak baca. Kamu coba baca biar kamu kenal lah. Yakobus itu bukan firman Tuhan, Cak Ayu. Yakobus itu perkataan bapak-bapak gereja. Dia itu adalah anak Zebedeus, anak dari Salome. Salome tidak melahirkan Tuhan. Jangan kau bilang Yakobus Tuhan juga. Makin banyak Tuhanmu itu. Maunya kamu yang apa? Ikuti maunya milih-milih. Saudara, kamu ini beriman kepada siapa sebenarnya? Kok jadinya Yakobus lagi yang kau pakai bantah firman Tuhan? Yesus Kristus. Di mana Yesus mengatakan babi halal? Ya babi halal saya cari ya. Di mana dalilnya Yesus mengatakan babi halal? Saya carikan ya. Saya punya aplikasi satu aja lah di ini. Bisa nggak? Ya carilah, cari sampai gigi habis, gugur satu persatu minta permisi. Cari di mana Yesus menghalalkan babi. Ku bilang kalau ada dalilnya Yesus menghalalkan babi, sebentar ini saya ke rumah makan babi. Saya buka kamera. Na'udzubillah min zalik. Tapi apalah daya, saya komitmen. Kalau Anda bisa menunjukkan Yesus menghalalkan babi, sebentar ini saya pergi kemudian di rumah makan babi. Buka kamera. Astagfirullahaladzim. Saya tidak makan, tapi saya pakai kuah babi untuk cuci muka. Serius. Ya di Markus Bang Zuma, Markus 7 19. Markus berapa? Markus 17. Markus 17. Nomor berapa? Markus 7 ayat 15 sampai ayat 17 sampai 19. Oke, sampai nomor 19. Oke ya. Kita Markus lihat 7 ayat 15 sampai 19 ya, dibaca. Markus 7. Ya. Oke. Kita baca ya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kemudian tentang arti perumpamaan itu.
Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahami? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya yang dibuang di jamban. Lalu demikianlah ia menyatakan semua makanan. Lah, ini yang mengatakan ini bukan Yesus, ini Markus yang mengatakan itu. Markus yang berkata, demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu Markus yang mengatakan, bukan Yesus. Di mana Yesus mengatakan makanan semua halal? Di mana? Ini yang mengatakan ini, demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini fitnahan Markus. Markus ini Anda tahu siapa? Baca dulu dari awal, data dari awalnya udah benar kan, makanya bacanya pelan-pelan dan enggak. Markus yang ngomong Markus yang mengatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu kata siapa? Siapa yang mengatakan Yesus menghalalkan semua makanan? Siapa yang mengatakan itu? Markus karena Markus. Yang saya tanya Markus atau Yesus? Ya itu dari perkataan Yesus sendiri, tapi kan ditulis oleh Markus. Mana ada Markus sendiri yang menulis demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Mana Yesus mengatakan babi halal? Ya makanya baca tadi loh, halal kok babi sih? Mana ada tulis babi? Tidak ada memang babi di situ. Markus mengatakan demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini Markus makin rakus. Iya, jadi apapun yang masuk ke dalam perut itu kan nggak bisa diharamkan. Kecuali di mana dari di Markus 7 ini bercerita tentang halal haramnya babi? Enggak ada. Kamu tahu nggak cerita, saudara? Markus 7 ini bercerita apa coba? Ya tentang apa perbuatan tentang apa? Atau tentang hal-hal yang tidak bisa, yang menurut manusia itu salah. Contohnya kamu bilang makan babi, apapun yang mau makanan kayak itu, tentang apapun yang mau masuk ke dalam perut itu semuanya halal, kecuali apa yang keluar dari perut. Artinya perkataan yang keluarnya dengan pikiran yang kotor itu semua haram, karena tergantung pikirannya, baik apa buruk itu, tergantung ucapan seseorang. Markus 7 itu tidak ada bercerita tentang babi. Itu bercerita berbeda dengan makanan babi. Itu tidak sedang membahas tentang babi. Tak ada cerita babi di situ. Orang-orang Yahudi itu tidak membahas. Orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah menghalalkan apa yang diharamkan. Ini itu cerita kan menegaskan kepada hukum Taurat, Bang Juma. Kamu nggak paham ya? Itu kenapa? Konteksnya tentang apa? Baca dulu lah. Anda lucu. Bukan Markus lucunya, 7. Anda sendiri nggak paham. Bagaimana Anda bisa memahami itu? Dengar, orang Kristen bertanya tentang itu, tentang babi itu ya fokus ke situ. Markus sebut kaki 4, babi hutan. Markus 7 ini bercerita babi atau bukan? Ya bukan, terasa itu secara general itu apapun yang seluruh apa yang masuk dalam perut. Coba ku baca dari nomor 1-nya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat ke Yerusalem menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis. Apa yang dimakan oleh murid Yesus? Babi. Bukan apa yang aku tahu. Bukan. Sebentar dulu. Bukan babi kan? Bukan babi dulu kan? Sebentar Bang Juma. Kalau kepada hukum Taurat itu berkaitan dengan orang murid Yesus itu dulu mereka mau makan cuci tangan di apa? Tapi Yesus mengatakan tidak demikian. Karena mereka terlalu patut sama hukum Taurat itu. Berarti di sini hukum membahas sipil. halal haramnya babi atau bukan? Ya itu tergantung, sama itu secara general. Tidak ada masalah babi di sini. Ini masalah najis atau bukan najis, betul? Karena mereka mau sesuatu harus makan cuci tangan, jadi antri-antri gitu lah. Ini ada kaitannya dengan babi atau tidak? Ya tidak berkaitan, tapi itu semua tidak masuk berkaitan. secara general. Lalu yang mengatakan dengan demikian dia telah menghalalkan semua makanan itu siapa? Ya Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Nenekmu kiper. Markus
Markus pengarang Bible. Markus ini muridnya Yesus. Iya, tapi apa yang dikatakan? Apa yang mereka? Ya, Coba- mereka coba, menulis sesuatu Lanjut, sesuai dengan apa Mangrove, yang didengar. Mangrove baca Nah, ini 20, 21. Bunda Rama, kamu nggak ngerti apa-apa sama Bang Sekarang Juma. begini, saudara. Sekarang begini, umat Islam kan mengharamkan babi. Tiba-tiba saya dan murid-murid saya makan tanpa cuci tangan. Kemudian datang orang-orang yang di luar kelompok daripada saya mengatakan, kenapa muridmu kemudian makan tanpa cuci tangan? Saya mengatakan bukan yang masuk ke mulut yang najis, tetapi yang keluar dari mulut itu najis. Tiba-tiba ada yang menulis, dengan demikian Bang Suma telah menghalalkan babi. Apa nyambungnya? Ya karena kamu nggak ngerti tradisi Yahudi, Bang Juma. Kenapa saya yang tidak Kamu mengerti boleh sih? baca, tapi kamu sendiri nggak ngerti hukum Taurat itu. Sekarang ditulis dengan tradisi orang-orang Yahudi boleh nggak makan babi? budaya orang Sekarang orang-orang Yahudi boleh nggak makan babi? Ya nggak bisa mereka, karena hukum Taurat Nggak berlaku boleh. bagi mereka. Terus kenapa Markus menuduh Yesus mengatakan boleh makan babi? Yesus menggenapi semuanya, bahwa semuanya tidak benar. Menggenapi Itu yang semuanya. diselamatkan oleh Menggenapi. manusia. Kok menggenapi? Iya. Kok jadinya makanan haram jadi halal? Bang Juma kan berdiskusinya sama saya orang Kristen. Bagaimana saya tidak Oh menerima iya, hukum Anda sipil Kristen Yahudi. memang Anda itu pemakan babi, bahkan Nah, dalam itu. tubuh Anda itu separuh babi. Betul, Tapi nggak yang saya apa-apa. bahas ini Begitu saya terima, Bang. ajaran Tapi kalau- Yesusnya yang kubahas, bukan ente. Kalau ente saya paham, ente itu pemakan babi. Loh, Saya kamu paham. bilang aja, Yang Bang saya Juma begini, bahas Bang ini Juma. bukan ente. Bang Juma yang bilang saya bahas begini, Yesus. saya mau mengikuti ajaran Yesus. Ya jelas. Yesus tidak makan babi, muridnya tidak makan babi. Hukum sipil itu diakhiri sama Hukum sipil. Iya. Kamu tahu hukum Yesus hukum mengatakan Taurat itu di terdiri dalam dari Matius berapa 5. bagian? Matius terdiri dari 5 berapa bagian? nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Baca Yakobus, kamu nggak mau baca gimana sih? Yakobus itu bukan ajaran Yesus. Saya kasih dalil tapi kamu nggak mau, makanya saya bernarasi liar aja biar paham. Yakobus, kutanya dulu sama aku. Saudaraku ini. Yakobus itu siapa menurut Yesus? Ya, Yakobus itu semua biarpun bagaimanapun yang di dalam Alkitab itu perkataan Yesus, firman Tuhan semuanya diilhamkan sama Roh Kudus. Mati meja. Kamu kan nggak percaya. Orang kamu nggak percaya Kristus karena kamu sendiri nggak ada Roh Kudusnya. Bagaimana kamu bisa percaya dan bisa menurut? Apalagi itu Roh Kudus? Iya, karena kamu nggak percaya apa yang sama bilang Yakobus, kamu nggak paham. Matius, kamu pakai Bang Zuma. Yakobus ini siapa? Yakobus ini siapa? Kutanya dulu samamu. Yakobus murid Yesus lah. Yakobus murid Yesus. Ya. Yakobus kamu katakan sebagai murid Yesus. Iya. Oh, Yesus mengajarkan kepada Yakobus untuk makan babi. Ya tidak demikian. Nah. Yesus mengajarkan Yakobus untuk membatalkan Taurat. Bukan Taurat tuh saya udah 3 kali saya ucapkan bahwa saya mengatakan bahwa Taurat tuh bukan dibatalkan, digenapi. Bagaimana bisa ndak Anda membedakan antara digenapi dengan dibatalkan? Digenapi apa yang dibatalkan? Akar katanya genap. Ya digenapi, ya disempurnakan oleh Yesus. Disempurnakan. Oke, disempurnakan. Babi haram ketika disempurnakan menjadi apa? Ya bebas. Sekarang bukan diselamatkan. Berarti bukan digenapi, berarti dibatalkan. Kucluk. Kan itu bukan masalah makanan doang, ini masalah kepada iman. Mama, itu yang menyelamatkan itu masih Kristus. Bukan Taurat. Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Penggenapannya adalah ketika orang makan babi membatalkan Taurat, tidak lagi mengharamkan babi, maka penggenapannya adalah orang itu harus masuk neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Barang siapa yang meniadakan
Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah atau terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Barang siapa yang terciduk memakan babi, berarti penggenapannya dia masuk ke dalam neraka. Itu baru disebut penggenapan. Haramnya babi ketika digenapi kok jadi halal. Kalau menggenapi itu artinya melengkapi. Kalau membatalkan itu yang tadinya dilarang sekarang tidak lagi. Itu berarti membatalkan. Contoh, rakyat Indonesia harus patuh kepada larangan melintas tanda-tanda rambu lalu lintas seperti lampu merah. Barang siapa yang melanggar lampu merah akan dikenai hukum, denda, sanksi. Itu. Ketika digenapi, Anda maksudnya digenapi adalah dihapuskan hukum itu. Orang sudah bisa nyebrang, kemudian lampu merah. Itu bukan digenapi, itu dibatalin. Itu bukan digenapin itu. Yang dikatakan digenapi adalah pada saat ada orang yang melintas lampu merah, tabrak, kemudian dia dikasih sanksi, dia disel, dia dibayar denda karena nabrak orang, karena melanggar lampu merah. Dengan dia membayar hukuman, itu baru disebut penggenapan. Itu penggenapan, melengkapi dari hukum yang sudah ada. Jangan kau melintasi lampu merah. Ada yang melintas, penggenapannya apa? Ditilang. Itu Ya, penggenapan. Bang Juma, Jangan engkau jangan engkau membatalkan hukum Taurat. Ketika ada yang membatalkan, maka dia akan menempati neraka. Nah, Kristen membatalkan, penggenapannya apa? Kristen masuk neraka. Jangan kau melanggar lampu merah. Penggenapannya adalah membongkar tiang lampu merah. Saya dulu Bang Juma. Parah kali orang ini. Saya dulu Bang Juma. Bang Juma, maksudnya dari penggenapan itu bukan masalah tujuan hanya masalah urusan makanan, itu nggak penting. Yesus datang itu untuk menggenapi semua nubuatan tentang dirinya. Yesus mengatakan Matius 5 dulu. Ucapan Yesus. Saya dulu lah. Barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang membatalkan, barang siapa yang menghilangkan, melenyapkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, kakaknya, bapaknya, kakeknya, opungnya, tantenya, maka dia akan menempati tempat terendah alias neraka. Itu kata Yesus. Maka barang siapa yang meniadakan haramnya babi, maka dia kemana? 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 Neraka. Silakan Anda robek mulut Anda dengan mengatakan, oh itu kan sudah digenapi. Apanya yang digenapi? Genapi itu berarti melengkapi. Bang Zuma, bagi umat Kristen, umat yang percaya itu digenapi itu bukan masalah. Ini masalah iman. Umat yang percaya. Masalah keselamatan. Iya, keselamatan umat itu sendiri yang bukan masalah percaya. urus makanan. Hanya gara-gara babi bukan hutan. urus makanan. Hukum Taurat itu tergantung dengan hukum makanan atau tidak? Ya terhukum, tapi itu tidak terikat, Bang Zuma. Itu pintar. Itu pintar. Tidak terikat sama itunya. Yang lebih penting sekarang itu, Yesus mengatakan, meskipun yang paling terkecil, makanan babi haram itu besar atau kecil? Ya besar Bang, bukan besar. kecil. Berarti barang siapa yang menghalalkan makan babi, maka dia akan menempati neraka. Itu dalilnya. Matius 5 nomor 19. Makanya orang Kristen itu diusir di Matius 7 nomor 22, 23. Karena Yesus mengatakan, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena Kristen anti terhadap ajaran Tuhan, anti terhadap Tuhan. Kristen lebih memilih menyembah makhluk halus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus di Pulau Patmos. Itu Bang. Bang Juma. Bang Juma. Yuk. Bang Juma kan tadi ini kutip dari Matius. Saya tanya, Matius itu siapa? Tadi saya mau sebut Markus, Yakobus kan nggak mau nih. Anda dibenarkan dari Matius. Dari tadi saya dengarnya Anda banyak menggunakan Matius. Itu dibenarkan. Kalau saya sebut Markus, Lukas, Yakobus, kamu nggak mau. Bagaimana? Maksudnya gimana sih? Penulis Matius mengaku melihat Yesus bersama dengan Matius. Di mana dalilnya? Matius 9 nomor 9.
apa yang dikatakan oleh pengarang Matius. Coba Anda baca di sana. Kata dia di dalam Matius 9. Coba Anda baca. Ada nggak yang bisa baca? Matius 9. Penulis Matius sendiri yang berkata bahwasanya dia melihat seseorang. Yesus setelah pergi dari situ, Yesus melihat seseorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Ini pengakuan penulis Matius. Berarti penulis Matius ini melihat Yesus bersama dengan Matius berdasarkan Matius nomor 9. Matius 9 nomor 9. Nah, di situ di Matius yang saya katakan tadi, Matius 5, 19, itu tinta merah. Berarti menurut Matius itu perkataan Yesus. Sedangkan Yakobus, ada nggak Yakobus itu bercerita tentang perkataan Yesus? Ada nggak? Ada nggak tinta merah di Yakobus? Coba tunjukkan ke saya. Yakobus 1, salam dari Yakobus, hamba Theos dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ada nggak di situ ucapan Yesus? Ini surat. Salam dari Yakobus. Ini surat kepada yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala pekda, kepala gimpe, penjual tarajung, onde-onde di tempat yang ada di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu penghasilan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintakan kepada Theos yang memberikan semua itu dengan murah hati, dengan membangkit dan tidak mengungkit-ungkitnya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini apa ini? Ini apa? Apa ini? Firman Tuhan kah atau apakah? Anaknya Salome ini menulis apa ini anaknya Salome? Sabda Yesus kagak, firman Tuhan juga kagak. Ini cuman surat pribadi kepada jemaat yang ada di tanah perantauan. Ini surat. Anaknya Salome bikin surat. Bukan firman Tuhan, bukan juga sabdanya Yesus. Jadi tidak bisa kau bantah pernyataan-pernyataan Tuhan dengan surat-surat kepompong yang ditulis oleh Yakobus. Kau carikan saya tinta merah di Yakobus kalau Anda temukan. Dari Yakobus 1 sampai kepada Yakobus 5, tidak ada sederet kata pun yang berasal dari Yesus dengan tinta merah. Kau cari sekarang. Yakobus 1 sampai Yakobus 5, kalau ada tinta merah di sana, saya lagi-lagi ke rumah makan menu B2, saya pakai kuahnya untuk cuci muka. Kalau ada, carikan saya tinta merah sabda Yesus di surat Yakobus 1 sampai Yakobus 5 kalau ada. Tidak akan Anda temukan. Berarti Yakobus ini murni karangan Yakobus anaknya Salome. Jangan kau bawa-bawa untuk membantah firman Tuhan atau sabda Yesus. Tak bagus. Sedangkan Matius itu tinta merah, pengakuan Yesus sendiri. Aku Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil loh, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, kamu menghilangkan Torah, kamu tidak lagi sambat, kamu tidak lagi menyembah Elohim, kamu tidak sunat, kamu makan babi, kamu makan pararang, kamu makan padale, kamu makan biawak, kamu makan monyet, makan gorila, semua kau ambat. Itu sudah melanggar perintah Tuhan, itu sudah menghilangkan hukum Torah. Maka kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makanya kalian diusir ke neraka. Itu dalil, Bung. Jangan kau bawa-bawa Yakobus anaknya Salome. Gak lucu. Diskusi agama kau bawa surat pribadi. Ya, saya kira begitu untuk sementara. Saya ibadah dulu. Silakan dilanjut dengan guru-guru saya yang ada di sini. Demikian. Bang Mangrove, Yesus melarangmu untuk tidak makan babi, tapi kamu masih makan babi. Jangan, Dik, ya. Jangan. Mantaps Gurunda, mantaps Ikhwan yang di bawah. Mantaps nggak Gurunda penjelasannya? Mantap Res, tapi suaramu itu aduh. Gimana Mangrove? Sudah tobat? Mangrove,
Ya tetap kokoh pada iman saya, pada iman kebenaran itu sendiri. Kamu nggak boleh bang, Apanya? Kamu kalau Mantap ya. Tunggu bun, tunggu dulu bun, dikit bun. Bunda dikit. Nah kalau mantaps, datanglah ke acaranya Gurunda HUT API pertama dengan jargon selamat datang di kebenaran di Ciater The Flamboyan ya ikhwan ya, harga tiketnya 350k, silahkan DM Kores ya, DM di Mojokerto kah? Di mana? Di Bandung Bang Ruf. Bang, 350k itu dapat apa aja kemarin ada yang nanya. Wah, banyak loh, dapat baju api, satu kodi, nggak ada yang satu aja. Lalu kemudian buku Filistin dan juga dinner gitu, serta foto gratis bersama Gurunda, foto yang proper gitu ikhwan. Oke, sip, mantap, selanjut lagi. Apanya yang kau bikin, yang kau ini di keristing itu apa? Apanya? Kau Tuhan kau itu Yesus, apa yang menarik itu dari Yesus? Dia kan manusia, Mang Rob. Ayo sekarang Mang Rob, disebut, udah saya lama mau kita sebut. diskusi, Loh, nggak tobat-tobat bukan kau. dia manusia aja, ini gelarnya sampai ratusan gelar Yesus itu. Kamu selama ini nggak tahu ya, umat Muslim nggak tahu. Oke, saya tanya Yesus dulu kau. Kristus itu. Apakah menurutmu Rasul itu adalah Tuhan? Ya Rasul bukan Tuhan. Dari mana yang bilang Rasul Tuhan? Emang Rasul Berarti Tuhan? Paulus Rasul ya? Iya, Paulus Rasul. Jadi kau Rasul. bilang, Nggak boleh bolak-balik kayak di Islam. Rasul bilang Nabi, Nabi bilang Rasul. Gimana? jadi menurut saya pastikan dulu kalau Rasul itu bukan Tuhan, betul? Ya betul lah. Kamu katanya punya otak. Islam tuh bilang ayo akal gitu. Masa Bunda Rama nggak punya akal yang benar? Berarti ini Ya, kau berarti nih. Berarti saya kasih besar dulu ya, biar kau di otakmu ndak buntu lah. Iya dibesarkan. Nih, baca nih kau nih. Kalau Rasul bukan Tuhan tuh. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu siapa, Mang Rob? Yesus Kristus. Pinter. Berarti Yesus apa, Mang Rob? Ya itu dia genapi, ini saya bacakan ya, itu gelarnya. Tiba-tiba dia stres, tiba-tiba dia jadi ODGJ kalau membahas Yesus Rasul. Tadi dia sehat. Tadi kok sehat tuh aku tanya. Sebentar dulu lah. Kau kutanya tadi tuh, kalau Rasul itu apakah dia Tuhan? Bukan. Di mana otaknya Bunda? Dibilang aku nggak ada otak. Itu beda dengan di Islam ini itu. Dikasih Yesus Rasul, tiba-tiba jadi stres, pura-pura ODGJ. Yesus apa di sini, Mang Rob? Yang pandai baik hati dan pandai menabung. Apa dia di sini Yesus apa? Mang Rob? Ya Rasul. Berarti Yesus bukan? Bukan Rasul toh, ada di situ ada imam besar ya kan? Loh, berarti Yesus bukan? Ayolah, kok Iya, tiba-tiba Yesus jadi lah. bodoh? Kenapa? Tadi kok pinter? Ini saya sebutkan Saya ya tanya gelarnya. tadi tuh, Mang Rob, kalau Rasul itu bukan Tuhan atau Tuhan, kau bilang, di mana Rasul itu Tuhan? Rasul itu bedakan, Bunda. Masa Bunda Ya, tidak ini punya gelarnya, otak? ini gelar. Saya tanya Rasul ini Yesus Rasul. Kau bilang kalau Rasul bukan Tuhan, Yesus di sini Rasul. Berarti Ya, Yesus bukan? Yesus memenuhi semuanya itu sampai melampaui segalanya. Tiba-tiba dia gila kalau menyangkut Yesus. Berarti kok bener. Berarti 1 Korintus 4:10 mangrove botol karena Kristus. Ini kau ini. Bunda Rama, saya Tiba-tiba kok bacakan botol. gelarnya. Ada 114 gelar. Tidak, saya bagi tidak Yesus. berbahas. Saya tidak membahas gelar. Saya membahas Rasul. R-A-R-A-S-U-L. Rasul. Kau bilang, Bunda di mana otaknya masa Rasul Tuhan? Jangan dibolak-balik kayak di Islam. Nabi Rasul. Lah, berarti kau yang gila nih. R-A-R-A-S-U-L. Rasul dan Iya, imam saya besar udah- yang saya kita udah paham, yaitu. Bunda Ya Rama, itu dengar siapa? saya. Kamu kan Ulangi mau dulu. belajar dari saya nih. Ayo dengaran omong Ulangi saya. dulu ulangi dulu siapa Islam Rasul? tuh semua harus belajar dari Kristen biar Ini pintar. saya Nanti ajari enggak- kau. Saya ajari dulu kau. Kau tolak. Cari gimana, Kau tadi kamu enggak tolak. Yesus adalah Rasul. Kau bilang orang Islam itu bolak-balik ini itu. Sekarang tiba-tiba kau hilang kesadaran. Kau tiba-tiba udah geje. Kau kenapa sih? Ayo sembuhkan dirimu. Ayo.
Come on, brother. Mangrove. Ngomong. Ah, kau tadi mengatakan kalau rasul itu bukan Tuhan, Bunda. Sekarang di sini Yesus Ya, rasul, rasul. berarti Yesus bukan? Ya itu Yesus Yesus bukan? gelar imam besar juga di situ. Astagfirullahaladzim. Kamu kok ambil rasul? Ini Pak? Itu rasul, imam besar juga. rasul. Di situ. Jangan dulu ke sini. Ini juga manusia nih kalau imam. Ini dulu. Ini dulu. RRA SUSU bacanya. Ya, rasul. Ya. Ras pinter. Kalau Yesus adalah rasul, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan, rasul, imam besar, raja. Tiba-tiba dia gila. Tiba-tiba Ya, dia tidak. bodoh. Udah 1 lama, Korintus Salome. bener 1 Korintus 4:10 oten botol karena Kristus. Kalau menyangkut Yesus kok tiba-tiba jadi botol? Kok kenapa? Tadi Ya. kok sehat? Ya innalillahi. Dengar dulu, dengar. Tiba-tiba. Makanya gue bilang, Bang, jangan karena demi menuhankan anak manusia ini kok jadi botol. Jangan. Ya udah gantian lah, Kau kan Bunda punya Rama kamu akal. kayak Bunda Rama kamu tuh kok cerewet banget dari tadi. Enggak belum Kan makan kau siang. bilang itu saya tidak punya Iya, udah otak dengar saya tadi, dulu, Mak. saya jelasin. Dengar kata-katamu. Bunda Udah ini di dengar. mana otaknya ini? Masa rasul itu Tuhan? Di sini rasul tuh. Ini Yesus. Kalau Yesus rasul berarti bukan Mangrove. Ayo, Mangrove pinter. Kalau Kenapa? Yesus rasul berarti apa, Mangrove? Yesus Tuhan. Tetap botol Mangrove. 1 Korintus 4:10. Mangrove. Kayak dulu ya saya Nggak dulu. berubah kau. Nggak berubah kau ya. Tetap botol kau dari dulu sampai sekarang. Aduh. Bunda Rama besarkan saya. Buat apa kau botol begitu? Saya tunjukin datanya biar kamu tahu. Apa? Intinya kau tuduh saya bodoh tadi, kau tuduh saya tidak punya otak. Kau bilang, mana rasul itu Tuhan, Bunda? Di mana otaknya? Beda kami dengan Islam, dia bolak-balik kalau Islam. Lah ini kau, di mana otakmu? Di mana otakmu? Ayo. Iya. Mana otakmu? Ayo. Akui dulu Yesus rasul. Akui. Ya, Yesus rasul harus diakui dong. Masa nggak? Kalau Yesus rasul berarti bukan Bukan apa? Itu Yesus Tuhan lah. ya, tiba dia bodoh kalau menyangkut Yesus dia bodoh. Ya Allah ya Rabbi, kenapa kau jadikan dirimu botol kalau menyangkut Yesus? Saya besarkan ya, lihat. Saya besarkan. Saya besarkan ini. Astagfirullahaladzim. Saya tanya kau. Saya kasih lagi data. Ini dulu selesaikan. Jangan kau dulu kau dulu selesaikan ini. Di sini ya Yesus rasul. Ya, berarti dia bukan Tuhan tuh. Akui dulu dong. Baru kau dibesarkan, ayo. Akui dulu, ayo. Masa kau jilat ludahmu sendiri? Nggak boleh begitulah. Kenapa? Ini ibarat kau meludah. Mangrove. Ini ibarat kau meludah, Bang. Kau jilat ludahmu itu kan jijik. Ayolah. Akui dulu. Kenapa? Kau harus gentle, ini akui dulu. Tadi kau bilang kalau rasul itu bukan Tuhan, Bunda. Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Wes sudah, jangan bahas itu. Nah itu dia tuh Tuhan sendiri. Kau sendiri. Berarti kau jilat ludahmu. Kau jilat ludahmu sendiri tadi. Ingat loh, direkam ini loh. Direkam loh. Kau nggak malu. Orang kamu kan bukan belajar dari Kristen, harus rekam loh. Kalau nggak rekam lupa, kamu tanya lagi. Iya. Bunda, saya pengen belajar dari beliau, boleh nggak Bunda? Bolehlah. Dasar kuclu. Jadi gila gua gara-gara Yesus. Bang Mangrove, Lanjut, Bang. Bang Mangrove, ajarin saya dong Bang, menurut Abang atau menurut ajaran Abang itu, Yesus ini lahirnya di mana? Yesus lahirnya di Bethlehem. Iya, di mana tepatnya? Michael Eder. Iya, di mana itu Bang? Ya di Israel Bang. Kalau di mana, kalau terlalu pojok-pojok saya nggak paham Bang. Lah tadi katanya mau ngajarin. Ya udah, kalau saya kan udah kasih tahu secara detail di RT mana saya nggak tahu Bang. Oh, tepatnya Abang nggak tahu ya? Urgensinya apa? Nggak, cari tuh yang urgensi, yang menyelamatkan itu yang penting Bang. Kalau kayak hukum Taurat yang nggak penting nggak usah ditanya-tanya, nggak sebab. Urgensinya di mana Bang? Kalau yang menemukan tempat dia lahir dan membangun gereja di sekitarnya itu kaum pagan dan mengajarkan pagan, menurut Abang nggak penting Bang? Yang di mana kaum pagan, maksudnya di mana? Oh, Abang nggak tahu ya? Enggak, maksudnya gimana? Yang jelas. Oh, nggak tahu ya. Saya pikir saya mau belajar dari Abang nih. Sekarang saya ngajarin Abang nih Bang. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini kalau abang cari tahu cukup dalam. Itu saya cari secara general, saya tahu, saya dengar, tapi saya nggak Di bahas mana? itu bang. Kamu Iya di katakan. mana? Di mana? Oke, ditanya di mana? Ya di Yerusalem lah, udah di sana. Iya, ikan katanya abang mau ngajarin saya, ajarin dong. Siapa bilang saya ajarin bang? Bah, tadi bilang ke Bunda Rama Konteksnya mestinya apa? Muslim Tentang belajar gelar. soal kekristenan sama Iya, soal Islam Yesus harus sama belajar dari orang Kristen. Kristen. Tadi tentang gelar-gelar Yesus, apa semua itu berkaitan dengan Yesus? Iya, Kalau ini dari sekarang itu, saya Bang, nanya, abang kan udah tahu rencana banget manusia, nih rencana soal Allah itu kok sendiri. panik, kok emosi. Nggak Santai panik, aja Kristen bang. tuh sejak kapan Kristen panik kayak Muslim? Kamu tanya aja, kami nggak panik. Wah, kok nyerang? Santai Benar. aja bang. Kenapa Udah, panik? Kenapa justru saya emosi? lebih santai. Loh, nggak mau emosi bang. Kan nggak emosi, memang suara saya gini. Kalau Iya, kamu saya emosi. Oh, apa? ya udah, saya nanya nih bang. Iya. Yesus itu lahirnya di mana? Di Yerusalem. Di mana? Ya di Bethlehem itu aja wes sudah. Untuk Iya, apa di yang- mananya? Kalau sejarah Bapak tinggal cari di internet kan udah ada di situ. Nah, Cari. ini saya mau ngasih tahu. Untuk apa? Maksudnya untuk Karena apa? Saya bisa cari sendiri. karena riwayat ini dari kaum pagan. Nggak terserah abang, saya nggak ikuti. Kristen tuh nggak bisa ikutin. Iya dikatakan iya kalau Ini kenapa ngomongnya langsung kayak gitu bang? Santai aja Nah, bang. memang Coba karena minum. kamu bilang mau Coba pagan minum pun- dulu bang. Coba minum dulu. Ngopi umat yang dulu. berdikari, Santai Bang. aja gitu. Bang nggak bisa. Hmm? Kami bukan umat Kristen tuh bukan seperti kamu. Kenapa sih kamu- ngomongnya kayak gitu? Abang santai aja dulu. Santai. Saya Coba. santai bang, saya santai. Tapi kamu bilang pagan pun terserah abangnya. Saya nggak bisa ikuti itu. Karena Kristus Oh, bukan emosi karena dibilang pagan. Oke, saya nggak bilang pagan deh. Ya terus? apa dasarnya saya harus emosi? Untuk apa? Iya terus ngomongnya santai aja, tenang aja. Santai bang, santai bang. terus. Maksud saya urgensi yang lebih penting tentang hal yang kita praktek tiap hari bukan masalah. Oh di mana ada patung aja saya nggak peduli. Gimana sih bang? Urgensinya agamanya abang ini, kepercayaan abang ini berdasarkan apa? Sumbernya dari mana? Kalau dari kaum pagan di abad keempat, ya percuma, nggak bisa. Emang tahu Kristen? Abang bukan Abrahamik, abang Tuhannya nggak satu, gitu, nggak monoteis. Kata siapa yang bukan Abraham? Oh, abang monoteis? Ya iya dong. Oke, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Nggak ada Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, katanya monoteis, berarti ada kuasa Tuhan lain yang menciptakan kejahatan di luar Tuhan abang. Enggak, saya tahu. Sebentar katanya monoteis, tapi begitu ditanya Tuhan yang mencipta kejahatan nggak menciptakan, berarti ada Tuhan lain nih. Gimana nih abang nih? Katanya monoteis nih. Tahu saya Tuhan nggak pernah menciptakan kejahatan. Yang buat kejahatan tuh manusia itu sendiri. Oh, Tuhan nggak menciptakan kejahatan bang? Saya tanya kamu sendiri Bang, bingung-bingung. Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan bang? Ya enggak lah, orang manusianya sendiri. Enggak. Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan ya? Enggak, bagi manusia itu untuk hidup yang kekal, tapi melakukan kejahatan siapa? Manusia sendiri itu. Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan ya? Nih. Menurut Kristen udah jangan double di situ, saya nggak suka Iya, kamu. oke. Nih, abang tahu Textus Receptus nggak bang? Udah ada, kamu tanya aja. Enggak, abang tahu Textus Receptus nggak bang? Saya nggak sejarawan, Anda tanya. Bukan, iya ini bukan sejarah, ini Bible abang. Abang jangan panik dong. Ya, iya, saya bukan belajar ini. Iya. Itu urgensinya. Saya belajar Ini urgensinya untuk menjawab kebohongan abang. Nggak benar. Nih, Textus Receptus Bible. Kita Iya. ke KJV, King James Version. Ini Bible dong bang. Ini Bible abang, standar internasionalnya. Ya. Ini kita buka nih. Nah, habis itu enggak, ini saya bukain kalau abang bohong. Enggak, kamu buat tanya saya nih, bohong apa? Nih, saya buka nih Isaiah 4 Isaiah, kita ke nomor 45. Habis itu kita ke nomor punggung 7. Nih, kita baca ya. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Menciptakan kejahatan. Tadi katanya nggak menciptakan kejahatan, abang tipu-tipu nih. Jadi kitabnya monoteis, abang nggak monoteis gitu loh. Ajaran pagan rupanya. Aduh, nih ntar membisu 1000 bahasa nih. Aduh, nih kita pusing nih ngadepin yang begini. Jadi gue yang ngajarin tadi niatnya belajar. Bang Jibril, Oi, maaf ya. Oi, Nah, itu gimana tuh? Tadi saya udah bilang bang. Kalau mau belajar itu sama orang-orang yang berdebater, saya ini jemaat biasa. Saya udah bilang kan. Siap.
Oh siap. Jadi kalau nah, itu aja bang mengerti kalau bang itu Oke, bagi saya. siap. Ya udah. Ya udah ya. Ya udah kita ngobrolin aja bang. Kalau abang Harga bilang cabai daerah rumah abang berapa bang? Apa? Harga Ya, cabai. 120.000 lah, 120.000 per kilometer, per kilogram, per kilometer atau kilogram ya? Iya Bang Jibril benar. Sekarang saya tanya Bang Jibril. Iya Bang. Saya boleh tanya Bang, boleh nggak? Boleh dong. Anda tolong mencerita. Saya bertanya kepada Anda. Kalau memang Anda apakah? Tapi sebelumnya saya bertanya, apakah Anda menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Saya menyembah Allah Subhanahu wa taala pencipta langit bumi beserta isinya. Yang Allah Abraham, Ishak dan Yakub bukan? Itu. Berarti iya, nabi-nabi sebelumnya juga Bang. Iya, betul. Oke, itu pertama. Dari dasar penciptaan, awal penciptaannya, saya pernah baca di Quran. Tapi bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dari awalnya menciptakan kapal. Kapal itu untuk apa, Bang? Ini di ayat berapa ini, Bang? Saya bertanya ya, saya nggak mau menistakan, memang betul ada apa adanya. Tapi bagaimana? Saya pernah baca tuh ayatnya. Saya tahu, Muslim pasti tahu. Enggak, tapi ayat berapa itu, Bang? Biar kita baca yuk sama-sama yuk, biar kita sama-sama belajar yuk. Saya kurang ini, tapi saya pernah baca lupa. Saya nggak punya Quran, betul. Enggak, iya kan minimal bisa tahu gitu. Al-Baqarah ayat 47 gitu atau berapa gitu. Ini abang nanya dasarnya angan-angan cita-cita kita pusing Bang. Oh pusing juga, berarti nggak usah tanya apa-apa. Ya, enggak, gitu. maksudnya ayo kita buka sama-sama gitu. Ya nggak usah, nggak apa-apa. Karena saya betul kalau ini nggak apa-apa, nggak usah jawab apa. Soalnya saya tahu Anda bukan ulama, jadi nggak bisa. Iya, saya bukan ulama, saya apologet. Enggak, tapi balik lagi ke tadi Bang. Tadi kan kita ngomongin monoteis, abang kan ceritanya Tuhannya satu. Tuhan memang satu aja. Di Kristen memang bilang 3. Tanya seluruh dunia, nggak ada Tuhan 3. Oh itu kata si Edis Tuhannya 3. Enggak, tapi udah balik lagi ke kita kan, Edisnya nggak ada di sini, kita ngapain gibain orang? Enggak, ini Bang, abang bilang Tuhan abang satu, Maha Pencipta nggak? Oh Maha Pencipta, bukan Maha doang. Nah, tapi tanya ada. Tapi nggak nyiptain, tapi kan tapi ada tuh, wah kok nyerang tuh, panik tuh. Abang kenapa sih kebiasaannya begini Bang? Lagi ditanya langsung tantrum. Kamu kan iya menggaris bawahi maha namanya maha kuasa ya, Tuhannya maha kuasa lah. Iya nggak usah tantrum, kenapa? Abang kebiasaan dari kecil begitu ya? Kalau ditanya apa-apa, wah gitu ya? Enggak, saya enggak. Ya udah santai, santai aja. Iya udah santai aja. Kamu kan nggak mau ditanya balik, bagaimana Anda konsisten nggak? Lah tadi saya boleh ditanya yang soal ayat Al-Qurannya ayat berapa, surat berapa? Boleh ditanya Bang Asli. Iya boleh, surat berapa ayat berapa? Nggak, abang tanya aja langsung. Saya nggak mau tanya iman Kristen. Ya udah, itu saya yang tadi saya tanya. Tuhan abang satu, Maha Pencipta nggak? Maha Pencipta dan Maha Kuasa untuk segala-galanya. Mantap. Mantap. Langit dan bumi. Mantap. Mantap. Tapi 3 menit yang lalu abang bilang Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Kalau kejahatannya memang Yesus tidak menciptakan kejahatan. Jadi dia nggak Maha Pencipta dong Bang? Dari Allah yang menciptakan bumi ini tuh untuk Jadi dia nggak Maha Pencipta dong Bang? Kalau dia nggak nyiptain kejahatan juga, gimana sih? Nah, tapi iya Maha Kuasa, tapi Allah kan dari sejak awal bahwa dia menciptakan. Ini abang pelin-pelan nih. Statement pertama Maha Kuasa, statement kedua dia nggak menciptakan kejahatan. Gimana sih? Dengar dulu, terserah Anda, Pak. Oke, saya kan nggak menghakimi Anda. Siap. Setahu saya Allah menciptakan manusia itu untuk hidup yang kekal. Ya kan? Ya itu udah Bang. Iya, abang bilang katanya Tuhan abang Maha Pencipta. Tapi begitu ditanya menciptakan kejahatan kan enggak. Gimana itu? Maha Pencipta tapi bukan berarti harus menciptakan kejahatan. Abang tahu definisi Maha Pencipta nggak? Ya Maha Pencipta ya segala-galanya. Nah, dia menciptakan segala-galanya. Ya, tapi bukan untuk kejahatan. Tapi nggak menciptakan kejahatan. Ini gimana sih, abang? Ini pagan sekali nih, abang nih. Untuk hidup yang kekal. Enggak, abang nih pagan sekali nih. Jadi kalau Tuhannya Zeus, habis itu lawannya ada yang kejahatannya nih namanya Slytherin atau namanya Typhoon gitu. Ada Tuhan lain gitu yang menciptakan kejahatan gitu. Ya menurut abang, kalau saya sendiri enggak lah. Lah enggak, ini abang yang bilang bukan dari saya Bang. Lo kok jadi nuduh sih?
Saya nggak nuduh bang, saya dari awal sudah bilang, termasuk sesama manusia itu saya nggak bisa, umat Kristen itu nggak boleh menghakimi setiap orang tanpa bukti yang nyata. Iya, ini buktinya bang. 3 menit yang lalu abang bilang Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Betul. Tapi barusan abang bilang Tuhan saya menciptakan segala-galanya. Iya, Lah segala-galanya gimana nih, kejahatan aja nggak diciptain? Kejahatan itu timbul dari siapa bang? Mau dari Tuhan apa dari manusia? Sekarang Oh, jadi manusia yang menciptakan kejahatan? Ya timbul dari mana? Iblis kan punya kuasa bang. Contoh sekarang Oh, iblis juga jadi iblis yang menciptakan kejahatan. Bang Jibril, saya cuma kasih narasi sedikit. Bang Jibril kan punya orang tua. Orang tua itu jangan bawa orang tua bang. Ini kan kayak anak bocah mainnya bawa orang tua nih. Maksudnya gini Bang Jibril, saya kasih ilustrasi. Bang Jibril punya orang tua. Orang tua pasti dilarang sejak dari lahir sampai besar. Orang tua melarang Bang Jibril untuk mencuri. Sekarang udah besar, dewasa. Contohnya Bang Jibril nggak punya uang, pinginnya lihat sesuatu yang contohnya toko emas lah. Saya pingin maling. Apakah Bang Jibril setuju? Itu bagaimana? Kalau ada yang bisa maling itu disuruh Tuhan apa iblis? Ya itu saya, itu perbuatan saya. Saya nggak menciptakan apa-apa, bang. Iya betul, karena itu. Nah ini yang saya tanya di belakang itu, bang. Yang saya tanya, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ya enggak lah. Nah itu berarti abang nggak monoteis. Tuhan abang nggak maha pencipta. Itu pagan, bang. Kalau Tuhannya Islam, Tuhannya Israel, itu maha pencipta, bang. Detik beliau menciptakan free will atau kebebasan untuk melakukan semuanya, beliau itu konsekuensinya menciptakan kebaikan dan menciptakan kejahatan juga. Oh sorry bang, sebentar saya tanggapi langsung biar nggak lupa. Karena kalau Tuhan nggak menciptakan kejahatan, bang, kebaikan itu nggak ada. Kalau beliau nggak menciptakan kiri, nggak ada kanan, bang. Kalau beliau nggak menciptakan kemiskinan, kekayaan itu nggak ada, bang. Tuhan saya maha pencipta, dia menciptakan segala-galanya. Nah Tuhan abang enggak, nih abang pagan apa Abrahamik sih? Saya Abrahamik bang. Lah tapi Tuhan nggak menciptain kejahatan, bagaimana? Ya enggak, Tuhan Abraham tidak menciptakan kejahatan. Gila, itu di Aisyah 45 nomor 7 tadi saya udah ditunjukin tuh. Di mana? Aisyah 45 nomor 7. Di Quran maksudnya. Yesaya. Di Al-Quran mana ada Yesaya, abangku ganteng manis? Ini kan saya tunjukin tadi nih bang. King James Bible Oxford 1769, Isaiah chapter 45 nomor punggung 7. I form the light and create darkness. I make peace and I create evil. Ini create evil ini. Bang Jibril, tunggu sebentar. Create evil ini menciptakan kejahatan. Nah, ini Tuhannya Israel aja menciptakan kejahatan. Abang Tuhannya lah, nggak ada gimana ini? Abang bisa baca nggak nih? Nggak ada Allah mencipta dari awal. La haula wala quwata illa billah. Cuma sama Tuhan gue ngadu udah ditunjukin. La haula wala quwata illa billah. Loh kamu tahu dasar penciptaan awal nggak? Kalau nggak ngerti apa Yesaya itu Yesaya 45 nomor 7. Dicek aja di KJV dimanapun itu. Dia lain disembunyikan. Ya Allah wala quwata illa billah. Ini udah asar belum nih? Bentar ya. Iya Jibril, kamu kalau ini apa mau edukasi bukan berarti kamu sembunyikan satu terus lepaskan satu. Oh, udah. Kalau kamu ini kan saya udah bilang sembunyikan ya, satu maksudnya? Kan di bawah sembunyikan kan satu orang belajar antara kita berdiskusi ini kan aja di bawah bisa belajar kan dari hal itu. Yang di bawah bisa ngecek bang, Isaiah 45 nomor 7, mereka bisa ngecek langsung. Seluruh dapat dimengerti apa perkataan Anda. Abang Tuhannya nggak maha pencipta. Tuhan abang, abang ngakunya monoteis tapi nggak monoteis. Abang ngakunya monoteis, tapi pemahaman abang nggak monoteis. Abang ngakunya samawi, tapi ajarannya pagan. Orang di bawah semua ngerti. Semua ngerti, Anda udah tahu. Semua mengerti. Nah itu iya. Coba yang di bawah kalau ada yang nggak ngerti. Kamu pintar ya dari 2.000 orang kamu bilang semua mengerti. Apa semua bisa dijawab? Di bawah bilang mengerti? Jangan bersaksi dusta bang.
Kita ya, makanya saya dari awal sudah menegaskan bahwa kalau ada sesuatu yang saya nggak paham, Apa ya sih? jangan dibahas sih. Iya, kamu bersaksi dusta. Kamu menyaksikan bahwa semua orang mengerti, padahal tidak semua orang Bersaksi mengerti. Ini bersaksi dusta kan? Itu Kamu lihat tuh, lihat komen di seolah-olah bawah Bang tuh. Jibril mengakui segalanya. Lihat komen di bawah tuh. Sedangkan Lihat abang itu lihat punya komen di bawah komputer tuh. di laptop di depan muka, semuanya bisa di Itu lihat Kalau tanpa lihat di-googling, komen di Anda bawah paham bang. nggak? Gak usah marah-marah. Nih abang kebiasaan tantrum Saya nih. nggak marah bang, tapi kasih edukasi. Ini kebiasaan dari kecil nih, dibiarin nih tantrum Yang begini apa-apa nih. kan Nggak kamu baik karena Bang. kamu selalu menuduh orang begitu semenjak kecil begitu kan? Tuh kan tuh. Iya ini abang tantrum, nggak bisa ditenangin gitu. Ngopi dulu, Bukan, santai aja. Saya santai bang. Nggak usah emosi. Saya orangnya Kok disiplin, saya nggak emosi. sih? Saya emosional, tapi saya bisa kontrol. Iya, serius bang. Oh iya dari senang tadi sama saya Bang santai-santai. Jibril, Bang Kores Karakternya- udah masuk kasar nih bang. Karakternya bang. Oh abang Jibril di Jakarta bagus, juga ya? Cuman nggak boleh berlebihan. Tapi aku belum azan. Akhirnya Jibril ini dulu aja, asar duluan aja. Oke. Aku azan, aku asar bentar ya. Siap. Jadi Mangrove, ya. Ketika Tuhan tidak menciptakan kejahatan, yang menciptakan kejahatan siapa? Ya kejahatan itu dari iblis sendiri bang. Iblis kan punya kuasa melakukan itu. Iblis punya kuasa menciptakan kejahatan. Oh berarti ini menurut Kristen. Iya. Jadi kejahatan ini seimbang dengan kebaikan ya. Kalau mau dibilang iya, karena iblis punya kuasa juga bang. Kalau gitu iblis dan Yesus seimbang. Ya kalau mau dibilang siapa ya yang menguji lah rohnya. Setiap orang tuh uji lah rohnya. Oh ya itulah bedanya kita. Kalau di kita tidak ada yang seimbang dengan Tuhan semesta alam. Ada nggak yang jelas di Kristen tuh ujilah rohnya. Apakah itu benar yang dari buahnya atau tidak gitu loh bang. Oh di kami yang ujian itu datang dari Tuhan. Untuk membuktikan iman kita maka ujian itulah alatnya. Ya bisa juga sih bang kalau menurut ini. Enggak itu mah apa nyontek nggak mau. Jangan gitu mah. Kalau Kristen kan ujilah rohnya, manusia yang menguji. Kalau di kami Tuhan yang menguji untuk membuktikan iman. Iya, maksud saya upload ke bapak, ke bang lah. Saya bilang itu saya akui lah. Kalau memang begitu ya udah saya katakan iya aja. Mantap gitu. Terus Bang, apa? Enggak. Terus sampai kapan ini kalau seimbang kayak gini? Gimana keselamatannya kalau seimbang kayak gini? Ya keselamatan hanya dalam makanya saya udah bilang Kak, karena seluruh umat manusia tuh hanya kalau mau selamat hanya percaya kepada Kristus. Lo Kristusnya aja nggak bisa ngalahin. Siapa yang menyembah, siapa yang mau masuk ke dalam kerjaan surga tanpa melalui Yesus Kristus itu dia akan binasa selamanya sampai akhir zaman. Itu aja. Binasa selamanya sampai nggak sakit berarti ya? Ya nggak sakit bang. Memang seperti narasi Anda kalau nggak sakit ya nggak sakit. Terserah. Iya soalnya. Tapi endingnya nanti semua mengaku dengan mulutnya di Roma 10 ya mengatakan hal demikian. Siapa mengaku dengan mulutnya dan hati nurani bahwa Yesus adalah Tuhan, ya dia katakan sekarang. Kalau enggak dia akan binasa. Iya. Nah kalau misalnya mengatakan Yesus adalah Tuhan maka dia selamat. Coba kita pakai logika. Yesus adalah Tuhan gitu kan. Terus selamat dari binasa. Ini iblis ini waktu dibilang Yesus adalah Tuhan, panas, tidak, saya takut, gitu maksudnya. Seperti Bang Jibril lah. Ya. Gitu. Seperti Bang Jibril lagi. Kenapa? Siapa itu ada anak kecil ya? Jadi gitu. Harus kalau mengenal. Masa kayak gitu ya. Jadi pas kalau di kami itu kalau misalnya setan datang kami gebukin. Apanya itu? Setan atau apa yang datang digebukin? Ya setan, iblis apapun itu gitu datang di hadapan kami gebukin, kami pukul. Masa gitu ya? Iya gitu. Karena firman Tuhan itu membuat kita kuat gitu. Jadi kalau misalnya setan itu kami bilang Tuhan kami adalah Allah, nah kan kayak gitu. Nah setan itu masih diem dia. Tapi kalau kita menggunakan iman kita untuk mukul dia, kepukul dia, kalah kayak gitu. Betul juga. Betul juga. Ini nyontek mulu kerjaannya lau ah. Saya nggak nyontek lah. Kalau nyontek tuh ya harusnya kita bisa menilai lah bang. Kalau nyontek saya tidak betul juga. Jangan gitu dong. Ya artinya saya akui abang gitu. Saya nggak mau ini biar nggak.
harus biar Nah sekarang pertanyaannya gini, sekarang pertanyaan berikutnya gini. Ini orang Kristen yang berdosa ini supaya selamat pada hari Tuhan, rohnya ini diserahkan kepada siapa? di Firdaus. Diserahkan kepada siapa? Bukan ditaruh di mana? Diserahkan ke. Semuanya menunggu di Taman Firdaus. Oke, nah di Taman Firdaus itu diserahkan kepada siapa roh-roh orang yang berdosa ini? Semua sama para malaikat di Taman-Taman Firdaus itu, Bang. Diserahkannya kepada siapa? Nanti setelah akhir zaman baru semuanya diserahkan kepada Yesus. Yesus yang mengadili. Diserahkan kepada Yesus. Baru rohnya diselamatkan di sana gitu. Rohnya dikembalikan sama tubuh yang sempurna, semuanya baru diadili sesuai dengan ini apa perbuatan dosa itu semua diadili sama ya kan Yesus ya itu hakim yang adil. Oke, mantap. Nah tolong Bible cetaknya pegang nggak Mang Ruf? Apa? Bible cetak? Nggak pegang saya. Saya di luar nih, angin di sawah. Kores harus tegas, nggak mau gua tegas kabur nanti. Apa? Saya di sawah. Oh di sawah, ya udah. Kalau gua bacain percaya ya? Ya boleh lah, nggak apa-apa. Saya tetap percaya kalau semua di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu memang semua firman Tuhan, Bang. Nggak boleh dilakukan. Oke, ini gua bacakan ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Bukan ke Yesus diserahkannya, ke iblis. Itu prinsipnya tentang apa? Harus baca orang berdosa dalam jemaat. Ya. Ya orang berdosa dalam jemaat gimana? Jadi orang berdosa dalam jemaat supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan diserahkannya kepada iblis. Nah itu gimana penjelasannya ya? Ya penjelasannya tuh kan kalau itu kan makanya gitu kan kadang bingung sama umat muslim ya. Bingung juga. Iya, artinya orang tuh nggak boleh dikuasai sama iblis. Kalau nggak boleh dikuasai sama iblis, kenapa diserahkannya kepada iblis? Pakai nama Yesus lagi. Tuhan. Makanya konteksnya tentang hari nanti akan datangnya hari Tuhan, yaitu hari penghakiman. Semuanya akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Nah, kalau nggak diserahkan kepada iblis bisa selamat nggak? Ya nggak bisa selamat juga, Bang. Wow, mantap. Segala perbuatannya itu kan dihakimi sama Yesus. Sekarang contohnya saya berbuat dosa, mana ada yang tahu? Hanya Tuhan sendiri yang tahu perbuatannya. Kan semua dicatat, Bang. Itu bukan ngarang gue, ini serius ini. Coba dibaca 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Orang-orang Kristen kalau berdosa supaya selamat pada hari Tuhan, jadi oleh jemaatnya itu harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, gitu. Jadi nanti jemaat Kristen tuh begini. Aduh, ada nih. Waduh, kamu selamat Mang Ruf. Tidak aku siksa lebih jauh. Lanjut dulu yang lain. Bunda, yang daerah timur silahkan. Ya nggak kayak gitu ya. Jadi memang liar ya. Jadi iman Kristen tuh pokoknya intinya nggak ada keselamatan itu hanya di dalam Kristus itu sendiri. Jadi sia-sialah kalau kamu banyak yang tidak memahami ajaran Kristus itu ya binasa. Makanya sekarang kalau nggak murtad ya rugi. Itu divalidasi sama 2 agama yang besar ya, 3 agama yang besar di muka bumi. Dan mayoritas sekarang masih tetap dipegang sama Kristen karena kebenaran itu hanya ada dalam Kristus. Ya, jadi semua yang dibawa-bawa tolong murtad dan ikuti Kristus. Karena Nabi Isa yang ke-10. Lu dikasih tempat lu malah indomisasi. Nah, karena itu kan masih ada aja, nggak boleh diganggu, Bang. Itu haram. Ya lu diem. Oh iya, saya diam nggak apa-apa. Ngajak murtad lagi. Di kami itu Tuhan berkelamin itu berhala. Emang di Kristen ada Tuhan kelamin? Nggak ada. Nah, semua lagi tidur, kesempatannya Kristen menyebarkan visi dan misinya agar semua dapat tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat itu. Ya, yang dibawa-bawa bertobatlah kalian. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bang. Bang,
numpang nanya bang. Tadi abang bilang ada 3 agama yang paling besar di dunia. Nomor satunya Kristen. 3 agama itu agamanya siapa aja bang? Apa aja bang? Ya, Kristen, Muslim sama Yahuda lah, Yahudi. Yahudi paling kecil malah bang. Enggak, tapi Iya, Kristen kecil, yang tapi- mana bang? Karena Katolik nggak mau dibilang Kristen bang. Yang berkaitan, enggak, Katolik juga Kristen kok. Katolik nggak mau disebut Kristen. Siapa orangnya? Suruh naik ke saya biar ketemu sama saya bang. Nih saya tunjukin aja nih. Suruh orangnya. Boleh dikira. Orangnya ya, jangan pakai buku-buku ya, nggak mau saya. Enggak, ini datanya, statistiknya. Enggak, saya nggak mau data, nggak usah. Oh, nggak mau data. Maunya apa? Angan-angan sama cita-cita. Orangnya langsung Yosef. Iya susah bang, ngelawan angan-angan sama cita-cita sama angan-angan sama cita-cita. Ya susah. Yosef gitu, ke siapa kayak Agatha kayak terserah. Susah gitu bang. Iya, Kalau cari mau- aja. Kalau nggak mau data statistik, maunya angan-angan sama cita-cita ya susah. Manusianya yang langsung bicara biar sama kesaksiannya. Enggak, karena secara statistik Katolik itu totalnya di dunia ini 1,3. Betul. Habis itu Protestan itu totalnya 0,8 Kalau nggak miliar. Katolik ya apa namanya? Oh, kalau nggak Kristen dia. Enggak, abang denger nggak nih omongan saya barusan? Saya dengar Bang Jibril. Katolik berapa? Katolik 1,3 lah, terserah aku nggak putih. Protestan Karena berapa? Bagi Kristus itu bukan penting. Protestan berapa? Saya nggak tahu Bang. Kalau 0,8. Abang tahu nggak Islam berapa? saya nggak tahu Islam berapa. 1,9 bang. Ya, totalin semua berapa Kristennya? Iya, abang kan Katolik 1,3. Emang Bang Jibril tahu? Protestan 0,8. Islam 1,9 bang. Oke, udah itu. Emang yang kamu tinggi dah. Sekarang saya tanya Bang Jibril, apa Lah, kamu tadi tahu Kristen itu apa? Bukan tadi kan abang kan bangga banget tadi abang Bukan nomor bangga. 1. Protestan itu 0,8 bang, Katolik Ya. 1,3, Islam 1,9 bang. Iya. Terus kalau digabungkan? Jadi kami yang mayoritas bang, jangan ngaku-ngaku, tolong bang kalau nggak ada datanya, ya. Kamu yang mayoritas. Ya, Bang, ya? Iya, sekarang. Ya udah mau ngasih tahu itu aja tadi kan Emang abang Jibril mau tahu ngajarin. apa artinya Kristen? Udah. Kristus, pengikut Kristus. Sementara abang nggak ngikutin Kristus kan? Katolik sama Protestan ikut mana? Ikut. Abang emang ngikutin Kristus, Yesus. Emang kami nyembah siapa Allah dari Mekah? Nggak ada bang. Iya, abang enggak jangan bang. Waduh, nauzubillah min zalik bang. Abang jangan nyembah Tuhan. Abang kan hobinya nyembah makhluk. Bukan, tapi ini saya mau saya tanya. Enggak. Abang kan pengikut Kristus. Apaan dari Kristus yang abang Kamu nggak negeri Mekah, kamu nggak sembahin. kok emosi? Emosi. Lu kok main nuduh-nuduh saya? Bukan, abang kan katanya pengikut Kristus. Apa dari Kristus yang abang ikutin? Ya ngapain saya ceramain ke kamu untuk apa? Katanya abang ngaku. Kristus abang tuh ngaku. larang kalau seluruhnya tuh. Abang ngaku ngikutin Kristus. Kami mengaku boleh iman kepada Kristus, tapi dilarang untuk bertele-tele. Jadi kalau menyembah ini terus bertele-tele, saya bangga dengan ini. Menyembah kiri kanan nggak ada. Enggak, abang tadi katanya pengikut Kristus. Orang Kristen Kristus beribadah, Tuhannya satu, nggak kelihatan. Abang ikutin nggak? Ikutilah. Mana? Abang Tuhannya kelihatan kan? Mana kelihatan? Lihat nggak? Lah itu Yesus. Yesus memang secara jasmaninya kelihatan. Emang Yesus nggak kelihatan? Ya, ilahinya kelihatan. Emang Yesus nggak kelihatan? Ya kelihatan manusianya itu biar dia dapat dikenal. Ya kelihatan kan? Fungsinya kelihatan untuk dikenal. Tuhannya si Yesus kan nggak kelihatan bang. Abang Tuhannya kelihatan. Tuhannya di situ Yesus aja udah beda. kelihatan. Orang kamu sendiri yang bingung, Jibril. Lah Kamu kok saya namanya yang malaikat bingung? Tapi nggak ketahu ya. Kok saya yang bingung? Kamu sendiri bingung, iya. Ini abang ngobrol tapi jadi stand up, bang. Abang katanya ngikutin Kristus. Si Yesus Tuhannya nggak kelihatan, maha besar, maha suci. Abang Tuhannya siapa? Tuhannya nggak kelihatan, mana kelihatan? Lah itu Yesus, emang nggak kelihatan? Itu kemanusiaan dapat dikenal. Iya kelihatan kan? Jasmaninya. Iya kelihatan kan? Yang otak-otak seperti kita tidak bisa dapat berpikir. Iya kelihatan kan? Ya itu kelihatan manusianya. Iya udah kelihatan. Tuhan Yesus nggak kelihatan bang, beda. Kok ngaku-ngaku sih? Hakikatnya kelihatan nggak? Hakikat apaan sih? Abang tahu nggak arti hakikat apaan?
Saya tanya, kamu tanya balik. Itu namanya bukan guru, bukan murid, guru. Enggak, Namanya- abang tahu nggak arti hakikat itu Kamu apa? konsisten nggak? Kamu konsisten Kok nggak? no, abang jago bahasa Inggris. Let's have a discussion in English then. What do you mean by hakikat? What do you mean? What's the definitions of hakikat Cara then? gini, saya nggak senang kalau kamu itu terserah. Aku Nah, nggak enggak, senang. abang lompat-lompat. Bukan Abang lompat, kamu abang nggak orang mau, apa kamu kodok maunya sih? Bertanya, kamu maunya bertanya, saya tanya balik, kamu nggak mau ya gimana? Itu namanya Tadi nggak saya konsisten. ngejelasin kan, Kamu abang nggak bilang disiplin, abang mayoritas. Begitu saya tunjukin datanya, abang nggak mau. Udah skip aja, udah lewat. Saya kan tanya bukan Oke, tanya itu. skip kita skip bahasanya. Siap, kita skip bang. Gimana itu? Saya tanya Jibril ya, bagaimana Bang Jibril mengenal Allahnya yaitu ada? Sekarang saya tanya, kamu hanya tahu Saya Maha nggak- Kuasa toh. Nih, Sekarang saya tanya dari mau mana saya jawab Anda? nggak nih? Boleh, saya sekarang jelaskan sekarang. Saya nggak perlu ke pabrik handphone untuk tahu pabrik itu ada. Dengan melihat ciptaannya bahwa Allah itu ada. Jelas kan? Taunya ada toh, gitu. Iya itu tadi lah udah dijelasin abang. Dari mana kamu melindungi kenal apa itu dia? maksudnya? Maksud kamu kenalnya dari mana? Dari Al-Quran, dari Al-Quran dan mana? dari nabinya. Apa nabi saksinya? Siapa saksinya? Makanya kami itu Saksi ada apa? kesaksian. Saksi bahwa Allah itu ada. Dan Saksi untuk apa? menyelamatkan umat manusia itu ada. Saksi orang-orang, rasul-rasul kayak. Saksi nabi-nabi. enggak ini yang abang mau tanya nih saksi apa sih? Ya saksi manusia. Ada enggak? Saksi manusia yang ngelihat apa? Yang lihat kesaksian kalau Quran itu memang langsung jeblok dari langit. Kamu kan begitu? Al-Quran itu turun 23 tahun bang, nggak gedebruk kayak abang, tiba-tiba abad keempat gedebruk ada. Al-Quran itu turunnya 23 tahun. Mana dapat dipercaya? Makanya kamu colon asal menusul. Ada kesaksiannya banyak, sahabat-sahabatnya, penghafalnya juga banyak. Kebanyakan sahabat doang, nggak ada orangnya. Namanya siapa? Banyak. Iya banyak doang. Abang mau namanya? Iya nama-namanya. Jadi saksi itu siapa? Nama saksi yang ada di situ waktu Nabi Muhammad menerima wahyu. Iya. Gitu. Iyalah. Abu Huzaifah, Abu Sufyan, Abu Salama, Al-Karma, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid, Abu Umamah, Khalid bin Said, Khalid bin Walid, Zubair bin Arkam. Orang-orang Arab maksudnya. Ya betul ya. Iya saksi di situ. Iya tadi Bang Jibril. Iya kan saksi dari di awal situ. Sebelumnya betul. Bang Jibril tadi mengatakan saya tuh percaya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Lu Ishak kok dan ini Yakub. abang lompat-lompat lagi nih. Lompat-lompat Ya, lagi iya. nih. Sekarang saya tanya, abang kan udah nanya tuh. Iya. Saya Al-Quran saya waktu diturunkan 23 tahun, saksinya apa aja? Saya udah sebutkan tuh. Ya. Meskipun sinyal saya mungkin keputus-putus. Saya ulang ya. Abu Huzaifah, Abu Sufyan, Abu Salama, Usaid bin Al, Hudair Abdullah, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid, Abu Umamah, Khalid bin Said, Khalid bin Walid, Zubair bin Arkam. Nah, sekarang saya tanya balik bang. Saksi yang nulis biblos abang siapa bang? Ke-12 murid Yesus. Iya siapa namanya bang? Matius bin Lukas, Matius bin Yohanes. Matius bin siapa? Kita tahu nggak nih bapaknya? Yang saya sebutin tadi ada nama bapaknya semua. Sebut itu aja. Saya nggak perlu marga-marganya. Enggak, ini Matius bapaknya anak siapa? Jangan ke sana kalau saya tanya balik apa? Kok nggak jelas gini saksinya? Lah, apa nggak jelas? Yohanes bapak anak siapa? Yang penting itu semua dari Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau dari abang Kok saksinya nggak jelas gini sih? Dari negeri Mekah mana ada? Abang tadi mempertanyakan saya udah sebutkan lebih dari 12. Abang ini yang Yohanes nih, Yohanes bapaknya anak siapa ini? Bang Jibril. Bang. Yuk. Anda kan tanya saksi lebih dari 2 kan udah cukup. Iya, anak siapa itu? Ngapain udah banyak tadi abang Loh, mesti jelas dong sanatnya bang, saksinya. Kita nggak tahu kan dia pendusta atau bukan, keluarga mana, orang tuanya dari mana, bener Yahudi atau enggak. Karena setahu saya orang Yahudi nggak ada usus begitu bang, orang Yunani ada begitu. Keselamatan hanya dari bangsa Israel, itu jelas dikatakan Allah. Iya, betul, keselamatan harus dari bangsa Israel. Emang si Markus Lukas ini orang mana bang namanya begitu bang? Muhammad dari mana?
Bukan, ini si Markus, Lukas, Yohanes ini, kitab ini ditulis di abad keempat, Bang. Ismail memang dapat diberkati, tapi janji kekal oleh siapa? Wah, nih abang lompat-lompat nih dari tadi nih. Udah dari semua topik gue jawab. Abang coba ini yang nulis Biblos abang siapa, Bang? Kalau perjanjian lama kita para nabi Musa. Enggak, perjanjian lama kan ngeharamin babi. Abang kan makan babi. Perjanjian baru yang kita bahas. Perjanjian lama orang Yahudi, abang main ambil-ambil aja. Perjanjian baru nih yang nulis siapa? Kamu gak boleh lompat-lompat. Kamu katanya aku lompat-lompat. Kamu sendiri lompat sana, lompat sini. Saya nggak nanya perjanjian lama, abangku ganteng. Kan itu termasuk Alkitab saya yang saya imani. Menurut abang, menurut orang Yahudi enggak. Di Quran abang imani tapi abang nggak baca. Gimana sih, Bang? Apa gimana? Di Quran mengatakan Anda harus mengimani kitab-kitab sebelumnya, tapi Anda jarang memiliki. Mengimani diturunkan. Betul, kami mengimani. Kami mengimani Injil itu sebuah ketetapan-ketetapan atau syariat-syariat dan hukum-hukum Allah yang diturunkan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nah, tiba-tiba nih ada kitab dari abad keempat ngaku-ngaku Injil. Padahal original teksnya Evangelion, kabar baik, dalam bahasa Inggrisnya gospel. Kok tiba-tiba ngaku Injil gitu loh? Dapat Injil dari mana, Bang? Iya, Jibril, sekarang saya tanya, kamu kok jangan saya tanya lagi. Abang tiap mentok. Oke, sekarang saya tanya. Kamu kan lari-lari, kamu kitab sesudahnya. Hadis-hadis itu kitab-kitab sesudahnya. Abang, kamu percaya hadis-hadis? Abang tiap mentok. Oke, sekarang saya tanya. Bang Jibril, hadis kenapa Anda percaya hadis? Kenapa nggak fokus Quran aja? Iya. Abang tahu nggak hadis itu apa? Nggak, itu kan kitab-kitab sesudahnya, bukan sebelumnya. Abang tahu nggak hadis itu apa? Sesudah Quran kan hadis. Abang tahu nggak hadis itu apa? Ya, tafsiran dari Quran itu. Nah, salah. Apa itu, kenapa kamu mengimani itu? Itu sesudahnya, bukan sebelumnya. Enggak, abang tahu nggak hadis itu apa? Ya, tafsiran dari penjelasan dari Quran, melengkapi Quran gitu maksudnya. Bukan, salah. Apa yang salah? Kenapa selalu hadis itu? Nah, hadis itu apa yang dilakukan, apa yang dikatakan dan diamnya Nabi. Bagaimana? Notabene-nya Nabi Muhammad Rasulullah ini beliau yang menerima wahyu dari Quran. Ya, jadi beliau itu jadi contoh buat kami. Itu arti hadis, abangku. Iya kan, itu kan tidak semua dipercaya karena contohnya kamu bilang itu sahih apa? Tergantung riwayatnya. Tergantung riwayatnya, Bang. Kita percaya atau enggak tergantung riwayatnya. Kalau tiba-tiba ada 10 riwayat menyatakan Nabi Muhammad kalau sholat zuhur itu 4 rakaat, terus tiba-tiba ada satu riwayat bilang enggak, Nabi Muhammad itu sholat kalau zuhur 2 rakaat. Ya kami percaya yang mayoritas, yang 10 orang melihat, karena yang satu ini nggak bisa kita percaya gitu loh. Abang sama kan kalau abang dengar 10 cerita nih dari 10 orang yang berbeda, ceritanya sama, terus tiba-tiba ada satu orang ceritanya lain, abang percaya yang mana? Ya mayoritas lah. Nah, begitu juga hadis, abangku ganteng baik buah hati. Jelas ya, Bang ya? Jelas itu lah. Kalau masuk akal tuh gitu, Bang. Iya, itu saya nggak enak. Nah, itu enak. Nah, enggak, kita balik lagi, Bang. Kan abang original teksnya itu kan namanya Evangelion. Iya. Dalam bahasa Inggrisnya gospel. Ya kan? Habis itu dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Iya. Nah, kok tiba-tiba jadi Injil nih dari mana nih, Bang? Ya Injil kan sejak dari bapak-bapak gereja kan udah muncul Injil itu, Bang. Enggak dong, original teksnya itu Evangelion. Dalam bahasa Inggris gospel. Dalam bahasa Indonesia itu kabar baik. Terus kok tiba-tiba wah, saya ikut Nabi Muhammad aja nih, nama firman yang diturunkan sama Nabi Isa namanya Injil. Ayo kita sebut ini Injil, gitu ya? Maksudnya Bang Jibril tuh kami nyontek kopi dari sana. Nah, bukan, kenapa namain Injil?
percaya diri dong bang, evangelion, kabar baik gitu, Percaya gospel itu, gitu. Bang. Iya, kami percaya, semuanya percaya karena Allah Maha tahu apa yang semuanya. Terus kenapa tiba-tiba pakai Injil? Hanya gara-gara bahasa, emang Allah mengenal satu bahasa. Bukan, abangku ganteng, abang. Enggak gini bang, ini masalahnya bahasa juga. Memang betul, Injil itu dalam Al-Quran itu kata dasarnya anjala atau penerang. Jadi firman atau ketentuan-ketentuan atau aturan atau syariat yang penerang untuk Nabi Isa diturunkan waktu itu. Jadi arti Injil ini penerang bang. Nah abang kan kabar baik, evangelion, gospel. Kok tiba-tiba jadi penerang juga gitu? Kak, Injil bisa, Alkitab bisa. Hah, tuh, waduh. Hanya kan satu ini aja. kayak gelar Yesus nih abang bilang ratusan tadi nih kitab abang nih. Yesus punya 114 gelar gitu bang. Makanya saya maaf Bang Jibril sedikit aja. Maka kadang kamu baca Alkitab kalau tidak cocok mologi dengan tradisi atau budaya keyahudian, ya kita KO termasuk Bang Juma tadi. Iya, serius. Waduh. Tadi saya dengerin Bang Zuma ngobrol sama abang ketawa-tawa. Contohnya Quran menuliskan segala sesuatu tergantung dan kan dari Arab ya, budayanya memang mayoritas dari penulisan tuh memang harus pakai budaya Arab bang. Kan nggak salah. Sama seperti Alkitab, kamu bahasa Indonesia tapi semua tulisannya itu tidak keluar dari budaya itu sendiri, budaya orang Yahudi. Enggak, yang saya tanya bang, kan abang headquarternya nih, agama abang kan kantor pusatnya di Vatikan nih bang, Itali, ya enggak? Kami bukan kantor pusatnya di sana. Waduh, jadi di mana kantor pusatnya bang? Ya di Jakarta kan ada, nggak perlu. Bukan kantor pusat seluruh dunia dong, emang agama abang lokal, agamanya masa kealifan, masa agamanya UMKM bang? Iya, bang bilang begitu karena Allah mengenal segalanya. Maksudnya kantor pusatnya kan Vatikan nih, Italia, ya nggak? Enggak, itu Katolik yang pusatnya sana. Kalau Kristen nggak, Protestan. Jadi abang di mana kantor pusatnya? Jadi Jakarta aja cukup lah, ngapain di sana? Iya. Di mana bang? Jalan Salemba sini, LAI. Nggak tahu, kalau aku Jakarta nggak tahu juga bang kalau Jakarta. Oh, oke, siap. Wah, abang keren, agamanya UMKM. Jadi nggak seperti kayak saya bilang nggak harus. Karena apa Protestan keluar dari Katolik memang kan dasarnya itu kita kan nggak harus sama ya, tapi yang jelas fokusnya kepada Sang Kristus itu sendiri. Enggak, tapi saya masih bingung. Saya masih bingung nih bang. Saya masih nanya-nanya. Setiap saya ketemu orang Kristen gitu bang. Abang kan original teksnya evangelion, bahasa Inggrisnya gospel, bahasa Indonesianya kabar baik. Habis itu di Al-Quran diceritakan bahwa ada yang namanya Injil atau Anjala, penerang. Ketetapan-ketetapan atau firman yang diturunkan terhadap Nabi Isa, namanya Injil. Terus tiba-tiba abang yang evangelion nih, yang kabar baik. Oh enggak, ini kitab kita nih, namanya Injil. Dari mana? Dari Islam. Apa gimana sih bang? Enggak, Injil itu bukan dari Islam, tapi maksudnya kan diterapkan dari akar bahasa itu sendiri bang. Ya akar bahasanya di Islam itu Injil itu Anjala, penerang. Abang kan kabar baik. Iya, kita kan istilah akar bahasanya, bahasa Indonesia kan akarnya kan kurang bang. Jadi? Nggak seperti bahasa Inggris kan memang banyak akar bahasanya, jutaan. Kita kan berapa? 2.000 lebih aja kalau istilah. 250.000. Enggak, tapi kan mestinya abang kalau mau serap nih bang, kalau mau serap makna, serap gospel atau serap evangelion atau kabar baik, woi. Kan nama kitabnya apa? Kabar baik, wah. Kan orang menarik gitu. Kenapa sih bang nggak pede? Kenapa nggak pede? Itu bang Jibril saya udah bilang, Bang Jibril bilang nggak pede. Siapa bilang nggak pede? Jangan. Iya, kalau pede kan good news gitu atau gospel. Bang Jibril pas saya gini bang, maaf ya. Bang Jibril bilang kenapa nggak pede? Seolah lu udah tahu isi hati setiap orang yang bahwa itu tidak pede. Siapa nggak pede? Kristen tuh pede-pede aja. Seperti bang saya garis bawah highlight di Bang Jibril tadi bilang apa? Jadi apa? Free will dari Allah itu kan. Itu saya sangat penting ya, karena Allah memberikan kita kebebasan, betul. Itu kan karena abang inget itu kan karena mau nyontek jawaban saya. Bukan, maksud saya itu kan sebelum saya sama Bang Juma tadi kan tentang itu. Abang main nuduh-nuduh, nyontek aja. Bukan, oke, ya udah maaf.
Ya udah maaf. Nih saya minta maaf nih. Saya minta maaf kalau abang tersinggung. Saya minta maaf nih. Saya nggak tersinggung bang, cuma maksudnya oke. nggak boleh sama orang. Oke, siap. Sekarang saya tanya bang, kenapa nggak pakai evangelion, kabar baik gitu, Ya, gospel? tanya, Kenapa iya. mesti ambil dari Al-Quran tuh, Injil? Gitu? Kalau ambil dari Quran saya rasa enggak, kan ini bahasa Quran pun kan terapkan dari bahasa Arab itu bang. Iya, tapi di bahasa Arab itu Anjala bang, benerang di Al-Quran di Kalau Allah ganti telusuri menjadi bahasa, Injil. Bang bilang gini bahasa, contohnya bang hanya fokus ke situ, tidak seluruhnya. Allah itu sendiri dipakai orang Kristen sebelum Tuh, Islam kan. muncul. Di mana itu bang? Ya di Arab kan orang-orang Syria, Kristen Syria itu pakai kata Allah itu sebelum itu bahasa ini apa Syria Timur itu orang pakai Semitik bahasa itu udah pakai Allah tuh orang Kristen sudah pakai sebelum Islam muncul. Yang bener bang. Kamu apa? Iya kamu apa? Tenang telusuri lah bang biar sama-sama edukasi coba aja. Tapi saya nggak penting ya begitu. Gitu nggak penting makanya dari awal saja di poinnya tuh yang nggak penting. Oke. Ini kita buka nih bang. Kita telusurin mau nggak bang? Coba. Tolong Kita telusurin nih bang. Kita telusuri nih, kita cari tahu nih bang ya. Ya coba bahasa itu orang Kristen sebelum Arab nyebar di Islam nyebar di Arab orang Kristen udah pakai di Arab Syria. Oh orang gitu Arab, ini kita telusuri nih bang. Host boleh tolong gedein nggak host? Host gedein pak. Cuma saya nggak penting ke arah sana tuh nggak penting. Saya bilang nggak. Ini kita telusuri nih yang abang klaim ya nih. nggak apa-apa. Soalnya abang yang klaim bilang Injil tuh ambil dari bahasa. Abangku tolong besarkan abangku. Tidur orangnya lagi jemaah ini apa sholat apa Abre. Alhamdulillah. Ini kamera saya bang kelihatan nggak bang? Coba ya lihat. Kelihatan ya. Nah, ini kita lihat nih bang dari Katolik Counter Reformations. Ini saya ngelihatnya karena kita mau ngelihat Allah itu Kristen sebelum Islam ya. Ya di Arab. Betul nggak? Di Arab. Iya ini The Inscriptions of Saint Sargus Basilica in Zabat tahun 512. Berarti sebelum Islam dong, betul nggak? Iya betul. Ya. Nabi Muhammad kan lahirnya 570 nih, berarti 60 tahun sebelum Nabi Muhammad. 500 tahun ya. 50 dong, kok 500? Nabi Muhammad kan lahirnya 571. Ya abad ke berapa itu ya? 6. Ya abad 6 betul. Ini abad 6 nih. Di sini dikasih tahu bang, ada namanya prasasti kekristenan nih bang. Ya betul. Ya keren ya. Tapi ini ada tulisan Arab nih bang. Ya. Di prasasti ini katanya tulisannya with the help of God. Ya. Nah saya alhamdulillah bisa nih bang bacanya nih bang bahasa Arab nih bang. Nah Tuhan di sini bang, ini tulisannya ilah bang, bukan Allah. Ya ilah itu bahasa bang. Makanya itu Syria Timur bacanya ilah tapi Allah kan. Loh ilah ini bacanya bang, ilah. Iya betul, ilah tuh ya itu Allah maksudnya. Loh beda dong bang, ilah sama Allah beda bang. Ilah itu Ya, Tuhan, Allah itu namanya. Kita di Indonesia apa? Allah kan. Bukan ilah, kita bisa bilang jangan menyembah ilah-ilah lain. Betul, kalau di Arab loh, di Indonesia nih loh, tulisnya bahasa Indonesia apa? Allah, tulisnya apa? Allah kan, bukan ilah. Enggak, ilah kan juga bisa. Ilah itu bukan Allah, ilah itu artinya Tuhan. Iya bisa. Oke, mungkin ini penipu nih, mungkin Katolik nih, bukan kantor cabangnya abang nggak sama nih. Kita cari lagi yang lebih bagus ya bang ya. Enggak, bukan penipu, jangan gitu. Itu Oke, mungkin iya. Oke, siap. Abis itu ini kita kesini nih bang. Ini abang kenal nggak nih dua orang ini? Santo Petrus. Nah, ini Om Paul sama Om Petrus nih. Ini Om Paul nih yang ini yang kanan ini Om Paul. Yang Ya, kiri ini Om Petrus. Ya. Kemungkinan aja bang. Habis itu di sini Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and Aldefas. Wah, ini bahasa Arab ini, Bang. Nah, jadi ini Yunani Orthodox dari Antioquia. Nah, mereka katanya ada gereja, Bang, namanya Our Lady of Saidina Patriarchal Monastery. Ini kita cari aja ya. Nah, ini gerejanya katanya abad ketiga, Bang. Ya. Begitu kita lihat, wih bener men, di Syria coy. Udah kurang Arab apa nih, ya kan? Pintar bang, mantap. Saya senang kayak itu. Ya kan? Cuma yang penting lihat, ya. Nih begitu kita cari nih image-nya nih, foto-foto di dalamnya nih bang. Nah ini ada foto ini nih bang. Nah ini fotonya nih. Nah katanya ini salah satunya kan Om Petrus, ya kan? Habis itu nih Bunda Maria.
Ini Bunda Maria. Habis itu nih Om J. Iya, nggak usah fokus ke sana, cari kata-katanya aja. Ini bang tulisannya bang. Ilah bang. Ya. Nah, jadi Kristen abad 3 makainya ilah. Kristen abad 6 makainya ilah juga bang. Ya. Nah, kenapa tiba-tiba Allah bang? Begitu abis Islam? Ya Indonesianya kan Allah bang. Enggak, tadi kan abang bilang Kristen sebelum Islam itu pakai Allah gitu kan. Lantang banget kan. Apa? Arab tulis sekarang. Ilah tulisannya bang, tulisannya ilah bang, bukan Allah. Di Quran ilah gitu. Enggak, kalau di Al-Quran Allah. Ya iya bang, makanya kita kan terapkan. Bukan kan kita ngomongin Kristen Arab bang. Kristen Arab makanya ilah bang, bukan Allah. Iya, mereka sekarang kayak Kristen di Arab sekarang loh, mereka pakai. Oh sekarang, ya sekarang mereka nyontoh kita, nyontoh Muslim. Bukan nyontoh Muslimnya nyontoh mereka. Bang, Kristen Arab. Bang, Kristen Arab sebelum Islam ilah bang. Betul, karena kadang mayoritas dapat bahasa mana yang diterapkan lebih dimengerti, itu yang dipakai bang maksudnya. Bang, Kristen Arab sebelum Islam pakainya ilah bang. Nih, ini ada foto Om J-nya loh. Ilah juga bang. Bahasanya itu semua dari ilah itu. Kayak ilah penting artinya bang. Iya, ilah itu artinya Tuhan. Iya betul, maksud saya itu apa? Ya udah, kenapa nggak ilah aja? Kenapa Allah? Iya itu sembarang lah kalau ke aku. Loh kok sembarang sih, ini nyembah. Ini kok nyembah sembarang. Loh, nyembah apa? Itu kan nama bukan? Nama tuh bukan nama. Allah itu nama. Ilah itu jabatan. Salah, makanya Anda kan salah. Loh kok salah sih? Ini menurut Kristen Arab bang. Ya Islam benar. Kalau Islam bilang Allah. Islam benar itu. Alhamdulillah, masya Allah. Kapan nih abang buka kamera habis itu tunjuk ke atas kali nih? Kapan nih? Karena Allah itu nama. Kalau Kristen Allah itu gelar itu. Nah itu masalahnya bang. Kita udah telusurin nih. Tadi kan abang mau telusurin nih. Kita telusurin abad 5, abad 6 Kristen Arab pakai ilah. Abad 3 pakai ilah juga. Iya bang, kamu kan aku kan itu kan diterapkan bahasa mana yang dapat cepat orang mengerti, bahasa kayak kearifan lokal gitu loh bang. Mana yang dapat dimengerti lebih cepat. Iya, memang kalau agamanya kearifan lokal, UMKM sih, support UMKM sih segala-galanya ya gitu bang. memang. Yang penting kita lihat ending terakhir hanya kalau manusia kan mati kan cuma 5 jam dikubur bang. Betul. Itu yang lebih penting bang. Maksudnya ending yang terakhir. Saya senang sama Bang Jibril, memang kasih edukasi bagus lah. Masya Allah, kan kita sama-sama belajar ya bang ya. Udah saya belajar bang ya sama Bang Jibril daripada Bang Zuma saya nggak bisa. Waduh, enggak dong. Justru Bang Zuma guru saya. Saya belajar dari Bang Zuma. Kamu bilang guru, tapi bagi dia murid saya itu. Waduh. Iya. Bang Zuma monitor dari tadi abang mendingan Jibril sama Unirifa Ardiansa masih saya akui. Waduh, nggak gitu dong. Justru saya belajar sama saya tahu ini dari Bang Zuma. Loh, saya Ardiansa. Bang Zuma yang ngasih tahu saya, Jibril kamu buka ini di Catholic Reformation di inscription tahun 512 itu tulisannya ilah bukan Allah. Saya pintar bukanya doang. Enggak, saya terserah, jangan membohongin diri sendiri. Saya pintar bukanya doang. Oh, Jibril, bang, saya mau tanya ya. Anda bicara, Anda membohongi diri sendiri, betul nggak? Nggak boleh, Kristen tuh nggak mengajarkan hal demikian. Anda pintar. Kita sama-sama belajar. Makanya dari tadi saya bilang bang, nggak bisa. Kita sama-sama belajar. Makanya Kristen dari awal saya tegaskan cuma sama Tuhan gue ngadu. Apa yang Anda keluar dari dalam hati membohongi diri sendiri itu dosa, betul Bang Juma? Kita sama-sama, Bang, dari awal saya bilang kita sama-sama belajar. Sama-sama nih abang nuduh-nuduh, tadi saya nggak boleh nuduh-nuduh, nih abang nuduh-nuduh nih. Saya nggak nuduh, tapi Bang Jibril ini abang nuduh-nuduh nih. Katanya Bang Jibril kamu berdusta nih, kamu berdusta tuh kan, abang. Dari tadi saya menghindari nih menuduh abang. Kok abang nuduh saya? Bang Jibril kan katanya belajar dari Bang Juma, saya rasa enggak sih. Karena Bang Jibril aja belum belum viral Bang Juma gitu. Tapi kalau saya lihat dari menurut saya Bang Juma saya udah kenal lama kok. Saya udah kenal lama. Kalau orang pintar itu, maksudnya bukan pintar ya, punya moral ya, dia bicaranya seperti Bang Jibril. Saya nggak nuduh Bang. Nuduh. Bang Juma sama-sama pun. Oh enggak, saya tergantung lawannya juga Bang. Kalau abang emosi, nanti saya kepancing. Makanya saya selalu ngindarin orang-orang yang bisa mancing emosi saya. Bukan, nggak boleh. Saya mengerti. Nggak, makanya kamu bicara juga membohongi diri sendiri.
Tadi kamu menuduh, kan bang Tuh kan emosi ya? nuduh kan, Emosi. nuduh kan, tuh nuduh kan. Loh enggak bang Ji, saya nggak menuduh bang. Maksud saya itu seperti dari awal saya konsisten kepada diri sendiri ya. Seperti Tapi yang saya lihat bang, nih abang lagi nerapin apa namanya teknik perang nih, teknik adu domba nih. Ini sama kayak Belanda. Enggak. Iya, bukan Ya bener tuh bener. Namanya divide and conquer bang. Tanya Bang Ardian, saya udah kenal, Nah, kami tetangga kok satu kota Mojokerto. Mojokerto mana emang? Weh, dulu lo lali sampai tak antem lo. Mojokerto ndi? Hah? Mojokerto mana? Tarik. Wah. Ya, tarik ke Mojokerto. Dulu pernah aku bilang gini, aku lagi di pinggir sungai sampai bilang di Ajinomoto sampai cari itu manusia setengah matang ya. Pernah lali sampean itu. Canggih itu Bang Ardian. Enggak, tapi sampean bukan orang Mojokerto sampean, bukan. Ngawur. Aku sampean Mojokerto di nanya katanya di Gedek atau di mana tuh. Aku ingat loh desamu. Enggak, ini orang timur jelas. Sampean orang timur kan? Loh tapi aku rumah situ Mojokerto. Iya, orang timur nggak tapi aslinya. Iya asli timur tapi udah lah. Iya, karena orang Mojokerto nggak ada logatnya kayak sampean. Nah bener. Malam karaoke terus kok ngaco. Jangkrik malam karaoke terus. Lah iya. Sama yang tahu nggak Mojokerto mas? Ojo lali itu. Lo itu orang Mojokerto tuh maka jiwa muda-muda karena pemalam tuh selalu di karaoke. Biar top bos. Ngomong apa? Nah, ini aku sponsor dulu ya. Izin Bang Jibril boleh ya? Bang Jibril Gurunda cuma izin ya, boleh sponsor. Tafadol bang, tafadol. Sponsor aja. Sini ya. Sponsor dulu teman-teman. Teman-teman mohon izin yang mau subscribe aja ya channel YouTube saya, silahkan subscribe. Caranya klik foto saya biru ini, terus kemudian masuk ke akun saya TikTok. Di situ ada link di situ tuh. Nah, link YouTube tuh di situ. Nah, silakan di subscribe bagi yang mau aja teman-teman. Bagi yang mau. Kalau bagi yang nggak mau, nggak apa-apa. Saya nggak akan maksa. Tapi saya wajibkan, gitu ya. Gitu ya. Oke, namanya channelnya Bang Ardi. Atau @BangArdiOfficial jadi satu tuh @BangArdiOfficial jadi satu ya, yang mau aja ya, nggak maksa kok. Yang nggak mau nggak apa-apa. Saya mau promosi dikit Bang Ardi, tolong buat komal sendiri aja. Bang Ardi sendiri loh, fokus komal sendiri. Lah emang kenapa? Enggak, saya kan pengen belajar dari Bang Ardi, saya tahu kok. Iya. Anda kan guru saya. Kalau mau belajar Bible itu di guru kami Bang Zuma, itu baru bener. Sorry Bang, biarpun Anda bagaimanapun kasih uang, saya nggak bakalan belajar dari Bang Zuma. Macam mana pun. Saya belajar dari Bang Narasinya Bang Jibril. Narasinya narasi kebencian begitu sih bang? Narasi adu domba ini Bang Jibril. Enggak, memang enggak. Saya bukan Bang logika ya, maaf. Bang Zuma saya senang orang, tapi saya belajar dari orang yang punya ilmunya seperti Uni Rifa, Bang. Mulai banding-bandingin muslim lain dengan muslim yang lain nih, kacau. Karena ini. Uni Rifa udah kenal saya, beneran bukan saya ini. Enggak, jujur ya, aku orangnya gini ya, jujur ya. Contoh ada yang typing di bawah. Ini contoh. Aku lebih fine ke Bang Ardi aja daripada Bang Jibril. Oh, saya bisukan itu. Langsung itu saya bisukan kayak gitu tuh. Aku lebih enak denger Bang Ardi aja daripada Bang Jibril, atau sebaliknya aku ke Unirifa aja daripada Bang Jibril. Itu jangan kayak gitu teman-teman ya. Narasi nggak bagus itu. Bang Ardi yang sorry ya. Bang Ardi nggak boleh menghakimi karena penilaian orang tuh mutlak ya dari. Itu sama kayak gue lebih favorit Paulus daripada Yesus. Karena Paulus lebih lengkap ajaran moralnya daripada Yesus kayak gitu. Enggak, para Islam benar juga, saya senang. Para Islam atau apa istri teh? Siapa namanya? Ya betul. Apa sih ini orang? Serius kayak misalnya upah dosa adalah maut, siapa ngajarin? Paulus. Gitu kan? Kita tidak perlu lagi mengikuti hukum Taurat, siapa ngajarin? Paulus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, siapa yang ngomong? Paulus. Mungkin karena ini mungkin karena ya namanya Tuhan jadi manusia kan perlu apa ya namanya?
perlu penyesuaian adaptasi gitu kan. Ini ya Jadi- teman-teman, akunku Bang Ardi official nih. Ya. Nih. Di report ya, Ikhwan. Jangan lah ini ya. Oh iya. At Bang Ardi official di di subscribe. Ini YouTube ya, YouTube ya. YouTube lah. Oh ya. YouTube. Oke, siap. Bukan itu channel di XNXX. Lanjut. Nah, ini. Wah, para laki-laki tertawa. Enggak lah, jangan. Dia cari Kalau bingung teman-teman diklik akun TikTok saya, di bio saya itu ada linknya tuh. Nah, gitu ya, gitu aja. Lanjut, Moreh Prah Istar sama Ustadz Jibril, silakan. Aku sekarang cuman promo-promo Bang Adi, aja. saya Aku sekarang males debat. Saya turun dulu mau ke Karena yang di debat nggak ada. Halo Bang Ardi, saya turun bentar mau ke Pacet ini, mau gas Pacet, saya ke cari nasi jagung. Iya, nasi jagung apa hotel? Nggak, orang itu di sana tuh satu paketan kalau nasi jagung tuh pikirannya negatif. Ya udah dicuci dulu cangkulnya. Oke siap Bang, makasih. Mantap. Pas Pacet dulu Jawa Timur, gas ini pas sunset, dapat sunset ini. Iya. Oke, makasih, Biasanya Bang. kalau ke Pacet gitu di pinggir kanan kiri jalan ada ayo kamar 150 gitu. Iya. Bang Adi itu memang gatel nih. Ngerti cari. Iya ngerti. Memang gitu, tapi nggak harus gitu loh Bang, nggak boleh. Iya. Ya makasih. Ya rencananya ngambil yang berapa? 150 apa yang 300? Sifar dia. Mikirnya aneh. Astagfirullahaladzim. Ya wes lah, makasih. Ya. Oke. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu ya, Mang Ruh. Amin. Apa itu 150 300 tuh? Harga kamar. Oh, harga kamar. Cuman ya begitulah. 150 kipas angin ya? Tahu aja, kok tahu sih? Emang pernah? Enggak, aku kan sering ini ya, namanya cowok ya ngobrol luas. Iya. Itu jelas bukan orang Mojokerto asli teman-teman. Iya orang timur tuh. Aku nggak tahu ya, orang Papua mungkin ya. Iya, tapi ngerti ini boso Jowo. Iya ngerti, cuman nggak bisa dibohongin Aki Kores. Kalau bukan orang Jawa, bahkan orang Jawa pun ngaku orang Jawa Tengah ataupun Jawa Timur itu nggak bisa dibohongin tuh. Oh pasti bukan Jawa Timur ini. Gitu. Lo aku lo iki Jawa Timuran iki. Walah. Ro percaya. Oh alah. Orang tadi siang dicariin Bang Zong suruh promo. Iya aku udah promo tadi pas 4.000. Yo Ikhwan yuks. Ya alhamdulillah sudah 100 berapa nih ya? 100 berapa nih? 116 ya 116 yang sudah akan menghadiri acara di Mojokerto. Loko Mojokerto, Teater Ikhwan. Ya silakan datang, DM ya. Harga tiket 350k untuk bertemu dengan seluruh striker api yang kalian kagumi. Fotolah bareng mereka gitu kan sebelum meninggal. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Itu teman-teman DPW tetap aku arahkan ke antum. Jadi nanti dicatat aja yang dari khusus DPW ya. Iya siap-siap. Ya, Kores milad api gue tanggung tiket lu Kores. Ngapain nanggung gue panitia? Mau tidur di kolam jadi gue. Tapi nggak apa-apa, Bang Atar. Kalau mau infak sodako untuk meriahnya acara ini, tafadhol silahkan ke rekening MMCI ya. Silahkan DM, silahkan chat yang punya WhatsApp gitu kan. Terus dikasih nama kalau infak sodako untuk milad api, bilang untuk milad api atau untuk acara api apapun itu gitu, supaya nggak kecampur sama sodako untuk yatim dan mualaf di rekening MMCI gitu. Karena kita di situ kayak seperti Rohingya, kita ngungsi gitu kan karena ada kendala teknis untuk rekening kita. Gitu Ikhwan. Selamat sore.
Sore. Kristen, Islam? Kristen bang. Oh Kristen, oke. Pas berarti saya naikkan ya. Mantap. Ya lanjut, mungkin Aki Kores mau, udah lapar nih Aki Kores dari tadi diem. Tafadhol Aki Enggak, Kores. aku ini nunggu menghujat gua. Mau coba gini aja dulu. Rasian mau masuk Islam? Bukan bang, saya Oh, bukan. bertanya dulu. Izin sebelum mundur diri. Aki Jibril jangan mundur dulu, dialog dulu. Lanjut. Oh, oke. Iya, izin boleh ini ya bang ya. Saya hanya bertanya satu aja, dan saya hanya ingin tahu ingin bertanya satu arah aja lah bang gitu. Tentang ini bang, kalau boleh tahu ya, karena pernah dengar itu aja sih ya, tapi nggak tahu ya, mungkin nanti abang bisa tunjukkan dalilnya. Saya lihat di Kelas hadis ini yang di bawah ini. Nah, dalilnya di Al-Quran dan penjelasannya gitu bang ya, kalau boleh. Yang saya tanyakan itu ini bang, yang saya dengar itu Al-Quran adalah kitab suci penyempurna sempurna yang kitab-kitab yang sebelumnya. Ini cuman saya bertanya karena nggak tahu dan ingin tahu untuk nambah wawasan lah dari gitu. Itu aja sih bang, tunjukkan dalilnya dan maksudnya apa gitu. Itu sih maksudnya. Terima kasih. Bang jangan gugup bang, bertanyanya nggak usah gugup, santai aja. Iya bang. Gak usah gugup. Ya, coba tarik napas dulu. Coba diatur dulu ritme pernafasannya diatur dulu. Terus kemudian coba tanyakan, kalau yang namanya bertanya itu di mana, apakah, bagaimana, siapa. Ini tuh bertanya bang. Coba diulangi pertanyaannya, Tadi, silakan. Sempat kelamaan tadi ngantuk jadi saya gitu bang. Gimana? Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan ini intinya aja bang ya. Tadi kan saya pernah dengar itu. Katanya di Al-Quran itu adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Itu yang saya tanyakan, itu ada tertulis di Al-Quran nggak dalilnya, terus maksudnya itu nanti maksudnya itu apa gitu loh. Itu aja sih bang, terima kasih. Iya. Siapa yang mau jawab ini? Silakan. Aki Kores atau Bang Jibril atau siapa? Bunda Rahma atau Nirifa atau Bang Zuma? Gua mute ternyata. Ya, yuk Aki Jibril silakan. Iya, itu dia ada di Al-Maidah 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Rasulullah, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Itu dalilnya bang. Yang kalau abang bilang tadi dengar-dengar. Oh itu bang ya, 48 ya bang ya. Baik, maksudnya yang untuk penyempurna itu maksudnya kitab-kitab sebelumnya, kitab apa yang sebelumnya yang dimaksud di situ bang? Maksudnya gitu bang. Jadi menurut firman Allah bang, ada kita sebagai muslim mesti mengimani, mesti mempercayai bahwa ada firman-firman Allah, ada wahyu-wahyu yang diturunkan terhadap nabi-nabi sebelumnya. Kami mengimani itu, kami nggak boleh mentiadakan itu. Kitab-kitab itu memang ada, atau firman-firman atau wahyu-wahyu atau ketetapan-ketetapan itu untuk umatnya di zamannya, di nabinya diturunkan, memang kami mengimani. Tapi apakah kitab-kitab itu yang sekarang ada di sini saat ini itu bukan untuk kami, dan itu sanadnya terputus semua. Jadi kami mengimani diturunkan, betul gitu bang. Oke baik bang, maksudnya kitab boleh dikasih tahu maksudnya kitab apa namanya, salah satu contoh gitu ya, nama kitabnya gitu. Taurat, Zabur, Injil. Itu kitab-kitab untuk nabinya waktu pada zamannya, untuk umatnya, bukan untuk kami. Kami Al-Quran. Oh, jadi maksudnya seperti contoh Taurat, Zabur, Injil itu yang disempurnakan gitu bang, kitab sebelumnya itu maksudnya. Itu untuk itu untuk umatnya waktu zamannya, untuk nabinya. Nah kami ini Al-Quran bang, dan kami nggak perlu wahyu-wahyu sebelumnya untuk melurus untuk iman kami bang. Kami nggak perlu kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu berdiri sendiri bang. Gitu.
Jadi mau satu lagi, Al-Quran ini siapa penulisnya bang? Gitu bang, kalau boleh tahu. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dan pengikut beliau yang menuliskan. Salah satunya tadi saya sudah sebutkan, Zaid bin Sabit, itu yang menuliskan ya, karena Al-Quran ini dilantunkan berulang-ulang puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, dan dituliskan waktu mereka menghafalkannya. Tapi kalau abang nanya siapa yang nulis, ya sahabat-sahabatnya. Seperti Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Said bin Sabit, Abu Zaid, Aban bin Said, Abu Umamah, Khalid bin Walid, Usaid bin Al, Utsman bin Affan, semua bang. Oh, berarti Al-Quran ini dituliskan oleh sejarahnya dituliskan oleh sahabat-sahabat yang mendengar kumandang gitu atau pewahyuan gitu bang ya? Iya, jadi Nabi Muhammad begitu menerima wahyu, beliau menyampaikan ke sahabat-sahabatnya. Beliau menghafalnya dan sahabat-sahabatnya juga menghafalnya. Dan ini dituliskan di zamannya. Iya. Jadi Al-Quran ini dituliskan waktu nabinya masih ada bang. Jadi nabinya ngecek sendiri, nabinya tahu sendiri apakah yang mereka tuliskan itu benar. Gitu, langsung abang kayak di kelas aja bang. Kan abang kalau guru jelasin, abang tulis. Habis itu kan gurunya mastiin kan yang abang tulis benar. Seperti itu bang. Dengan hafalannya juga. Oh gitu ya bang. Dipastiin juga sama ibaratnya gurunya gitu bang ya. Iya, karena waktu mereka sholat mereka melantunkannya lagi bang. Oh gitu, maksudnya untuk cross check sama maksudnya gurunya tadi bang. Iya, karena waktu sholat kan ini Al-Quran ini turun 22 tahun 2 bulan 22 hari bang, hampir 23 tahun. Jadi nggak turun gedebuk gitu 1 malam atau 2 malam atau 3 malam atau sebulan, bukan. Dia turunnya 22 tahun bang, hampir 23 tahun. Jadi dilantunkan terus bang setiap hari. Sama seperti yang sekarang bang, kami menjaganya. Jadi Al-Quran itu dijaga dengan 3 yang saya pelajari ya. Al-Quran itu dijaga dengan 3 lapisan bang. 1 hafiz. Hafiz ini penghafal Al-Quran. Ada yang saya tahu di India aja, ada 1 madrasah itu meluluskan hampir 75.000 penghafal Al-Quran per tahun. Itu 1 madrasah, 1 di India. Dan seluruh dunia ini banyak madrasah-madrasah memang yang mengeluarkan hafiz-hafiz Al-Quran ini bang. Sekarang estimate-nya kurang lebih hampir 150 juta orang yang hafiz Al-Quran. Itu cara Al-Quran terjaganya. Habis itu kedua, kita ada manuskripnya juga yang lengkap. Di abad yang sama. Di zaman yang sama dengan Rasulnya. Itu kertas-kertasnya udah di carbon dating dan betul. Dated karbonnya memang di tahun itu. Waktu Rasulullah masih hidup. Saya bisa tunjukkan kalau bang penasaran. Habis itu ketiga, kami bang, umat Islam, kalau kami ke Mekah atau kami ke masjid, atau kami umroh, itu kami melantunkan surat-surat yang sama bang, ayat-ayat yang sama. Jadi Al-Baqarah saya dengan Al-Baqarah orang di Afrika, dengan Al-Baqarah orang di Eropa, Al-Baqarah orang di Rusia, semuanya sama bang. Al-Baqarahnya sama, Yasinnya sama, Kulhunya sama, semuanya sama bang. Jadi di situ ada 3 lapis penjaganya bang. Baik bang, cukup jelas bang. Terima kasih atas penjelasannya dari abang, Bang Jibril ya. Itu aja sih bang. Terima kasih, selamat sore. Semoga Bang Jibril panjang umur dan teman-teman muslim. Amin, amin. Semoga doanya berbalik bang. Oke, baik. Terima kasih. Oke, itu aja. Selamat sore, saya. Tapi jangan malu-malu bang kalau mau tanya bang, kalau mau lihat mana Jibril mushaf Al-Qurannya di abad pertama, saya bisa tunjukin kalau abang mau bang. Jangan malu bang, jangan takut bang. Cukup bang, saya hanya minta tadi penjelasan aja sudah saya dengar, sudah cukup puas sih. Terima kasih bang. Masya Allah, Masya Allah. Ya, selamat sore. Selamat sore. Salam toleransi. Ya bahaya kalau tanya ke situ. Bahaya. Nggak apa-apa, kita kan ngejelasin. Iya, kitanya nggak apa-apa, Bang Jibril, kitanya nggak apa-apa. Oh, nanti goyang ya? Goyang, bahaya.
sponsor dulu ah. Aku dari tadi nggak debat nggak apa-apa, yang penting aku sponsor ya. Teman-teman sponsor nih. Jadi yang belum subscribe channel YouTubeku silakan diklik link yang ada di bio saya. Udah gitu aja biar nggak nyari-nyari di YouTube. Oh mana ini nggak ketemu nih channel Bang Ardi. Udah TikTok saya ini foto warna biru diklik gitu kan. Setelah itu masuk ke TikTok saya, terus di situ ada bio. Nah, itu ada link di situ tuh. Nah, diklik ya teman-teman ya. Gitu. Makasih yang udah subscribe, makasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semua. Semoga jempol Anda yang mensubscribe itu dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai sebuah ibadah amal kebaikan. Gitu ya, teman-teman. Makasih. Saya kembalikan kepada Ustadz Jibril sama Ustazah Kores. Silakan Ustazah Kores. Enggak, ini sebelum saya undur diri, ini udah kelamaan di sini jam 4. Nanti game saya ini ngambek. Ini kalau ada yang nanya nih dari tadi, ini ya. Tapi isinya nggak selalu soal debat, isinya menjawab subhat, nggak selalu debat saya. Tapi biar kalau saya tak gedein Bang Jibril, tapi kok nggak bisa ya? Nggak bisa kali. Nggak bisa digedein karena tidak dapat menguat tamu saat kreator live Iya, sedang. udah, nggak apa-apa. Oh, nggak bisa gue juga ini. Oh, ini hostnya lagi di luar aplikasi. Hostnya lagi nggak nyambung soalnya. Apa tadi mau ngomong apa ya? Kan lupa. Nah, Akhi Ardi sih motong-motong mulu. Lupa orang jadinya kan. Enggak. Lakuan yang disalahin. Enggak gitu. Yang disalahin cakri. Iya, jadi kontennya nggak selalu debat. Kadang-kadang ada konten-konten di YouTube di luar sana yang menistakan agama kita. Saya pengen lurus-lurusin aja dari konten-kontennya. Jadi insya Allah kalau besok pagi saya nggak bangun lagi, kalian tetap bisa ada ilmunya. Karena ada hadisnya menceritakan bahwa anak Adam itu kalau meninggal semua amalannya terputus kecuali 3. 1 ilmunya, 2 amalannya, 3 anak yang soleh. Jadi mudah-mudahan insya Allah. Izin undur diri abang-abangku di sini. Maha Allah dengan segala firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, masya Allah. Silakan Ustazah Kores. Ustazah Taliban. Taliban Wati. Waduh. Taliban sama tali apa? Tali Buna. Ya, kita naikkan ya. Sini ada Bunda Ati. Assalamualaikum Bunda Ati. Ya. Masya Allah. Apa mah? Kesel ya. Kesedak. Iya. Apa mah? Naikin oteng, koreng. Ya, ketik aja di YouTube teman-teman ya. @BangArdi_official kalau yang nggak bisa ya. @BangArdi pakai Y official gitu kan. Nyambung semuanya. Lanjut. Nggak ada terhitung. Alhamdulillah. Nggak ada terhitungnya, Ikhwan. Jadi ini nggak kerasa ya, Ikhwan, tahun ini tuh Api udah 1 tahun, masya Allah. Singkat setahun ya. Set dah. Udah setahun aja. Perasaan baru kemarin dibikin. Artinya apa? Artinya kita menikmati hidup ini. Menikmatinya dalam iman lagi. Subhanallah. Nikmat mana yang kau dustakan, Kores? Lu bubukin terhitung.
ngata-ngatain terhitung, dan lu dapat pahala, insya Allah. Amin. Hehehehe. Kapan lagi kita ngata-ngatain orang gak diapa-apain? Ini saatnya, ikhwan. Pembenci Islam, kata-katain sampai sakit hati dan dia menyesal kenapa dia hidup dan memilih menyembah Tuhan berkelamin. Hahaha. Salah lo, menghujat Islam tapi Tuhan lu berkelamin. Waduh, salah besar, bre. Habis lo. Tuhan lu 17 juga nggak bisa nolong. Lu menghujat Islam fitnah. Gua ngata-ngatain lu, data gua asli, datanya gitu. Ya nggak? Iyalah. Betul. Ngata-ngatain keren. Woi. Aki Kores keren memang. Udahlah, suaranya kenceng, datanya kenceng. Apalagi yang nggak kenceng, coba. Kenceng semua Aki Kores. Ngerokok kenceng kan gitu ya. Malesnya kenceng, kenceng semua. Kenceng semua. Teman-teman yang di YouTube jangan lupa di share-share ya ke teman-temannya ya. Di sharing-sharing apa YouTube kita gitu kan. Main game kenceng. Iya. Aki Kores promoin dong di YouTube-nya antum. Ah, jangan pelit-pelit lah. Lah, YouTube gua aja lagi tutup pabrik. Lah kenapa emang? Nggak ada biaya operasional. Nggak ada yang lagi sibuk acara lah. Oke, nggak apa-apa. Nah, itulah yang tadi kan segala kenceng, malasnya kenceng juga. Kores sudah sibuk satu, udah yang lain ditinggal. Kecuali sholat. Oke, kita akan naikkan teman-teman yang lain ya. Oke, ini aku naikin satu-satu. Yuk. Oke, teman-teman Kristen juga boleh naik. Nggak apa-apa kok. Teman-teman Kristen kalau mau naik silahkan. Nggak usah takut, gitu kan? Nah, oke, kita cek di sini ada Bang Oni Ahmad. Halo, Bang Oni Ahmad dari Muslim atau Kristen, Bang? Bang? Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, Bang? Insya Allah Muslim, bukan insya Allah. Alhamdulillah. Pasti. Waduh, buset dah. Ada yang mau disampaikan sama Ustadz Kores? Silakan. Mudah-mudahan lancar aja acaranya Kores, Bang Kores. Amin. Amin. Salam aja ya Bang Kores ya untuk semuanya. Salam sampai. Ya, kasih yang tak sampai. Jadi mudah-mudahan acaranya lancar, semuanya kumpul, aman semuanya. Amin. Amin. Nah, itu aja dah. Yuk, makasih ya Bang. Ya. Yuk, makasih. Assalamualaikum Bang. Oke, kita ke Bunda Ati. Assalamualaikum Bunda Ati. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ati udah subscribe belum YouTube saya? Ya sudah. Oke, mantap, jiwa raga otot lemak. Ya lanjut. Aki Kores. Kan besok ngumpulnya tanggal 2. Iya bunda. Bunda dateng kan? Pastilah, masa enggak? Pendaftaran pertama itu tanya Bang Kores. Mantap datang. Keren loh. Uti Atik ini salah satu yang akan selalu datang ketika Api ada acara ikhwan gitu. Dengan otopet kebanggaannya. Dia kemana-mana naik otopet ya. Pahanya gede sebelah jadi. Ya, sebelum yang lain ketemu aku udah ketemu duluan. Iya gitu. Api acaranya belum dibikin udah beli tiket coba. Gimana itu coba? Bayangin. Keren, Masya Allah. Mbak. Gimana ini Paduka gimana Bang Kores? Gimana? Paduka sedang sibuk dengan ininya apa? Dengan bidangnya. Iya. Rehabilitasi. Datang nggak ya? Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para calon penghuni surga juga, amin.
Dulu semangat banget kalau pingin ngobrol sama Bang Juma lewat Paduka. Iya, iya. Bunda Ati datangnya berapa rombongan rencananya? Kemarin kan takut nggak ini apa sih namanya, takut ketinggalan. Ya udah nyari sendiri ininya naik kereta. Nggak taunya yang pada datang ada 10-15 orang kali Jabotabek. Tapi Oh, begini. naik kereta begitu maksudnya. Iya, siap. Makasih Bunda Ati, Masya Allah. Nah, kita sapa dulu. Ini ada yang baru datang di sini ya. Halo, Imbar Bahar. Kristen, Islam Bang? Muslim atau Kristen Bang? Bang Imbar. Bang. Ciater tanggal 16, ayo DM Kores atau chat ke 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Beli tiketnya ke MMCI, konfirmasi ke Kores. Itu tadi nomornya udah disebut ya. Yuks. Sebentar lagi tanggal 16 loh. Gua cuma buka tiket sampai tanggal 15. Oke. Ya, Pas DM acara aja males ke- ngitung. DM aja ke saya, nanti saya kasih nomornya Aki Kores ya teman-teman ya. DM Ya, aja ya. mantap. Nanti aku kasih nomornya Aki Kores gitu. Biar langsung daftar ke situ ya teman-teman ya. Mumpung ini teman-teman ya, mumpung ini ya, jarang-jarang ya. Belum tentu tahun depan kita ngadain di Jawa lagi ya Aki Kores ya, betul nggak? Iya betul. Itu kalau Mumpung ini di Jawa gitu kan. tahun depan di Sulawesi berarti ongkos. Ya kalau tahun depan di Sulawesi, waduh, ya berarti ya teman-teman Sulawesi aja yang banyak yang hadir. Yo, itu teman-teman. Tapi nanti kalau tahun depan Bang Kores usul kan kalau tempat yang kedua tempat Bang Juma. Nah gimana kalau setiap DPW itu ngadain sendiri-sendiri? Nah nanti live bareng-bareng. Gitu. Nggak akan konsen ke bagi-bagi penontonnya, kasihan. DPW nanti nggak dapat ini. Oh, izin Aki DPW Kores, nggak ada dapat yang- viewer. Iya ya. Mohon maaf, aku potong Aki Kores. Ada yang tanya di bawah acara apa ini? Aki Kores, ada yang Acara milad api pertama, haulnya api pertama, ulang tahun api pertama diadakan di The Flamboyant Villa Subang tanggal 16 September setengah 4 sore sampai selesai. Harga tiket masuknya 350.000, mendapatkan baju api, buku pembebasan Filistin dan juga dinner serta foto bersama striker api, karena semua akan ada di sana. Ada Gurunda, ada Kandayonat, ada Ustadz Wafi, ada Unik Rifa, ada Aki Ardi, Bunda Rahma, semuanya nanti di sana ikhwan. Semuanya di sana. Gitu. Belum dapat tanda tangan Bang Ardi, Bang Kores belum ada tanda tangan. Siap, nanti aku tanda tangan di pipi, aman, gak hilang. Itu aku punya kaos foto bareng Bang Jibril. Nah itu kaos. Aku kalau Ukti Atik punya kaos, aku punya teman. Teman sepermainan. Afifah. Di mana ada dia pasti ada aku. Ya, Afifah. Tapi aku rindu ketika dia bilang cinta, gitu. Afifah. Iyo, Alhamdulillah dipertanya segala hajatnya, amin. Tahun depan usukan ke Sumatera lagi Bang Kores. Enggak, nanti Gurunda kayaknya ada agenda sendiri ke Sumatera itu. Kalau nggak salah ya. Betul. Kita sapa dulu ya. Di sini ada Bunda Ike. Halo Bunda Ike. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bunda Muslim ya, Bunda. Iya, Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mualaf, tapi udah nggak mualaf lagi sekarang, rasanya udah Muslim. Alhamdulillah. 100%. Bunda Ika tinggal di mana? Alhamdulillah, mantap. Aku di Ternate. Jauh kali ya, lumayan ya. Iya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah mualaf. Alhamdulillah menyembah Tuhan yang benar gitu ya Bunda ya. Iya, alhamdulillah sudah keluar dari zona merah. Iya. Iya. Tadi aku dengar-dengar bilang milad api tahun depan Ternate, Maluku Utara, Indonesia Timur.
Aku sedih. Siapa itu? Ongkos berat di ongkos, kakak. Insya Siapa Allah. itu yang ngomong? Insya Allah rezekinya lancar. Aku ongkos. Amin. Amin. Kebetulan Uni Rifa juga, insya Allah setelah acara dari Bang Zuma di Jawa nanti mau ke Ternate. Iya itu. Sahih, betul sekali. Iya. Jadi nanti kita bikin agenda. Siapa tahu teman-teman API juga kita undang ya di sini ya. Iya. Siap. Amin. Oke, terima kasih sudah menaikkan saya. Lanjut. Makasih Bunda ya. Sehat Iya. selalu Bunda. Iya, siapa tahu ada Oten mau naik, biar turunkan aja aku, biar ada tempat yang kosong. Siap Bunda Ike, matur nuwun, terima kasih. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking groginya. Maksud ketawanya ketawa penjahat. Kaget aku. Kirain udah turun beliau, makanya aku ketik turunkan. Ternyata beliau masih ngomong. Waduh, naik lagi Bunda. Bukan masih ngomong, masih ketawa itu. Ayo Bun, naik lagi Bun, ketawanya belum habis tadi. Naik lagi Bunda, mohon maaf. Waduh, aku pikir udah selesai tadi, ternyata masih Ketawanya belum beres. Diturunin. Bunda Parah. Aduh ya Allah. Ini ada Imbar Bahar. Halo Imbar, dari Kristen atau Muslim Bang? Ya, makasih ya Bang Bahar. Masya Allah, penyampaiannya luar biasa. Kita akan naikkan teman-teman yang lain. Di bawah tuh sebenarnya ada loh tritung-tritung tuh Aki Kores. Nih contoh Jasmine ini. Jasmine, naik dong. Yes. Ayo Jasmine sini coba, gue pengen tahu suami lu kerja apa. Atau suami lu ini udah pisah lu, tidak di satu dagingin lagi. Naik Jasmine, jangan grogi lah, jangan takut lah. Padahal ini cuma dunia online. Kenapa orang-orang kok takut naik ya, Aki Kores ya? Padahal cuma online loh. takut apa ya, kan apa kebanyakan kan kalau yang benci Islam itu mereka Kristen yang apa ya, ART pembantu gitu kan, ketahuan main TikTok ya dimarahin lah, potong gaji sama majikannya yang Muslim gitu. Iya, ini ada di bawah. Itulah Ardiansa, mana pernah dihargai sesama Muslim. Lol, main turunin aja ya udah. Saya kan udah minta maaf tadi, Baracani Agu naik deh. Ya udah, saya kamu mute gitu. Iya. Naik dulu. Ntar aku mute di atas. Naik aja. Om udah minta maaf tadi lu, Red. Masya Allah. Ya aku pikir udah selesai beliau gitu loh. Kenapa sih kok kalian susah kali bah dijelasin? Ini jelas Oten, ini jelas Baracani Agu ini. Woi, naik Bara. Coba naik dulu. Kita diskusi aja Bara, kalau kamu memang Kristen gitu kan. Nah, coba naik. Kristen apa Islam Bang? Islam lah. Wah, Islam. Kirain Kristen. Iya, mana ada Kristen Baracani Agu, makanya sembarangan nilai orang. Oh gitu, ya. Ya kalau gitu ya jangan sembarangan pula nilai saya. Nah, justru karena gua pernah lu gituin, makanya gua kayak nggak respect sama lu. Digimanain? Maksudnya diginiin maksudnya? Oh digituin. Astagfirullah. Oh. Aduh. Maksudnya digituin. Oh ya maaf. Santai aja lah Bang Bara. Bang jangkrik coba gimana? Kayaknya enak gitu deh. Jangkrik. Kayaknya empuk kalau jangkrik. Loh, wong aku tadi nurunin karena beliau udah selesai gitu loh. Kok gitu dipermasalahin sih? Kan udah minta maaf juga tadi. Kenapa sih? Kamu ini kenapa kamu ini? Kok kayak kamu itu paling suci aja, nggak pernah berbuat salah. Itu loh. Jangan-jangan pas kamu bernafas lu pilih-pilih oksigen lagi. Oh ini oksigen yang bisa aku hirup, ini oksigen yang enggak mau gitu. Saking sucinya kamu.
Udah lah. Ya lanjut teman-teman hotel aja yang naik. Iya Barah, hatinya Hello Kitty. Iya. Oh gitu aja lu kok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, aku naikin lagi ya teman-teman ya. Di sini ada Kristen. Halo Pak User. Halo Pak Ajo. Pak Ajo, halo. Selamat sore. Pak Ajo, selamat sore Pak Ajo. Pak Ajo. Aduh. Wah, latihan. Halo Pak User. Selamat sore Pak User. Merah. Ini Aki Kores ini belum makan lo ya. Ayo, Kristen naik yuk. Halo Pak User. Ya. Kristen ya. Halo. Kristen. Assalamualaikum Islam. Oh ya, mohon maaf, saya Kristen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Ya, ada yang mau ditanya ini, Bianca. Oh ya, silakan. Di sini ada guru kami, ada Ustadz Kores. Silakan. Ya, yang sebenarnya agama Kristen itu dari mana? Ah itu tugasnya Aki Kores tuh. Aki, jelasin Aki. Apa tuh? Aki? Apakah agama Kristen itu dari mana? Pertanyaannya apakah agama Kristen itu dari mana? Itu pertanyaannya, Pak. Iya. Orang mudeng. Apakah agama Kristen itu dari mana? Oke, Aki Kores. Silakan bagaimana? Jadi Kristen itu bukan Wonosobo, yang jelasnya bukan dari Wonosobo itu ya. Kristen itu agama yang datang dari Turki gitu. Karena pertama kali orang-orang yang mengklaim dirinya pengikut Yesus itu disebut Kristen itu di Turki. Nah gitu. Nah cuma pada masa itu Turki itu adalah diduduki oleh orang-orang Yunani dan Roma gitu, jajahan Yunani dan Roma. Makanya lebih cenderung Kristen ini datang dari Roma Yunani, lahir di Turki tapi berdarah Roma Yunani gitu. Terbukti ketika konsili pertama mereka tentang agama mereka, iman mereka, tidak ada satupun orang berdarah Yahudi di dalamnya gitu kan. Orang Yahudi tidak ada satupun, semuanya orang Roma dan orang Yunani. Nama belakangnya Asus gitu. Lalu yang paling mudah kita bisa simak adalah nama Tuhannya, yaitu Yesus. Yesus itu bukan nama orang-orang Yahudi, bukan. Itu nama orang-orang Yunani. Maka dari itu kalau ditanya dari mana, ya dari Roma Yunani Kristen ini, bukan dari Yahudi gitu. Jadi gini Bang, bahasa dalam Alkitabnya originalnya itu kenapa bisa bahasa Yunani, sedangkan dia dari Romawi? Nah itulah yang membuat Yahudi menolak gospel gitu kan, karena ini bahasa asing yang tidak dikenal oleh bangsa mereka. Kenapa bisa begitu? Karena yang percaya konsep yang dibawakan yaitu Tuhan menjadi manusia, mati untuk menebus dosa manusia, dan tujuannya ketahuan setelah 300 tahun kemudian, itu adalah konsep-konsep orang Roma dan Yunani gitu. Maka dari itu orang yang mengimaninya orang Roma Yunani, maka kitab sucinya berbahasa Roma dan Yunani kayak gitu kan. Makanya mereka suka sakit hati para pembenci Islam ini ketika Kores bilang Tuhan jadi manusianya di Yerusalem, tapi yang Kristennya kok Itali gitu. Nah disitulah ketidaksambungannya. Kalau misalnya mau dibilang mereka ini Nasrani yang ahli kitab, itu nggak nyambung di situ. Jadi Kristen itu sebenarnya sub turunan dari Nasrani itu sendiri. Karena Yahudi pun manggilnya bukan Kristen. Yahudi itu memanggil orang-orang yang percaya Nabi Isa itu Nosrim. Nah, Nosri di Arab jadi Nasrani gitu.
Itulah paling. Kalau Nasrani, sebentar bang ya. Kalau Nasrani itu menyembah kepada Tuhan pencipta bumi dan langit. Betul, menyembah Tuhannya satu. Tidak satu-satunya ya, tidak berpribadi tiga. Itu Nasrani gitu. Cuman nanti di akhir-akhirnya Nasrani pun kebagi tiga, akhi. Dalam Sirah Nabawiyah itu dijelaskan Nasrani terbagi tiga. Pertama yang golongan Muslim menyatakan Nabi Isa itu hamba dan utusan Allah. Lalu kemudian ada golongan Yakubiyah yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Lalu ada golongan Nasturiyah yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri. Dan Yahudi pun mengenalnya tuh bukan apa ya? Bukan Yesus mereka. Mereka manggilnya itu Isu. Gitu kan. Nyampe ke Arab apa? Isa. Begitu. Apakah di Indonesia ini masih ada agama Nasrani? Yang enggak ada, yang paling mendekati Unitarian, yang paling mendekati. Iya. Yang mengakui bahasanya Allah itu Tuhan. Iya. Nah, iya ada sebagian lagi bukan, nama Tuhannya bukan Allah tapi Yahweh atau YHWH. Mengakui bahasanya Nabi Isa itu utusan Allah. Izin turun. Tapi sebelum turun mau bilang itu teman-teman nanti tanggal itu tekanin lagi dong Pin acara. Iya, aku udah nekenin tadi. Tanggal 16 September ikhwannya semua striker api akan ada di sana. Ada Unik Rifa, Gurunda, Akhi Ardiansa, Bang Handi, Kanda Yonatan Nandar, Ustadz Wafi, Gurunda Zuma, dan semua yang kalian cintai dalam perjuangan ini, ikhwan ada di sana semua. Jadi 350k itu angka yang kecil untuk mendapatkan momentum ini gitu. Jadi gas sudah terkonfirm yang akan hadir itu 116. Oke? Gitu. Oh ya, terus satu lagi apa namanya juga? Ya, Kati. Muni lagi pulang ya? Ya, jadi nggak usah bahas itu dulu Kati, kita bahas acara ini. Jadi teman-teman nanti insya Allah acara ini kita kan berkumpul. Nah di situ nanti selain kita bersilaturahim, ya nanti ada manfaatnya juga tuh, ada buku. Nah teman-teman yang ingin berkontribusi supaya jalan acaranya lebih benar-benar maksimal, kemana Pin? Untuk membantu. Ya ke rekening MMCI, ya ke rekening MMCI. Angkanya itu noreknya itu tunggu ya. Mana dia? Lagi, Pin. Rekening MMCI di 04 kali, catat ya, 04 kali 4013 03 kali 17173. Ustadz Sugi hadir kah? Hadir. Semua ada ikhwan, semua ada gitu. Kores kalau bikin acara nggak main-main. Apalagi api lagi dinaungi api. Wah, makin nggak main-main. Bercanda tapi serius. Nanti acaranya kira-kira apa saja, Pin? Nanti akan ada door prize tentunya ya untuk yang datang. Lalu kemudian akan ada foto bersama. Lalu akan ada pagelaran pencak silat, gitu kan. Jadi kita mengvisualisasikan apa yang kita lakukan di situ sedang pencak, gitu kan. Kita potek-potekin itu badan-badannya penghujat Islam. Lalu kemudian nanti akan ada juga hadroh. Tentunya juga akan ada sambutan-sambutan dan juga dari para jajaran API. Lalu pencapaian API akan kita sajikan di sana. Kemudian akan ada tausiah dari Ustadz Zina Wafi. Dan juga akan ada meet and greet dengan Gurunda Suma. Siapa lagi dong? Hadir nggak Gus Bah? Insya Allah tahun kedua gitu. Acara dimulai tanggal berapa? Acara dimulai ya tanggal 16 jam 3:30 sampai selesai. Selesainya jam 10-an ikhwan. Berapa orang yang nginep? Sudah berapa estimasi orang yang nginep yang bisa acara malam-malam bisa seru-seruan? Aku nggak tahu yang ngisi. Intinya kamar itu sisa 2 ya. Kamar itu sisa 2 gitu. Alhamdulillah, berarti ada kemungkinan netizen yang nginep di sana nanti insya Allah akan panjang silaturahimnya dengan para apologet ya, insya Allah ya Pin ya, karena iya. Di sana otomatis ya bertemu dengan kita begitu. Iya, jangan tidur aja pokoknya. Masya Allah. Tidur skip. Kita bisa, Alhamdulillah. ya kita bisa membahas kajian lintas agama, kita bisa berbagi informasi terkait pemurtatan, bagaimana trik dan trik-trik kita sebagai apologet, mungkin bisa begitu ya Pin ya. Iya betul. Dengan keilmuan ya. Balapan renang di kolam air panas gitu kan. Itulah yang seru-serunya nanti. Berarti tanggal 17 itu aja. masih. Ya Iya, Uni. sip.
Thank you, Nick. Ya, ya. Tanggal 17-nya berarti masih lanjut. Enggak lah, udahan. Udah selesai Bunda. Udahan tanggal 17-nya. Aki Kores. Ya. Sebentar ya, izin sebentar ya Aki Kores. Teman-teman yang di YouTube, terima kasih sudah nyimak. Masya Allah, barakallah yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Aku tutup dulu ya karena di sini udah mulai memasuki maghrib gitu kan, meskipun belum gitu kan. Jadi terima kasih yang udah nonton di YouTube Bang Ardi, semoga sehat selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube ya. Waalaikumsalam. Lanjut Aki Kores, ada makanan ringan. Aki Kores ada makanan ringan Aki. Mana? Ini. Humas api. Kami kasih dia, kami kasih. Jadi begini. Kenapa humas akhirnya bukan humas sekum dia? Salah. Humas Bang Andi, oi. Humasnya Bang Andi, bukan aku. Kuceluk. Nanti diganti namanya ya. Iya, nanti saya ganti. Siap. Nurut ya. Nurut banget dia Aki Kores jangkrik. Ya. Kores, yang paling penting sebenarnya yang harus API usahakan itu bagaimana caranya mengatasi santri-santri yang digodok di pesantren ya, yang dicabuli daripada pemurtatan. Loh, kalau di Islam itu gampang, itu udah ada polisinya juga Islam. Sekarang posisinya gini. Kawan-kawan Kristen, apa yang kalian lakukan ketika ada yang mengencingi jemaat-jemaatnya lalu diperkosa lalu dibunuh gitu? Di Islam itu perkosa nggak dibunuh. Di kalian tuh diperkosa dimatiin itu cewek-ceweknya. Kenapa dimatiin cewek-ceweknya gitu loh? Kan ketahuan tetap. 40 korban, 40 korban. Nah, daripada dimatiin, 4 cewek dimatiin. Diprot-prot dimatiin. Yang harusnya jadi jemaat pendeta. Iya. Nah, terus ini oke. Nah, kalau gitu lu urusin yang jemaat itu yang santri, gua urusin yang korban-korban pendeta ya. Gimana? Lu urusin itu, gue urusin yang korban-korban pendeta. Karena pendeta brutal dia. Udah ngeprot-prot, dia matiin ceweknya. Itu yang bahaya gitu loh. Nah, makanya nanti gue akan introspeksi, akan gua sidak ya. Nanti lu sidak pesantren, gue sidak gereja-gereja. Akan gua sidak, gua acak-acak kantor-kantor pendeta, gua lihat ada nggak barang-barang sex toy kayak gitu. Nah, nanti gua tamparin itu gitu. Karena kasihan ini cewek-cewek Kristen ini. Udah diprotot mati soalnya. Itu yang bahaya. Gitu. Kenapa? Tiap hari pasti ada korban santriwati ya, dicabut. Lo kalau kayak gitu, makanya kalau kayak gitu, kalau lu nggak suka, lu sidak pesantrennya seperti gua akan sidak gereja. Gitu. Iya, masuk. Nah, bagus kayak gitu. Ormas ini apa sih urgensinya didirikan? Mending untuk ormas. Lo kalau kita kan fokusnya untuk ngebubukin penghujat Islam kalau kita. Fokusnya ke sana. Iya, untuk jadi kalau karena gini, kalau misalnya kita ke santri, kalau misalnya kita ke ulama kayak gitu kan, itu kan udah ada yang ngurus. Tapi kan kalau ini gratis loh, kita mukulin penghujat Islam itu gratis loh. Kita nggak kena hukum loh. Begitu gimana? Kalau kita nggak kena hukum, ada polisi. Nah, cuma kan kalau polisi nggak nangkepin kalian, itu bagian kita. Gitu, my bre. Masalahnya yang dicabuli ini anak-anak gitu loh. Lo ya pendeta juga sama gitu. Makanya lu urusin yang di sana, gua urusin pendeta lu. Itu yang tadi videonya diputer. Di Richard Lee itu diomongin di Richard Lee. Ini di Richard Lee ada loh. Baru juga dibahas. Gimana sih? Lah ini lo tiap minggu. Setiap ibadat minggu cewek masuk 12, 9 hamil. Apa itu? Perhatikan. Apa ini? 2024 ini ada sekitar 500 orang yang sudah dicabuli. Selama 2020 sampai 2024 ada 300.000 wanita-wanita pribumi yang dicabuli oleh pendeta-pendeta seluruh dunia. Mana ini yang hancur? Kayak gitu. Ini baru awal tahun kemarin sudah ada percabulan. Ini 2024 loh, 2024 coba. Udah diganti belum sama pendeta tuh? Jadi kan ini bangsa Kanada nih, bangsa pribumi Kanada meminta ganti sebesar $1 juta atas pencabulan 100 tahun oleh para pendeta-pendeta yang mengabarkan Yesus. Udah diganti belum? Kita lihat data ya. Udah ganti belum? Yang dilakukan oleh nggak mau ya. Udah, ayo kita main data lah kalau kayak gitulah. Ayo. Total repis gitu ya. Total repis by Christian 2024. Iya. Kita banyak-banyakan. Rep statistik 2024 ya. Nah, kita lihat ya.
Kita buka rep statistik 2024. Granada, anjir kasusnya ini 153.000 per tahun, anjir. Granada, coba Granada ini agamanya apa ya? Granada religion, coba. Granada religion. Coba kita buka. Christianity 96,6%. Anjir, Yesus sekali ini. Pesantren berapa tadi? Berapa tadi pesantren? Iya, 2024 ini. Sekitar 500. Oh, Granada 153.000 wanita Kristen. Mantap. Lanjut. 2024. Nih, lihat. Ini 2024 juga Granada loh, bre. Aduh, ini gimana? Kasihan. Ini Granada loh. Granada ini. Sini. Nah, ini pencambulan wanita-wanita Kristen ya. Rep statistik 2024 dalam nama Yesus tuh diprot-prot. Ya. Ini dalam nama Allah. 153.000 dalam nama Yesus diperkosa ini. Astagfirullah. 500 orang kita bayar pakai korban di Granada ya kawan-kawan. Kita bayar pakai korban di Granada. 153.000 wanita Kristen di Granada habis diprot-prot. Waduh, bahaya banget. Jadi kalau misalnya Kristen masuk menjadi agama negara, maka wanita-wanitanya itu akan mengalami pelecehan seksual. Bayangin ini nih. Nah ini ya, Granada. Nah ini Granada, rep statistik Granada 153.000, anjir. Bahaya, wanita Kristen 153.000. Sakti bre 500. Berikutnya Swedia 88.000. Anjir, buset, wanita Kristen. Gimana mau perawan ini? Berapa itu, berapa? Dugaan. Berapa? Iya, berapa? 1 Juni 2024. Iya, berapa? Iya, berapa itu? Iya, berapa? Yang tadi berapa? Jawa Timur jadi berapa? Sangka ya. Ya, berapa? Berapa? Enggak ada. Ini gue ya sekarang ya. Granada 153.000 orang Kristen diperkosa. Swedia 88.000 orang Kristen diperkosa. Eswatini 76.000 dalam nama Yesus wanita Kristen diperkaos. Panama 75.130. Anjir, coba habis bre. Yesus itu, lihat tuh, dalam nama Yesus diprot-prot wanita Kristen. Ini mau dibawa kemana ini agama? Coba agama mau dibawa kemana ini? Wanita Kristen, lihat, hari habis. Santri cuma 500-an. Ini berapa ini? 153.000. Ini 88.000. Ini 76.000. Waduh, habis anjir. Itu berarti apa artinya? Artinya wanita-wanita kalau beragama Kristen harus menyerahkan keperawanannya dalam nama Yesus kepada Yesus, gitu loh. Ini anjing, lihat ini Granada. Ini lihat Granada. Loh tuh 96,6% Kristen, 96,6% Kristen. Di sini 153.000 bre. Anjir. Santri 500. Ini cewek Kristen satu negara 153.000. Buset, cowok-cowok Kristen cabul ya. Cabul ini ya. Berapa itu? Itu berapa coba? Berapa itu? Berapa? Iya, berapa? Ada berapa di situ korbannya? Ada berapa? Bisa ngalahin Kristen nggak? Ini Kristen 153.000 soalnya. 153.000 bre. 153.000. Anjir. Di satu dagingin cewek-cewek Kristen, di satu dagingin. Aduh, anjing. Ini lihat rep statistik pemerkosaan oleh negara 153.000. Granada. Sedih bre, sakit anjir. Kayak gimana ini? Lu pada ngamuk gini yang Kristen-Kristen di bawah. Sabar bre, ini kenyataan. Santri tadi udah diakui 500 jumlahnya. Nah ini gua Granada, negara Kristen 96,6%, mencabuli 153.000 wanita Kristen. Ini Granada, Sweden, Eswatini. Anjir itu ini kenapa kok 10 negara tertinggi pemerkosaan ini kenapa semuanya Kristen? Kenapa mereka memerkaos dalam nama Yesus?
Yesus. Kenapa ini 10 negara tingginya Kristen ini? Kenapa bisa begini, my bro? Aduh, mereka ini ya, mereka ketika ngeprot-prot, lo tahu cewek-ceweknya, mereka berteriak, Yesus, Yesus, kemana kamu? Gitu dia, bre. 153.000 lu bayangin, paling sedikit ya. Paling sedikit ini Norwegia. Norwegia 45.730 wanita Kristen diprot-prot, anjir. Diprot-prot, bre. 45.730. Sakit anjir batin. Mah pedih banget anjir. 500 mau dilawan sama 153.000. Iya bubuk lah. Ini 153.000 280 ya. Nah, kita kurang 500. Kita kurang 500 nih yang santri tadi nih. Masih tersisa korban wanita Kristen 152.000. Masih banyak anjir. Buset, dalam nama Yesus diperkaos, bre, dalam nama Yesus. Nah, nanti parahnya tuh di sini, parahnya itu ketika diperkaos 153.000 wanita Kristen ini, lu bisa lihat di sini ya. Kita buka di Charlie nih. Kita bayangin kayak gimana sih caranya memperkaos nih dalam nama Yesus orang-orang Kristen ini. Nah, kita buka di sini, bre. Kita buka di sini. Nah, kita buka ini. Pencabulan kakak beradik. Ini. Pencabulan kakak beradik dilakukan oleh pendeta terkenal di Blitar. Lihat ini bocil, bre, bocil. Bayangin ini anjir. Ini lu satu ya. Bayangin ini 153.000 dibegitukan ini, bayangin ini. Ini Yesus ini bisa ngajarin moral nggak sih? Kenapa sih Yesus ini kok nggak bisa ngajarin moral ke orang-orangnya coba? Islam yang poligami, yang HIV Kristen. Islam yang poligami, yang LGBTQ Kristen gitu. Kenapa bisa begitu coba? 153.000 wanita Kristen diprot-prot dalam nama Yesus. Haleluya bang, anjir. Haleluya bang. 153.000 wanita Kristen diprot-prot dalam nama Yesus. Haleluya bang. Haleluya bang. 153.000 dalam nama Yesus diprot-prot di dalam nama Yesus. Haleluya bang. Granada ini Kristen 96%. Swedia ini adalah Kristen 90%. Eswatini ini Kristen 90%. Panama, Iceland, United Kingdom, France, Namibia, Santo Kitts dan Nevis, Norway. Di mana Indonesianya kawan-kawan? Kalau misalnya 500 itu udah paling parah, lalu ini Grenada apa? Ini namanya pro pemerkaosan dalam nama Yesus. Mari kita prot wanita Kristen. Kita satu dagingin. Satu daging. Anjir, di prot itu satu daging, bre. 153.000 dalam nama Yesus diprot-prot. Haleluya bang. 153.000 wanita Kristen diprot-prot dalam nama Yesus. Haleluya bang. 153.000 dalam nama Yesus diprot-prot. Haleluya bang. 153.000 wanita Kristen diprot-prot dalam nama Yesus. Haleluya bang. Data ini menyakitkan, my bre. 500 mau dilawan sama 153.000, itu ibarat upil. Bayangkan bagaimana ketika orang Kristen tinggalnya di luar Indonesia udah jadi budak seks oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Ini agama-agama 10 negara tertinggi pemerkaosan ini semuanya penyembah Yesus Yunani. Haleluya bang. Puji Tuhan, dalam nama Yesus diprot-prot 153.000 wanita Kristen. Pencabulan terjadi di mana-mana kecuali di Indonesia, bahkan sampai ratus ribu. Yesus di mana? Di sperma orang-orang yang memprot-prot wanita Kristen 153.000. Haleluya bang. Puji Tuhan, tidak ada negara-negara Islam yang masuk ke dalam 10 negara tertinggi pemerkaosan. Sakit batinnya, my bro.
Sakit data berbicara, Yesus disembah, maka semua yang menyembah Yesus birahian. Ini bayangin korbannya 153.000, ini 88.000, ini 76.000 wanita Kristen, ini 75.000, ini semuanya negara Kristen penyembah Yesus. Oh my dog, puji Tuhan, kok bisa begini kalau nyembah Yesus birahian. Islam yang poligami, yang korban pemerkosaan kok Kristen semua. Islam yang poligami kok yang HIV Kristen semua. Islam yang poligami kok yang LGBT Kristen semua. Haleluya, haleluya. Apa ini agama? Isinya selangkangan, baik dari kaki sampai ujung kepala. Bahkan nama Tuhannya disebut-sebut dalam film porno, bukan di rumah ibadah. Haleluya. Bagaimana ini bisa terjadi, kawan-kawan? Pedih. 153.000 wanita Kristen diprot-prot di Grenada. Tidak ada satupun wanita Kristen terasa kesakitan di negara Indonesia. Mari kita buang mereka ke Grenada supaya merasakan itu penis-penis Kristus di Grenada. Haleluya. Selamat datang di kebenaran. Tolong di-record ikhwan biar dia kelihatan telunjuknya tapi tidak terdengar suaranya. Haleluya. Puji tukang, puji tukang. Habis dia hanya bisa menangis. Makin lama di sini makin terkikis. Mau kabur, malu, mau dia apa ya? Aduh, batu kemenangan dulu. Batu kemenangan dulu. Ya, 10 negara tertinggi di dunia ternyata beragama Kristen. Mereka semua doyan prot-prot wanita Kristennya sendiri. Makanya ikhwan ya, jangan menjadi Kristen, karena kalau menjadi Kristen ini lihat korban-korbannya. Ini puluhan ribu ya. Ini per 100.000. Ini per 100.000, bayangin gitu. Tadi dia cuma ngasih santri 500. Dia lupa korban-korban pemerkosaan di negara-negara Kristen itu ribuan, bahkan sampai ratus ribu. Ih, gila, serius, gila, serius, buset ini agama, ini agama. Makanya ya, dengerin ya. Makanya semua disorientasi seksual itu belakangnya itu ya, bayangin ya, pedofilia, cabulia, ya, nekrofilia. Kenapa ya belakangnya? Karena Yahweh itu membuat mereka menjadi birahian. Haleluya, bang. Ya, ini lihat ini agama jadi negara, korban pemerkosaannya sampai ke 150.000-an. Haleluya, bang. Ini mau ditaruh kemana mukanya Yesus ini? Mau ditaruh kemana ini mukanya Yesus ini? Dia di dunia nggak kawin, umatnya malah doyan kawin. Haleluya, bang. Haleluya, bang. Tuhannya tidak kawin, tapi umatnya doyan kawin. Bahkan ini nggak kawin ini namanya ngeprot-prot gratis ini. Lihat ini, 10 rap statistik by country, statistik pemerkosaan oleh negara. 10 negaranya tidak ada yang Islam. Haleluya, bang. Puji Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Anjir, mantap banget gua nyiksa Tritung, bre. Sakit batinnya itu, serius ya. Sampai Tuhan-Tuhannya sakit hati sama gua bikin, lihat ini. Ini Granada ya. Ini nih, Granada kita lihat 96,6% Kristen ya. Yang kedua nih, pemerkosaan Sweden berapa sih Sweden sih? Sweden religion kita buka nih, Sweden religion. Nah, kita buka lagi. 80% Sweden itu gereja Lutheran. Anjing, buset, ini dua negara agamanya doyan prot-prot semua nih. Eswatini sekarang, Eswatini kita buka nih, Eswatini religion kita buka lagi. 90% Kristen. Buset nih. Ini lihat ikhwan ya. Tiga negara Kristen ini korban pemerkosaannya sampai segini. Ini paling tinggi ini, cobanya otaknya di mana ini otaknya? Haleluya, haleluya.
Santri 500, satu lagi 40, 540. Mau dilawan sama 153.000. Haleluya bang. Cewek Kristen punah duluan bre. Cewek Kristen punah duluan kalau kayak gini caranya bre. Serius, punah duluan cewek Kristen ini. Haleluya bang. Haleluya bang. Ini memperkaos dalam nama Yesus ini. Nah ini dalam nama Yesus nih. Dalam nama Yesus 153.000 dalam nama Yesus. Mantap bre. 153.000 dalam nama Yesus diperkaos. 153.000 dalam nama Yesus diperkaos. Di Indonesia mentok 540. Apa kabar 153.000 wanita Kristen di prot-prot di Granada? Apa kabar itu bre? Nah, ini Granada, Sweden, Eswatini. Mungkin yang keempat ini Islam kawan-kawan. Mungkin yang keempat ini Islam. Kita coba buka Panama Religion ya. Coba kita buka ya. Panama Religion. Aduh, batu kemenangan dulu. Oleh seorang Panama Religion kita buka ya. Panama Religion overview an official survey carried out by the government estimated di 2020 80,6% itu Katolik Roma. Anjir, 4 negara tertinggi pemerkaosan di dunia semuanya penyembah Yesus. dia buka ininya Iwan, sound effect-nya dia lagi, dikira bakal menang suaranya. Gak bisa bre, gak bisa menang bre. sekali dia api. Aduh, hadir lo banyak-banyakan korban pencabulan, kalah Kristen, keras-kerasan suara, kalah. Lu mau menangnya gimana bre? Sekarang kita adu gambar lah ya, karena kalau total korban pemerkosaan udah kalah kan Kristen ya, ratusan ribu. Gimana Islam mau ngalahin korban pemerkosaan ratusan ribu? Nah sekarang kita lihat ini aja lah, kita lihat sekarang yang inilah. Nah ini perkawinan anak domba aja udah ya, perkawinan anak domba ya, kayak gini ya, perkawinan anak domba ya kita lihat ya. Nah ini nih. Nah, jangankan cewek-cewek Kristen, ikhwan, jangankan cewek-cewek Kristen yang diperkaos, Tuhannya aja diperkaos. Lu bayangin ini, lihat ini, wacing, bangke ini, lihat, jeng. Jangankan ceweknya ya, Tuhannya diperkaos, lihat ini. Tuh, mengerang ini, lihat ini. Gimana sih Tuhan kalau ngedesah gimana? Tuhan kalau ngedesah gimana? Gimana? Tuhan lu kalau ngedesah gimana, bre? Tuhan lu kalau ngedesah gimana? Dijawab. Tuhan lu kalau ngedesah gimana? Ya? Gimana? Lihat soundcardnya apa rusak itu, lihat dia ngomong apa nggak kedengeran aja. Terus soundcardnya rusak, dia ngomong apa itu, lihat. Agi Kores dengar suara saya nggak? Suara dia nggak kedengeran. Itu lebih rusak, Agi soundcardnya rusak. Iya lah bre, Kristen gitu. Gimana? Siapa agama mana yang bisa ngalahin pencabulannya orang Kristen? Agama mana coba gua tanya. Lagi. Jangankan ceweknya, Tuhannya aja dicabul ya. Tuhannya dicabul ya. Tuh. Tuhannya dicabul, bre, lihat. Suara lu aja dicabul sama lu tuh, nggak kedengeran suaranya. Dia melakukan Haleluya. Coba jawaban gue belum dijawab. Pertanyaan gue belum dijawab. Pertanyaan gue, Tuhan lu ketika ngedesah gimana suaranya? Dijawab. Tuhan lu ketika ngedesah gimana suaranya gitu. Lu mau bawain Lamongan, mau bawain apa? Kalah sama Granada, bre. Granada satu negara cewek Kristen yang dicabuli 153.000. Kalah lu, udah kalah jelas. Itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus 153.000. Itu cewek-ceweknya ada yang kerja di konter HP, ada yang kerja di supermarket, ada yang kerja kantoran, ada yang kerja jadi pendeta, banyak itu. 153.000 lu bayangin. Cewek Kristen 153.000. Jangankan ceweknya, Tuhan lu aja lu cabuli coba. Ini apa maksudnya ini? Ini nih, lu cabuli di Tuhan lu ini. Gimana rasanya ini coba mencabuli Tuhan sendiri? Ini lagi ngantri lagi nih, ngapain dong? Megang tombak daging.
Ini kayak gimana coba rasanya? Rasanya gimana? Rasanya gimana ketika mencabuli Tuhan lu sendiri? Rasanya gimana? Gitu loh. Dijawab, ayo dijawab. Ayo dijawab, ayo. Gimana rasanya mencabuli Tuhan lu sendiri, itu gimana rasanya? Hah? Hah? Kan tadi kalau yang cewek-cewek itu udah menang lu, udah menang lah pokoknya. Ini kalau di total berapa anjing ini, coba di total ya kawan-kawan ya. Kita total berapa nih ya? Nih, Granada 153.000, Sweden Kristen 88.000 cewek Kristen di prot-prot. Eswatini 76.000 cewek Kristen di prot-prot. Panama 75.000 cewek Kristen di prot-prot. Iceland 56.000 cewek Kristen di prot-prot. United Kingdom 52.000 cewek Kristen di prot-prot. Prancis 52.560 cewek Kristen di prot-prot. Namibia 47.740 cewek Kristen di prot-prot. Santo Kitts dan Nevis 46.021 cewek Kristen di prot-prot. Norway 45.730 cewek Kristen di prot-prot. Anjing, ini kenapa 10 negara tertinggi pemerkosaan di dunia ini semuanya orang-orang Kristen gitu loh. Kenapa bisa begitu? Gitu loh. Kenapa bisa begitu? Coba otak dipakai deh. Kalau memang ini agama kasih, memang kasih prot-prot itu harus kayak gitu loh. Kenapa bisa begitu? 10 negara tertinggi di dunia itu semuanya Kristen. 10 negara tertinggi pemerkosaan di dunia itu semuanya Kristen. Nah, jangankan cewek Kristen yang diprot-prot. Nah, ini kita buka di sini, Bre. Kita buka di sini. Mana tadi ya? Nah, kita buka di sini. Nah, ini lihat. Anjing, Tuhannya aja diprot-prot, gak cuma cewek, Tuhannya diprot-prot. Otak di mana otak? Nah, ini kesakitan loh, Bre. Ini kesakitan ini loh. Bayangin anjir, di prot-prot itu 153.000 cewek Kristen di prot-prot. 153.000 cewek Kristen di prot-prot. Itu loh. 153.000 cewek Kristen di prot-prot dalam nama Yesus. Korban pencabulan 153.000 cewek Kristen di prot-prot dalam nama Yesus. Gitu loh. Dengar. pada tanggal 14 153.000 cewek Kristen di prot-prot. Ya kali kalau bisa baca-baca kayak gitu, gue juga baca-baca berita deh. Gampang lah gue kalau misalnya mau lawannya kayak gitu. Pendeta mencabuli ya, kita baca ya. Pendeta mencabuli jemaat. Kita baca-baca kayak gitu aja lah. Nah, cerita penampakan. Nah, ini. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, lihat ya. Kita baca ya. Nah, ini. Cerita penangkapan pendeta yang mencabuli jemaat selama 17 tahun. Ini ditangkap ya. Ini pendeta nih. Wah, ini udah kayak gini ya, Kristen banget ini. Kalau kayak gini mah gampang lah kita baca. 17 tahun mencabuli jemaatnya, akhirnya aksi sang pendeta terungkap. Polisi menangkap pendeta berinisial HL berusia 50 tahun itu saat di rumah temannya di perumahan Pondok Candrawaru, Sidoarjo. Sebelumnya Polda Jatim memanggil pelaku yang ditemani 4 kuasa hukum menghadapi kasusnya. Polisi mengajukan lebih 40 pertanyaan dan melakukan gelar perkara. Selain itu polisi juga memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. Namun polisi mendengar pelaku akan keluar negeri untuk mendatangi sebuah undangan. Khawatir akan melarikan diri, polisi dengan sigap membawa pria yang menjadi pendeta di gereja kawasan Embong Sawo, Surabaya. Korban pendeta cabuli jemaat 1 orang, polisi kemungkinan ada korban lain. Kami dapat informasi yang bersangkutan ini diduga akan keluar negeri karena dikaitkan dengan adanya undangan keluar negeri, kata Direskrimum Polda Jatim Kombes Pitra Andreas Ratulangi kepada wartawan di Mapolda Jatim Sabtu. Karena berpotensi melarikan diri, lanjut Pitra. Wah, ini mau kabur ini, lihat ini. Udah pro-pro mau kabur dia. Lingkungan pondok pihaknya langsung bergerak cepat dan menangkap tersangka. Ditangkap langsung dia. Langkah cepat yang dilakukan polisi ini karena kasus pencabulan ini mendapat perhatian publik. Sehingga mendapat informasi ini kami segera bertindak, mengingat perkara ini kan perkara yang mendapat perhatian. Terang Pitra gitu. Nah, kita lanjut lagi halaman 2-nya. Tersangka disangkakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Adapun pasal lainnya yakni pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ancaman hukuman
kalau pasal 82 itu 15 tahun. Kemudian kalau kita terapkan 294 KUHP itu 7 sampai 9 tahun ungkapnya. Saat ditanya apakah ada korban lain, Fitra menyebut saat ini masih satu korban, namun saat pemeriksaan sebagai tersangka tidak menutup kemungkinan ada korban lainnya. Ini penampakan pendeta cabuli jemaat selama 17 tahun saat ditangkap. Wah, anjir, pendeta bre. Buset, komitmen anjir 17 tahun ngeprot-prot dalam nama Yesus anjir, bayangin itu. Makanya jangan jadi Kristen ikhwannya, di Granada aja 153.000 korbannya. Untung Indonesia minoritas bre, untung Indonesia minoritas. Itu kalau mayoritas ratusan ribu itu yang diprot-prot. Untung minoritas loh. Kita lanjut lagi berikutnya ya. Nah ini berikutnya, polisi ungkap modus calon pendeta di Alor Cabuli 14. Oh ini udah belasan, ini udah selusin lebih 2 nih. Ya coba kita baca ya. Kita baca yang ini berikutnya. Ini ada di Kompas nih. Nah, juga Kupang. Ini dari Kupang. Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Alor, Nusa Tenggara Timur mengungkap modus calon pendeta SAS 36 tahun mencabuli 14 perempuan di Kabupaten Alor. 10 korban 6 tahun mencabuli 14 perempuan ya kayu itu. Nah itu ditangkap sama pemerintah. Ya jelas, tapi kan kita di Komal ini di dalam ranah diskusi, bukan anarkis Pak, beda. Oke, silakan Gitu. aja. Kira-kira kalau misalnya ada satu pertanyaan saya penjelasan